ke maut, dunia orang mati, Maut. dunia maut. Nah, berarti darahnya dipersembahkan kepada kuasa maut. Iya, Berarti mana lebih tinggi, Tuhanmu dengan yang dipersembahkan? Tuhan dong lebih tinggi, Tuhan dong. Tetapi Balik. masalahnya maut sudah dikalahkan lah lewat Yesus. Dia mengalahkan itu maut. Jadi orang yang percaya Yesus tidak mengalami maut selama-lamanya. Gitu loh. Cara mengalahkan pakai apa? Cara mengalahkannya pakai apa? Pakai itu Yesus tadi yang turun ke dunia orang mati, Yesus. berarti maut lebih tinggi daripada Tuhanmu, Tidak. karena dia harus mempersembahkan anaknya kepada maut. Bagaimana Tuhan tidak secara bisa kau berpikir? dikalahkan. Makanya Tuhan menjadi manusia supaya manusia ini Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Gitu loh. Makanya dia jadi manusia karena kan manusia begini. Karena kan manusia yang harus dihukum. Makanya dia datang sebagai manusia. Dialah yang dihukum, masuk ke dunia orang mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan itu maut. Jadi siapa yang percaya Yesus tidak lagi mengalami maut, tidak dikuasai oleh maut. Itu ceritanya Akal sehatmu jadi, kalau dia tidak menyerahkan darahnya, dia tidak akan masuk ke dunia orang mati. Kan gitu. Iya, karena makanya dia berarti jadi manusia. darahnya ini, astagfirullah. Nah, ngapain Tuhanmu tidak bisa ke dunia orang mati? Makanya dia jadi manusia. Yes. Ini ujungnya cerita Yesus ini di sini nih. Dia masuk ke dalam dunia orang mati 3 hari, kemudian dia bangkit, dia mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati gitu loh. Oke, jadi siapa yang percaya? Ini saya mau kasih tahu kau ya. Sekarang begini saya tanya. Waktu dia masuk ke dalam dunia orang mati, berarti semua roh-roh, semua roh maksudnya? Semua. Apanya? Semua roh bagaimana? Orang mati ini dia masuk ke dalam dunia orang mati untuk apa? Yesus masuk ke dalam untuk dunia apa? orang mati. Untuk apa? Untuk selamatkan orang yang dihukum nanti. Makanya dia pikul hukuman, tetapi dia kalahkan itu maut pada hari yang ketiga. Dia masuk ke dalam Apanya dunia orang mati. Aduh, dengar dulu, makanya kau tidak pintar-pintar. Dia masuk ke dalam dunia orang mati untuk membebaskan roh-roh penjara dari roh jahat, termasuk Firaun. Firaun juga masih surga. Bukan ini ceritanya, kita tidak berbicara Firaun loh. Bukan jauh-jauh ini tentang Firaun. Kita tidak berbicara Firaun loh. Di luar ini Firaun. Saya bilang, makanya Tuhan itu datang sebagai manusia karena manusia yang harus dihukum karena berdosa. Ya kan? Makanya Tuhan datang sebagai manusia menggantikan manusia yang akan dihukum. Tuhanlah sendiri yang jadi manusia ini masuk ke dalam dunia orang mati karena dia sebagai manusia dia mengalami maut, tetapi 3 hari di dunia orang mati dia bangkit. Makanya dia bilang bangkit dari antara orang mati. Nggak nyambung, Gitu loh. nggak nyambung. Memang tidak nyambung kalau orang tidak percaya. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. lagi yang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik yang di naik men. Mohon izin, boleh saya bernarasi? Iya, silakan. Boleh. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah, ila Ibrahim, ila Ishak, ila Yakub, itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Kalau berbicara mengenai bangkit masuk ke alam kubur, itu sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 14. Diterangkan bahwa sang Lucifer, bintang timur, putra fajar, engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, hendak menyamai Tuhan yang maha pencipta. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur.
Apa hubungannya ini? Mari kita buktikan. Apa kata Yesus ketika ditanya di dalam kitab Matius 12? Ditanya oleh ahli Torah, ditanya oleh orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat satu tanda, ingin melihat satu kode, ingin melihat satu keadaan, ingin melihat satu kejadian yang ajaib. Kami ingin satu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat." Seulang lagi, angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam perut bumi, 3 hari 3 malam anak manusia pun di dalam perut, di perut ikan, anak juga di dalam perut bumi. Jadi kalau ada cerita, ada kejadian, ada sesuatu yang terjadi keajaiban, seorang turun ke dalam perut bumi, itu simbol, itu tanda untuk angkatan jahat. Dan memang dalam Yesaya 14, akan tetapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa yang terjadi? Orang-orang akan melihat engkau dan akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan terguncang. Emang betul. Yesus ketika datang kemudian berupa makhluk halus kepada Paulus, dan juga ketika dia datang kepada penulis di Pulau Patmos, ajaran tentang makhluk bernama Yesus ini menggemparkan dunia. Padahal kalau kita sinkronkan nih, kita cari sinkronisasi benang merahnya antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun dengan Yesus yang diajarkan oleh Kristen hari ini, itu sangat jauh berbeda. Antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang mengaku-ngaku, "Akulah bintang timur, sang Lucifer yang engkau aniaya, tunas Daud, gilang gemilang." Jadi saudara, Anda boleh bangga karena memang nubuatannya jelas. Ketika iblis hendak menyamai Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Tinggi, sebaliknya dia diturunkan ke dunia orang mati. Lalu diceritakan, orang-orang akan melihat engkau, akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan terguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang berkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Ini yang terjadi. Ajaran si Lucifer kemudian bergemah setelah kemudian Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa alaihissalam, muncul pengajaran sang Lucifer bergemah di atas muka bumi, sehingga Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginsapkan dunia akan dosa-dosa yang dibuat oleh Lucifer tersebut. Jadi jangan bangga, Bung. Simbol bangkit dari kubur adalah tanda angkatan jahat. Simbol keluar dari kubur adalah tanda untuk angkatan tak setia. Dalilnya ada Matius 12. Anda lihat di data nomor 38 sampai nomor 40 sampai nomor 42 sekalipun, Anda akan tahu. Endingnya di mana? Anda bisa lihat di dalam data nomor 43 sampai data nomor 45. Nanti saya akan jelaskan. Silakan. Jawab begitu jadi, jawab mau kok. Penjelasannya keren, Jerry angkatan jahat rupanya. Jawab mau kok jadi.
Ada banyak sekali caranya. Salah tafsir Andik Kusuma. Itu saja. Salah tafsir. Jawab. Salah Kalau tafsir. Jawab tapi jangan ngawur-ngawur. Berapa mantap. Bukan masalah ngawur. Lucifer itu siapa? Karena ada dua nih parabol tentang Lucifer. Memang Lucifer setan dengan satu bintang timur Yesus Kristus, dan memang waktu dia lahir ada bintang timur sebagai tanda waktu Yesus lahir, yang orang Majus pakai tanda. Orang Majus dari Baghdad, dari Babel, mencari di mana dilahirkan raja orang Yahudi, itulah tanda bintang timur yang jadi tanda gitu. Jadi kalau mau dibilang Lucifer, Yesus bukan Lucifer gitu. Oke, saya tanggapi. Jadi gini Bung, oke lah Anda mengatakan Lucifer itu ada dua, Yesus dan juga Iblis. Saya kalau sebagai seorang Kristen tidak akan mau mempersamakan sembahan saya dengan Iblis. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan ketika murid-muridku menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Saya ulang. Semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semuanya telah menerimanya. Dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Tak ada lagi firman, karena semua sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya kemudian, di antara lapisan-lapisan, data-data, dalil-dalil, firman-firman, sabda-sabda yang Yesus sampaikan kepada muridnya, adakah kemudian penyampaian Yesus, akulah sang bintang timur? Adakah Yesus mengajarkan akulah yang awal, akulah yang akhir? Adakah Yesus mengatakan akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ucapan-ucapan ini muncul kemudian dari makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Seperangkat kemudian ucapan-ucapan makhluk ini menghasilkan 13 buku. Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Mengantar manusia menuju kepada keadaan menyembah kepada selain daripada apa yang diperkenalkan Yesus di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus. Yesus menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel, yang tadinya hanya manusia biasa. Pengakuannya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku bermukjizat bukan dari diriku sendiri. Aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Tuhan yang telah mengutus aku. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mendengarkan engkau, bahwa aku senantiasa taat menjalankan segala perintah yang engkau lakukan kepada aku. Itu kata beliau. Bahkan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu aku kerjakan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Seketika terjadi hal yang sangat frontal, totalitas frontal. Apa itu? Ketika sosok datang hanya berupa suara, mengaku-ngaku Yesus. Seketika ajaran Nabiullah Isa alaihi salam, Yesus Kristus, berubah menjadi ajaran paganisme. Akulah Yesus. Saya tidak mau, saya tanggapi dulu. Ini Oke, bukan silakan. pagan yang saya percaya, bos. Ini Silakan. bukan pagan, Adinda. Ini bukan pagan yang saya percaya loh. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Kalau bukan pagan, silakan tunjukkan.
Dia tidak pernah mau mengatakan bahwa sembahlah aku. Dia sudah tahu kalau dia bilang, tunggu, kalau dia bilang sembahlah aku, dia langsung dilempar batu. Dia sedangkan dia bilang aja Abraham belum jadi, saya sudah ada, dia udah dilempar batu gitu loh. Bagus. Jadi dia tahu orang-orang Yahudi pada zaman itu memang orang keras kepala semua yang menantang dia gitu loh. Dan dia percaya dirinya bahwa dia itu diutus oleh Bapa karena dia itu anak gitu loh. Jadi saya bacakan firman dari tunggu firman Oke, yang silakan. menjadi manusia ini dia minta dipercaya oleh, dia bilang bahwa sudah dipercaya oleh murid-muridnya, dan dia berkata juga bahwa kalau orang percaya dia hidup kekal, tetapi kepercayaan tidak sampai di Yesus saja, pekerjaan-pekerjaannya juga harus dipercaya sampai selesai, sampai dia disalib, mati dan bangkit. Itu semua kepercayaan kepada Yesus, bukan cuma percaya Yesus utusan sudah selesai sampai situ. Tidak, pekerjaan-pekerjaannya juga dong harus dilihat selama dia hidup di dunia. Oke. Bukan cuma percaya Yesus utusan. Oke, baik. Coba saudara lihat ucapan saudara barusan, dan mohon supaya saudara menyadari itu. Bukan hanya sebatas utusan saja, tapi kita juga harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Satu data yang sangat menarik yang saya lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, kalian harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Manusia, coba lihat. Manusia yang ditentukan oleh Elohim, untuk Elohim membekalinya dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian lihat. Keterangan Bible jelas. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Yesus biiznillah. Apa yang dilakukan atas izin Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bungkus itu. Yang kedua, kesaksian Yesus. Bukankah orang berakal itu harus mempercayai seseorang berdasarkan ucapan seseorang, bukan ucapan orang lain? Contoh, Bang Suma berkata, aku ini adalah seorang polisi. Mulutku yang berkata, aku seorang polisi. Kemudian orang lain berkata kepada orang lain yang tidak pernah bertemu langsung dengan saya, Bang Suma itu Tuhan loh. Dia itu Tuhan. Buktinya dia nangkap pencuri, dia kayak gini, bla 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 bla. Hanya orang yang tidak berakal sehat yang percaya itu. Sementara Bang Suma sendiri dengan lisannya, dengan keadaan dan fakta yang ada real, Bang Suma memang polisi. Kesaksian Bang Suma, kesaksian Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata kesaksian Yesus, dia adalah rasul. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Kesaktian atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan membuktikan dia Tuhan, tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan ke benak Anda supaya mukjizat yang dilakukan Yesus menjadikan itu sebagai tanda ketuhanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam pengakuan dia Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang mengutus Yesus tidak memberikan kapasitas kepada Yesus untuk mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Nah, tunggu saya sanggah. Ya. Silakan.
Jadi dia bilang tidak berkata-kata terhadap diriku. Jadi berarti memang dia mengakui bahwa dia bersama dengan Bapa itu satu, bekerja sama di dalam pekerjaan yang dia lakukan itu. Tadi Andi Kusuma sudah katakan ya tentang kesaksian Yohanes bahwa lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi bukan cuma percaya Yesus itu utusan, tidak sampai di situ, tidak titik sampai situ. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama dia hidup sampai dia mati, baru mereka bisa percaya juga bahwa ini murid-muridnya percaya bahwa oh ini orang betul-betul Tuhan dan Allahku. Karena ada kesaksiannya Petrus kan, dia bilang kan, kamu percaya aku itu siapa? Anak Allah yang hidup. Tidak semudah itu loh orang mau mengatakan, apalagi di orang Yahudi zaman itu mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Waduh, bisa dirajam itu Petrus kalau ketahuan. Lanjut. Oke, saudara, orang Yahudi itu berbangga diri dengan menyebut diri mereka sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan ini identik dengan kami di Islam adalah anak yang soleh. Yesus Ibrani 5 nomor 7 disebut sebagai anak soleh. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Kok bisa? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang intim, tunduk patuh, berserah diri kepada Tuhannya, itu disebut sebagai anak Tuhan. Karena mereka seibarat anak. Mereka seibarat anak yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu dalil. Jadi kita orang berakal itu tidak pakai emosi. Orang berakal itu mencari kebenaran karena hidup ini singkat. Salah kita memilih agama, kekal di neraka. Jadi sebutan anak Allah itu familiar bagi Yahudi. Bukan alasan karena Yesus mengaku anak Allah sampai dia itu dibunuh. Enggak. Itu kesaksian palsu. Masakan ada Tuhan gara-gara mengaku sebagai Tuhan dia takut dilempari batu? Tuhan malu, takut mengaku aku Tuhan karena takut dilempari batu. Ini lawak. Saya kasih satu pembahasan yang menarik buat saudara. Tuhan dalam perspektif Yudaism. Bang Palopo turunin aja dulu yang ini nih, mengganggu aja. Aduh, tolong, aduh. Tuhan dalam perspektif agama Yudaism itu tidak seperti pelawak. Tuhan yang tidak punya jati diri. Tuhan yang seperti pemain film sandiwara radio. Bukan. Coba kita lihat Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Nahum 1:2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuh-musuhnya. Mazmur 37 nomor 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Mazmur 92 nomor 9. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Yesaya 1:24. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang mengakui perlindungan Israel, yang maha kuat untuk Bani Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Belum lagi kalau Anda membaca dalil, bunuhlah. Tiba-tiba di Kristen, Tuhan yang begitu kejam mendudukkan kemudian hukum-hukumnya yang maha dahsyat, tiba-tiba menjadi bayi. Mama nenen. Apa ini? Ini apa ini? Ada nggak kesinambungan antara metode penyampaian firman Elohim kepada Bani Israel yang menghancurkan semua musuh-musuhnya dengan konsep Kristen? Tiba-tiba Tuhan menjadi letoy. Mama, gendong ma. Ini apa ini?
Siapa yang mengusung ajaran kayak begini? Ada. Nabi mana? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yesus. Yesus mengatakan apa? Takutlah kalian. Maukah engkau aku tunjukkan kepada siapa kalian harus takut? Takutlah kalian kepada Dia yang membunuh manusia, yang membinasakan manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Kok tiba-tiba takut kepada bayi? Mama, mau main bola, ma. Ini pola dari mana datanya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya nih hanya mempelajari. Sabar. Juma babi kau. Kenapa? Kok saya babi? Jangan-jangan kau mau makan saya juga nih. Sabar bang, sabar, jangan emosi. Kita diskusi pakai data, diskusi pakai data. Jangan kayak Dosma, gara-gara pendebatnya tak ada yang menang, dia emosi gila lapor sana sini. Juma babi kau. Tunggu kau. Jangan gitu Jangan bang. bahas agama orang lain, banco kau. Ini agama saya yang saya bahas. Islam mencakup semua agama. Kenapa kau sebut agama Kristen? Lah karena agama Kristen datang dengan membawa simbol keislaman. Wah, mana yang simbol bapak Islaman? Mana? Kamu sebut kitabmu yang dari barat itu dengan sebutan apa? Kau datang keluar sudah kau. Ayo saudaraku, damai sejahtera kita, ayo. Kitabmu yang dari barat di bawah penjajah Belanda itu kau sebut apa sekarang? Kitab dari barat kau sebut-sebut keluar di TikTok begini. Lalu kitabmu ini dari mana? Yesus tidak mengenal kitabmu. Kenapa kau tidak mau bahas nabimu sendiri saja? Lah ini nabiku yang sedang mengajarkan wa iyaduna illa syaitanan marida. Kau keluar kau Juma anjing betul kau. Saya bukan makananmu. Jangan kau sebut makananmu, Bang. Kamu habis makan anjing, kau bersendawa. Bau anjing mulutmu. Ya, kamu habis makan babi bersendawa. Mau babi mulutmu. Jadi jangan kau sebut menu makanan di sini. Oke, diskusi. Diskusi. Kalau perlu panggil Dosma di sini. Panggil Dosma ke sini, kita diskusi. Biar dia rasakan betapa pahitnya perasaan seorang Kristen ketika berhadapan dengan Bang Suma di meja debat. Ayo kan. Gak usah ngancam-ngancam kayak gitu. Gak usah. Abang Palupu saya turun sudah. Ya. Kalau Abang Palupu sendiri ini enak betul kami dengar ini. Dia tidak pernah menghujat Abang Palupu ini. Bukan Saya macam menghujat kau. ya. Saya hujat apa, Bang? Sudah Saya hujat tadi apa? kami dengar dari bawah kau. Iya, saya hujat apa? Jelaskan saya. Hujat apa? Kau Bisa jelaskan? tipu sendiri itu. Saya Juma. hujat apa? Bisa? Abang salam dari Flores ya buat kau. Iya, sampaikan Kami juga tunggu kepada di Flores. saudaraku di Kami mau Flores. ke Flores, ayo. Salam dari Bang Suma. Oke? Iya ke Flores kau. Oke. Iya. Jangan ngancam-ngancam kayak begitu, Bang, ya. karena Abang bulu-bulu ini, krinyolmu Abang itu Hos, tidak bisa membuat bulu saya jatuh. Abang Palupu ganteng. Kalau Begini, Abang Jumba. Palupu ini enak betul. Kami sering dikomali Abang Palupu. Kamu Enak kayak betul Dosma, cara diskusinya. karena kesakitan hati Bukan nggak cara pernah debat menjaga- Kristen itu menang lawan Bang Suma kayak Dosma kamu. Akhirnya dia bukan mewakili pengacara, dia mewakili penghujat Kristen. Abang Palupu kasih turun Juma ini. Kenapa, Tidak senang Bang? kalau dia ini apa ini. Coba kalau Abang Palupu sendiri enak betul kami dengar ini. Ya kan Bukan tidak mesti maksudnya selera iya, kuping Bang. Anda yang kami harus penuhi kan? Ya kan kewajiban Kok di dalam begitu kitab caranya saya diskusi, untuk Bang? menyampaikan itu Coba kan. kalau kasih dengan host sendiri ini enak betul ini. Ya sekarang mari kita bikin enak. Jangan emosi Bang. Ayo duduk yang santai. Jangan sampai jangan sampai gemetaran kayak gitulah. Abang Hos, kami turun dulu ya. Saya turun dulu Abang Hos ganteng. Emosinya Bang. Tunggu Juma tidak ada baru saya naik ini. Saya panas kalau ada Juma di sini nih. Jadi Bang Suma saya sapa dulu Pak Agus. Ini dari Kristen atau Muslim? Pak Agus, monitor Pak Agus. Tabe semput teta mak juhur dulu. Pura mo. Oh promo, ya oke. Ya oke. Iya. Bapak Ya, mau oke. cende dukun. Gak apa-apa, masih ada yang lain, lanjut aja. Males. Oh siap. Pak Agus ini Ya Kristen sudah kalau atau- gitu saya ngintip aja. Silakan. Kelihatannya teman-teman Oten malas dengan saya. Jangan Bang Juma di sini aja udah.
biar diajar langsung. Wah, ini ada tamu baru ini. Assalamualaikum, Bang Juma. Alhamdulillah ada tamu baru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Aduh, Edwin. ngelek ini. Mulai banyak tembakan dari bawah nih. Wah. Sabar dulu, sabar. Dikondisif dulu. Teman-teman dikasih kenceng dulu ya. Tap ini mulai ngelek ini. Aduh. Bang Edwin, Muslim apa Kristen bang? Aduh. Bang Edwin, monitor. Oke, Bang Edwin, standby di bawah dulu bang ya. Oke, siapa ini Jen? Ganteng. Selamat siang, Muslim Kristen. Selamat siang, Kristen. Kristen abangku ya. Oke, selamat datang di Komal Edukasi bang ya. Di sini kita ngobrol santai, mencari kebenaran bukan pembenaran. Soal keimanan di sini bang, abang memenuhankan asbak rokok, pohon mangga, apalah jengkol, nggak ada urusan bang ya. Di sini adalah room edukasi. Silakan bang, ada yang mau disampaikan kepada bang Suma? Silakan. Bang Palopo, mohon maaf ditanya dulu. Begini, Apakah dia dalam keadaan tidak ada yang panas? perlu saya pertanyakan di sini, saya menyampaikan bahwasanya ada nggak agama atau menteri agama menyuruh kalian untuk menyenggol-nyenggol agama lain, atau ustaz-ustaz menyuruh untuk menyenggol-nyenggol agama lain, ada nggak? Saya jawab. Silakan. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kristen itu diajarkan dari barat, Islam diajarkan dari timur. Dua agama ini kemudian bertemu di Indonesia. Islam agama tablik, agama syiar. Kristen juga agama syiar. Apa itu? Kristen agama yang menjalar di bumi, mencari pengikut, menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Matius 28 nomor 19. Al-Quran juga menjalankan amanat dari langit. Sampaikanlah meskipun satu ayat. Jadi dua agama ini kemudian memiliki misi yang sama. Kristen penginjilan ya, di dalam Markus 16:15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita harus maklum di situ. Oh, Islam, Kristen memiliki misi yang sama rupanya. Berlomba menyampaikan kebenaran-kebenaran. Nah, berjalannya keadaan ini, di antara dua agama syiar ini ada yang offside, melanggar tata krama kenegaraan, budaya, sosial. Apa itu? Agama Kristen mengajarkan agamanya dengan mengutip istilah-istilah Al-Quran. Satu, agama Kristen disebarkan oleh oknum misionaris dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Karena memang itu adalah program. Bagaimana kemudian Kristen menyerupai orang-orang mayoritas di mana Kristen akan diajarkan. Maka ke Indonesia mayoritas Islam, Kristen memiliki karakteristik yang dimirip-miripkan dengan agama mayoritas penduduk Indonesia, yaitu Islam. Maka kitabmu disebut Alkitab, Tuhanmu disebut Allah, Rasul, imam, dan seterusnya. Itu dipakai di agama saudara untuk apa? Untuk menjalankan misi syiar tadi. Islam alhamdulillah malu menggunakan istilah-istilah di luar Islam. Islam alhamdulillah jijik mengatasnamakan Tuhannya agama pagan dengan menggantikan Tuhannya Allah. Alhamdulillah Islam masih tetap pada koridor hak kebenaran. Sedangkan agama saudara, coba Anda lihat. Oke. Sudah tahu? Perkataan Bang Juma memang ada betulnya dan ada juga Masya yang Allah. tidak betul. Ya, yang betulnya aja diambil bang. Silakan. Iya. Hah? Pangkas. Ada yang mau cukur rambut panjang bang? Cukur dulu. Oke, kita sapa dulu Fendri. Selamat siang saudaraku. Muslim Kristen. Fendri open mic. Fendri, oke, standby di bawah ya. Oke, lanjut. Ada yang kok darah Yesus untuk siapa sih? Lanjut. Ya, itu tadi
Makanya saya mengawali iyad'una min dunihi illa inatha. Ayat ini menjelaskan dosa perbuatan syirik dan kesesatan yang sangat jauh yang dialami oleh mereka orang-orang musyrik. Pada dalil ini kemudian Allah menjelaskan betapa bentuk perbuatan syirik yang orang-orang musyrik lakukan ini, penyembahan terhadap selain Allah, hanyalah inas. Apa inas itu? Berhala. Berhalanya lucu. Karena berhala ini yang mereka sembah, terkadang mereka buat sendiri dengan tangannya. Dengan tangan mereka membuat berhala-berhala itu. Lalu mereka jadikan sebagai simbol atau mediasi terhadap apa yang mereka sembah. Nah, karena kenapa? Sembahan-sembahan mereka itu disebut inas? Karena sembahan mereka memiliki kelemahan. Ini Islam menjelaskan itu melalui Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran melihat, meninjau, meneliti, menelaah apa yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya gerakan-gerakan pemurtadan, hamilisasi yang sedang kami tangani, indomisasi yang kadang merebak di tengah-tengah kita ketika banyak bencana, ada bencana, mengantarkan kita untuk menjelaskan ini. Jangan mau, karena di luar Allah itu inas, sembahan-sembahan yang penuh dengan kelemahan. Nah, maka orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada inas, sembahan-sembahan yang punya kelemahan ini, kita ajarkan kepada umat kita, jangan mau, jangan percaya. Sembahannya punya kelemahan. Yang mereka sembah itu makhluk, yang mereka sembah itu adalah ciptaan, yang mereka sembah itu tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya, yang mereka sembah itu justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Salahkah kemudian ketika kita angkat bicara, ketika nama Tuhan kita dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Salahkah ketika kita angkat bicara, ketika nama kitab suci Al-Quran yaitu Alkitab diambil, dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Adalah hal yang wajar bagi mereka. Kenapa? Misi mereka adalah misi agung menurut mereka. Tapi menurut kita, kita harus bertahan. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya syaitan. Kalau setan datang memanipulasi, hal benar menjadi salah, hal salah menjadi benar, saudara-saudaranya pun demikian adanya. Karena dalam Al-Quran menerangkan, bisikan setan itu berasal dari dua unsur, minal jinnati wan nas, dari jin, iblis, manusia, kafir. Itu jelas. Kaidah ini nggak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Jadi kalau orang Nasara membahas orang Yahudi, wajar. Karena Yahudi, Nasara datang kemudian menjelaskan tentang orang Yahudi. Pengajaran Injil Nabi Isa alaihissalam menjelaskan tentang Torahnya Nabi Musa. Orde baru datang memperbaiki yang perlu diperbaiki di orde lama. Wajar orang-orang yang hidup di orde baru menjelaskan, mengurai, mengevaluasi, meluruskan, menata lebih baik, mengatur lebih tertata. Tatanan-tatanan yang menurut orde baru wajib diperbaiki apa yang pernah terjadi di orde lama. Begitu juga reformasi. Orang-orang yang hidup pada masa kemudian orde baru jangan alergi dengan keadaan situasi pembaikan, pembenaran, pembetulan yang ada di reformasi. Jangan. Anda mungkin jenderal pada masa orde baru, begitu reformasi Anda sudah pensiun. Keputusan, kebijakan, kewenangan yang Anda punya pada saat orde baru, Anda hebat, bintang bertaburan di pundak. Tapi ketika masuk reformasi, tiba masanya Anda pensiun, kebijakan dan wewenang Anda terbatasi. Dan yang tampil sekarang ini adalah jenderal-jenderal baru yang duduk di masa reformasi. Kebijakannya, kewenangannya demi kebaikan harus didengarkan demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Beginilah Al-Quran adanya. Jangan alergi. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas tentang orang munafik, tentang orang zalim, tentang orang kafir.
Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Taurat. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Injil. Dan kitab-kitab yang dibentuk, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia yang bukan firman Tuhan dan berkata ini adalah firman Allah. Jangan alergi dengan itu semua. Siapkan diri Anda, pasang kuping, pasang mata, pasang otak, pasang pemikiran untuk mendengarkan kebenaran Al-Quranul Karim sebagai dinul Islam, sebagai dinul haq, sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau Anda keberatan, silakan Anda bikin nabi baru, silakan Anda bikin kitab baru yang mungkin bisa mengalahkan kesempurnaan Al-Quran. Lantas Anda mengatakan, ini loh kitab baru, sekarang Al-Quran sudah masa orde lama, orde baru. Sekarang ada kitab baru lagi. Apa itu? Kitab terjemahan. Oh maaf, yang Anda gunakan hanya terjemahan-terjemahan dari orde lama dan orde baru. Enggak makan sama kami, enggak matching sama Quran. Ya, tergerus oleh zaman, tergelus oleh ilmu pengetahuan, tertindas oleh kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu. Sedangkan Quran 1400 tahun silam tak tergoyahkan. Silakan Anda bikin kitab baru, aturan baru, undang-undang baru, perjanjian baru. Silakan Anda buat sehebat mungkin. Tapi ingat, kalau orde baru masih bisa mempertahankan kedikdayaan masanya, eranya, aturan-aturannya, kebijakannya, seperangkat semua yang ada di dalamnya itu bisa dipertahankan untuk mengokohkan negara, kenapa harus ada reformasi? Kalau adanya perubahan, implementasi yang harus terurai dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, silakan lakukan revolusi, lakukan reformasi. Tapi ketika itu kemudian melawan nurani sanubari Nusantara, maka Anda akan disebut sebagai pemberontak. Begitu juga kalam Allah, begitu juga aturan Allah. Ketika aturan Allah itu ditegakkan dan tidak bisa kemudian Anda patahkan dan Anda masih berusaha untuk mematahkan, maka kedudukan Anda di hadapan pencipta langit ini hanya sebagai seorang zalim yang kufur. Nah, sekarang apa permasalahannya? Tegakkan kekufuran Anda, tegakkan kekafiran Anda, tegakkan kemudian agama dan ajaran Anda, perkuat pertahanan Anda. Jangan alergi dengan kebenaran yang kami suarakan. Inilah Islam. Tak bisa dibatasi Islam itu. Tak bisa. Selama kami umat Islam tidak kemudian melakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi aturan di negara kita ini. Itu yang perlu saudara pahami. Baik, ya, kita sapa dulu Kuda Jantan. Selamat siang, Muslim Kristen saudaraku. Muslim bang, Muslim, waalaikumsalam. Oke, izin bang, kita kasih slot buat saudara kita Kristen bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit. Oke. Ya, udah, turunkan saja bang, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, Soalnya saya baru itu jadi tidak tahu ini. Oke. Siap saudaraku ya, salam sehat ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. User, selamat siang, Muslim Kristen. User Muslim Kristen. Soalnya mute di ini aja, Bang Palopo, diturunkan aja. Oke, dinaikkan aja Mbak Noy, dinaikkan. Ini berat, banyak sekali permintaan dari bawah ya. Khusus teman-teman Kristen ya, teman Muslim, nanti aja kita sapa-sapa dengan Bang Suma ya. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol, kangen-kangen juga ya, pengen ngobrol sama Bang Suma nanti ya. Kita kasih slot dulu buat saudara kita Kristen. Mbak Dwi Noviati, selamat siang, Muslim Kristen. Dwi. Oke Dwi, dibawa dulu ya. Oke, makasih. Dinaikkan aja Mbak Noy. Bang Erwin, dinaikkan aja Bang Erwin. Silakan, teman-teman Kristen ya. Halo, cek. Moderator, dinaikkan aja moderator. Banyak sekali permintaan di bawah ini ya. Ya ini udah dinaikin. Ya. Dinaikkan. Mana nggak ada? Bentar. Oke, Alam Syam. Assalamualaikum saudaraku.
Alam Syam. Oke, standby di bawah dulu ya. Lanjut. Izin teman-teman Muslim, kalau bisa nggak permintaan dulu ya. Terlalu berat ini, banyak permintaan ya. Ngelek. Dinaikkan moderator. Mungkin difoto sama Bang Zuma kali, Bang Palopo. Coba aja satu persatu. Ya dinaikkan dulu. Yang nggak ini diturunin aja dulu ya. Berat banget, banyak kali permintaan. Berat banget, banyak kali. Aduh. Oke, Juandi. Oke, Ansar, assalamualaikum, Ansar. Oke. Aduh, terlalu berat ini, banyak kali permintaan. Waktu tap ini ngelek ya. Ngelek. Banyak tembakan ini. Kalau bisa 300 k ini aman ini. Oke, S Tato. Selamat siang saudaraku. Muslim Kristen. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Halo, kabar cek. Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan Pak Heling? Silakan. Ya aku kangen sama Bang Zuma aja. Semoga dia tetap sehat aja. Amin. Amin, Foto dulu makasih. Bang Zuma. Foto dulu. 1, 2, 3. Di bawah dulu ya Bang Heling ya. Ya, Ini terima kasih ya buat dan ayah. Asik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi, naikkan aja Mbak Noi, naikkan aja. Terlalu banyak di bawah ini, berat sekali. Udah kelip-kelip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rindu sama Bang Zuma. Silakan Bang, langsung. Silakan. Iya, Bang Amri. rindu. Salam rindu aja sama Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Iya, saya di TikTok, alhamdulillah selalu mengikuti Bang Zuma kalau live. Saya bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mengirimkan seorang manusia bernama Bang Zuma yang membetulkan akidah setiap manusia. Masya Allah. Nah, saya Bang Zuma, saya daripada Indonesia tapi saya menetap dekat Malaysia. Saya suka sangat luar biasa, tengok live-nya Bang Zuma. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala beri kesehatan, melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada Bang Zuma. Semoga Bang Zuma menjadi manusia terpilih untuk membetulkan akidah manusia. Saya selalu tengok live Bang Zuma. Saya suka selalu tengok TikToknya Bang Zuma. Saya suka, saya support selalu. Sebab saya bangga, saya pun Muslim kan. Ada seorang Muslim yang melebihi daripada diri saya sendiri untuk menyampaikan kebenaran. Nah, itu saja. Oke, makasih Bang Amri. Ya. Oke, terima kasih Bang sehat ya. selalu Bang Zuma ya, sehat selalu. Oke, makasih. Teruskan dakwanya, sampaikan kepada umat. Ya. Amin. Oke, Pak ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, oke, silakan. Oke, untuk teman-teman Kristen ya, silakan yang mau berdiskusi santai ya dengan Bang Zuma. Ini topiknya darah Yesus untuk siapa sih? Ada tamu. Oke, Bang Palopo. Yasinta, selamat siang saudaraku Muslim Kristen. Yasinta monitor. Oke, standby di bawah Bang. Ya. Adis, selamat siang Muslim Kristen. Adis. Oke, Adis, terima kasih. Standby di bawah ya. Chef Dada, selamat siang saudaraku Muslim Kristen.
Chef. Aduh, Muslim, gimana Bang, ini? maaf, Bang. Naik nggak ngomong? Maaf bang, naik bang, maaf bang. Muslim bang. Oke, terima kasih saudaraku sudah mampir. Oke, silakan ya teman-teman Kristen, silakan naik. Untuk teman-teman Muslim, kalau bisa tar dulu deh, ini berat banget ini, nge-lag. Bantu di tap-tap dulu teman-teman. Oke, Wahid. Ada tamu Bang Paloko di Assalamualaikum. sini azan. Wahid, assalamualaikum. Oke, standby dulu di bawah, saudaraku. Aduh, lag banyak kali nih permintaan di bawah ini. Berat sekali. Sabar dulu, sabar ya. Tutup pintu aja. Iya. Tutup pintu. Tutup pintu supaya tidak ada yang naik. Halo Bang Zuma. Halo bang, halo. Halo bang. Mana mukanya bang? Muka ada di sini bang, muka. Mana mukanya bang? Muka ada di sini. Wajah mak saya maksudnya? Iya. Oh itu ada di profil. Enggak, maksudnya open cam aja bang. Kenapa emang? Enggak. Nggak usah apa aja yang mau ditanya. Nggak usah Pak Wid, ayo muka-muka langsung apa ke yang topik aja mau bang. ditanyain Gak usah silakan. basa-basi. Mungkin mau Oke, diskusi Pak Wid ini dari topiknya. Kristen atau Katolik atau Tolong apa, Pak? dijelaskan Silakan. bang. Iya. Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain bang? Gimana? Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain? Waduh, perasaan tadi saya sudah jawab loh ini bang. Landasan pijakan kenapa kemudian ada debat agama, karena Kristen itu nyenggol-nyenggol Tuhannya umat Islam. Tuhan yang mana bang? Saya tanya saudara saya nih. Tuhan yang mana dulu bang? Iya, Anda bertanya kan? Oke. Umat Islam selama ini menyembah siapa menurut saudara? Nama Tuhannya? Ya menurut saya sih kalian itu penyembah batu. Nah itu, tengoklah kan. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini ada. Jadi orang Kristen itu selalu merasa korban. Padahal Korban gimana sih, Bang? setiap kali kalian Perasaan berucap itu pasti menyakitkan hati umat Islam. Anda mengatakan umat Islam menyembah batu, padahal jelas di dalam ibadah kami menyembah kepada Allah, dan jelas-jelas kata Allah kalian ambil dari Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan kalian. Kalian mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible, dinisbahkan kepada Theos yang adalah dewa, kemudian yang punya kata Allah kalian tuduh menyembah batu. Inilah kejahatan kalian. Inilah sifat penjajah yang diwariskan Belanda kepada kalian. Apa itu? Sifat Tunggu dulu bang. adu domba, Ada sama nggak? sifat merampas. Gitu loh. Lu aja yang ngaku-ngaku itu Sabar bang. dulu Bang Wid, tolong beretika Bang. Kalau kita berdiskusi gantian gitu loh. Kalau nanti Bang cuma bilang silakan, Jadi- baru di ngomong, jangan dipotong. Lanjut ya. Betul. Jadi saya jelaskan sama saudara ya. Saya jelaskan kepada saudara. Kalau kita mau melihat dan menuduh, saling menuduh, siapa yang menyembah batu? Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tuhannya Kristen di situ tertulis adalah bagian daripada batu zakar. Baca. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Biji zakarnya Yesus termasuk enggak? Yang mati di atas tiang salib, apakah cuman badannya tok, biji zakar ndak ikut di atas menebus dosa kalian? Ikut. Jadi kalau Anda menuduh kami nyembah batu, kami luruskan. Sebenarnya yang nyembah batu itu Kristen, karena batu zakarnya Yesus itu adalah kan nyembah batu. keilahian. Terus yang ada di Ka'bah itu apa? Ya, itu arah ibadah. Jelaskan bang. Itu arah ibadah. Seluruh nabi-nabi, sabar. Seluruh nabi itu memiliki arah ibadah. Ingat, Matius 26 nomor 39. Yesus sujud menyembah kepada Tuhan. Apa kamu pikir ketika Yesus sujud tidak ada batu di depannya Yesus? Ada. Mau berapa ton batu ketika Yesus sujud? Sujudnya Yesus menghadap ke arah batu. Apakah Yesus menyembah batu? Tapi kan intinya umat Islam itu diwajibkan
Yesaya 66. Itu Mekah, Bang. Yesaya 66. Nomor 23. Bukankah Sabat itu berganti batu, sabat. Bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud, beribadah kepadaku. Tuh, orang ibadah menghadap ke satu arah. Itu bait suci, itu bait Allah namanya, Baitullah, berziarah. Cara ibadah umat Islam itu mengarah kepada satu titik, membuktikan bahwa simbol kami adalah agama tauhid. Sedangkan Kristen di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kalian berselisih. Tentang Yesus kalian berselisih. Oke? Tentang Tuhan kalian berselisih. Tentang kitab kalian berselisih. Arah kalian ketika beribadah berselisih. Ini Al-Quran yang menerangkan. Mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat. Al-Quran saya mengatakan itu. Tapi nyatanya sekarang Timur Tengah hancur. Hah? Kan Tak ada hubungannya dengan itu. Yang lulus semua kan yang berselisih. Tak ada hubungannya dengan itu. Kenapa? Kenapa? Ada hubungan. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Bagaimana dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus? Apakah hancur? Hancur. Ketuhanannya hancur nggak? Hancur yang mana? Ketuhanannya mati dibunuh? Kenyataan dia hidup sekarang. Mati dibunuh dia. Tuh ini bukan masalah itu. Anda kan meragukan kebenaran Islam. Anda meragukan kebenaran Islam kan? Karena ada peperangan terjadi di mana-mana. Satu, yang membuat pabrik senjata siapa? Nggak tahu, Bang. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian mereka membuat alat perang, kendaraan perang, pesawat perang, peluru perang, rudal dan seterusnya. Kalau tidak ada perang, laku nggak? Nggak laku. Maka buatlah propaganda. Supaya terjadi perang. Ya, jadi dipakai umat Muslim, Bang. Untuk siapa yang mengadu domba? Siapa yang mengadu domba? Cuman masalahnya di sini, Bang. Apa masalahnya? Kan lihat aja itu. Apa tuh? Muslim di Timur Tengah itu hancur. Kenapa Muslim di Timur Tengah? Kenapa Muslim di Timur Tengah? Ya hancur. Hancurnya gimana hancurnya? Itu seperti abang-abang ini. Hancurnya gimana hancurnya? Aduh abang ini. Aduh abang. Nusantara ini 350 tahun hancur, babak belur, porak-poranda. Yang hancurkan siapa? Emang Abang Suma itu udah ada sebelumnya. Kenapa tahu? Memang Abang Suma sudah ada. Abang Suma kan tak ada, maka hal itu tak ada. Gitu. Tak ada ngapain ngomong, Bang? Kalau tak ada ngapain ngomong, Bang? Aduh. Satu-satunya agama tersadis di muka bumi ini hanya agama Anda. Apa sadisnya? Tuhannya dibunuh. Untuk satpammu itu nggak pantas jadi penceramah, Bang. Daripada Paulus mantan pembunuh jadi rasul. Ayo, sedangkan di Anda mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Masih bagus saya. Mantan cleaning service ke, mantan apa ke, terserah saya. Saya manusia. Ada mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Hati-hati kalau berargumen, Bang. Tolonglah Kristen-Kristen ini ya. Kalau mau mematahkan argumen, mari kita diskusi secara ilmiah. Bawa-bawa Timur Tengah. Apa itu? Kamu lupa? Nusantara ini, kamu lupa? Kuburan-kuburan 40.000 jiwa satu liang masih ada. Pelakunya siapa? Apa agamanya? Apa nama rumah ibadahnya? Siapa Tuhannya? Apa nama kitabnya? Sama seperti kamu. Jadi jangan cuci tangan. Jangan cuci tangan. Westerling. Agamanya apa? Kitabnya. Kitabnya
Bible. Tuhannya Yesus. Apa nggak malu? Kamu tunjukkan kuburan 40.000 jiwa pelakunya umat Islam. Ada? Ada? Nggak ada. Jadi kalau Anda menuduh umat Islam menyembah batu, yang ada adalah Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus adalah ilahi. Ini bukan saya mau menyakiti Anda, enggak. Saya hanya memberikan pengarahan supaya Anda itu jangan menghujat, jangan menista. Ya, sekeras-kerasnya saya menyampaikan argumentasi, pasti muatannya adalah kebenaran. Apakah Yesus Tuhan? Menurut Kristen Tuhan. Apanya yang Tuhan? Matanya, hidungnya, giginya? Oh tidak, ternyata. Abang itu penghujat. Ya, yang saya hujat mana? Banyak lah. Tunjukkan. Tunjukkan. Iya. Ya banyak lah. Silakan saudara. Diri aja lah bang. Enggak. Saya tidak merasa saya sebagai penghujat. Tidak. Sedikit yang nonton kamu itu banyak loh. Silakan Anda tunjukkan hujatan saya. Jangan Anda mengatakan saya menghujat, sementara Anda tidak mampu menunjukkan hujatan saya. Itu memalukan. Coba tunjukkan. Aduh, abang ini. Coba ya. Anda tadi mengatakan saya penghujat. Kubacakan dalil. Bang, video kamu udah banyak bang. Laporan kamu udah banyak. Silakan. Tinggal Anda dipanggil lapor aja, sampai Bang. ke Serius. mana? Ke Firdaus. Silakan. Anda Iya, lapor Bang. sampai ke Firdaus. Serius. Anda Ini tinggal dipanggil lapor aja, Bang. sampai ke mana? Bagusnya. Supaya Anda puas. Anda datang ke sini mengatakan Islam menyembah batu. Anda itu Kubacakan. membodohi umat Dengar. saja sendiri sih bang. Dengar saudara, dengar. Cara pemikiran Kisah abang para itu kayak rasul. sampah. Dengar. Kisah para wartawan bab 4 nomor 11. Kasihan. Yesus adalah batu. Ini dalil kitabmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Masa sih? Batu pondasi apa? Ini dalil. Pondasinya udah diambil itu. Itu Ini yang dalil. kalian puja-puja itu. Ini dalil. Di mana Iya. dikatakan bahwa Allah adalah batu? Di mana? Yang kalian sembah itu apa? Yang kami sembah adalah Allah, Tuhannya Yesus. Kalau yang di Ka'bah itu apa? Di Ka'bah itu Baitullah. Apa artinya? Bait Allah. Itu rumah Allah. Segitu doang. Ya, memang kayak begitu. Mau ngapain? Mau bikin Terus kenapa elektron di disembah? dalam? Mau bikin dandutan apa? Kenapa disembah bang? Siapa yang menyembah? Terus lu ngapain Apa? lu ke sana? Siarah. Oh, siara. Oh iya. Kau coba lihat orang-orang Kristen yang berduit yang ke Yerusalem bersiara di goa. Katanya kuburannya Yesus. Berarti mereka menyembah kuburan gitu. Ya nggak semua lah. Tapi kita kan umat Islam ini diwajibkan. Lah, itu adalah ibadah. Bersiara. Ibadah gimana? Loh, ibadah gimana? Sekarang Jadi aku mau menurut tanya, saudara, apa fungsi jadi batu menurut itu? saudara, Sekarang kalau aku Anda mau pergi tanya, di batu yang ada di kalau menurut saudara, kalau Anda pergi ke kuburan, Anda menyembah kuburan, di situ ada batu nisan. Itu menyembah batu nisan gitu maksudnya. fungsi batu itu apa? Fungsi batu, apa fungsi batu? Sebagai tonggak penjuru. Yesus Yang ada di disebut sebagai Ka'bah batu itu. penjuru. Batunya fungsinya apa sih? Fungsi batu itu sebagai satu titik arah sujud. Apa itu batu surga? Ya, Oh, tahu dari mana? itu adalah ajaran agama saya. Ya, Kenapa? kasihan lu bang. Nggak nyambung Kasihan. ini. Cuman takutnya batu itu. Batu datang dari surga turun ke bumi jadi batu. Ada Takutnya Tuhan batu itu dari batu turun kuala, dari Bang. surga jadi Takutnya mayat. sih, Bang. Gimana ini? Hei, batu jatuh dari surga tetap batu. Ada daging jatuh dari surga jadi mayat. Gimana dong? Iya, kalau di surga mana lagi? Jangan menghujat saudaraku, jangan menghujat. Ku kasih kamu dalil. Hujat itu apa? Kisah para Rasul Jangan lihat 4 video nomor Anda, Bang. 11. Kisah para Rasul nomor 4 nomor Abang ini 11. tinggal tunggu panggilan aja. Serius? Panggilan apa? Semua orang nunggu panggilan. Panggilan apa? Udah Tunggu lapor sana, panggilan lapor. Lapor sana. Panggilan Mau di mana apa? kamu lapor? Lu kayak Saya kata dipanggil. Hendra, Oh, dipanggil. dari pihak polisi, Serius? silakan. Saya dipanggil, saya datang dan hadirkan saksi ahli Kenapa lu kalian. lari? Kita lari.
Saya di lu sini. kemana-mana aja ini. Saya di Apa sih Makassar. Pak Wid ini nggak nyambung ini Pak Wid ini? Oh, di Saya bukan Makassar. Kristen. Saya bukan Oh, Kristen. di Makassar Kami sekarang. nggak kayak Saya murid-murid bukan Yesus. Iya, saya di Makassar. Coba Saya di buat. Makassar sekarang. Buka aja, Kenapa? Bang. Coba lah Kenapa? buat. Kami nggak kayak murid-murid Yesus kalau nggak rame pengadilan tuh. Tengoklah. Gak usah kau bahas-bahas Cuma itu. panutan. Tidak usah kau bahas-bahas oke. itu. Saya Masih tinggal banyak tunggu Ustaz panggilan. ulama, Setelah ada hadis yang panggilan, bagus, hadirkan ceramahnya bukan saksi seperti ahli dia, dari itu agama penghujat. kamu. Kita berdiskusi, kita berdebat di Rumah pengadilan. ibu Selesai. Lihat aja narasinya saja. Apa? Kamu menuduh umat Islam yang Iya. berbatu, kau nggak sadar? Kamu itu penista. Ya, kamu mengatakan kami menyembah batu itu bukan penista. Kan aku cuma bertanya doang tadi, Bang. Mana ada kau bertanya? Tadi. Iya, tapi kamu menguatkan kemudian jawaban saya, menyanggah jawaban saya. Makanya, Bang. Koreksi Makanya? dulu. Koreksi dulu. Yesus itu punya batu. Sama lu, Bang. Itu kamu sadar. Kamu sadar, Bu. jelas, terlihat. Itu kamu Sampai sadar. sekarang aja lu. Itu kamu sadar. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus tidak punya batu. Iya, cuman orang gila juga yang mau pinjam. Ya, faktanya kamu menyembah batu. Itu lihat aja orang rela mati. Lah, kamu menyembah Misalnya batu. Buktinya kamu menyembah pergi naik batu. haji. Dalilnya kisah para rasul 4 Aduh, nomor kasihan lu, 11. Bang. Yesus Ilmu adalah agama lu batu yang dibuang oleh Kalau berenang tukang-tukang bangunan. Berenang itu di lautan, Bang. Jangan di danau. Ini Yesus adalah batu. Iya, itu apa? Siapa? Apa? Iya, kami ibadah kepada Allah menghadap ke batu Hajar Aswad. Puas. Puas, Bang. Puas. Memang betul kalian ini buta. Puas kan? Kami beribadah kepada Allah menghadap ke Kalian Hajar ini Aswad. semua buta huruf, ya kan? Nah, kalau buta huruf, Andalah orangnya. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kasihan lu, Bang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu pencipta. Inilah yang buta huruf hakiki. Dia itu Tuhan. Manusia Yesus dibilang pencipta. Iya. Dia itu Dia itu manusia. Hei, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jawab. Kasihan lu, Bang. Lu bahas Yesus, agama ajaran kamu juga menyembah Yesus. Itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi menurutmu Isa itu Yesus? Aduh, abang ini. Makanya kalau sapam nggak usah. Saran saya, Bang. Nggak usah. Saran saya, jangan kamu bawa-bawa Suci lah, Bang. profesi sapam, jangan. Karena polisi memang itu juga betul kok, Bang. sapam. Kenapa? Tentara itu juga sapam. Kamu tahu itu satpam, satuan pengamanan. TNI itu satuan pengamanan. Polri itu satuan pengamanan. Kasihan Brimob lu, itu Bang. satuan pengamanan. Sejak Dan kalau kapan kau satpam menghujat jadi pemimpin? sapam itu di bawah Agama naungan orangnya. Polri. Jangan kau bawa itu. Aduh, kasihan lu, Bang. Sapam kau hujat-hujat. Yang membunuh Tuhanmu satpam Romawi. Lu bahas Tuhan. Kau kemana-mana. Hei, sadari. Polisi TNI itu adalah satpam. Satuan pengamanan. Satpam, polisi, TNI itu adalah perangkat negara. Satpam itu hidup punya kamu itu nomor hancur semua. registrasi Lu sadar kenegaraan. diri. Jangan kau menghina satpam, jangan. Kamu belum tentu ada uang untuk ikut pendidikan satpam, belum tentu. Belum tentu. Dengar tuh. Si sapam ngomong. Itu kan menghina lagi kan? Menghina. Tengoklah ini Dosma, lihatlah ini penganutmu satpam Dosma. itu menghina Lihat. Profesi di bawah-bawah. Kenapa Satpam sih, Bang? dihujat di Indonesia ini ada jutaan Begini, satpam. Bang. Daripada lu hujat agama orang lain, lebih baik. Yang mana yang saya hujat? Kamu barusan menghina kami menyembah batu. Kok kamu katakan saya menghujat? Aduh, jangan terbalik lah, Bang. Loh, yang Kasihan mengatakan kami menyembah batu siapa tadi barusan? Abang itu yang sendiri yang lebih dulu.
Mati meja. Inilah Kristen kan? Hebat kali Kristen ini. Dia yang menjajah, dibalikkan fakta. Islam yang menjajah. Dia yang menista, balikkan fakta. Kita Islam yang menista. Dia yang menuduh nyembah batu, dia katakan kita yang menuduh. Hidup udah hancur. Aduh, Apa? Suma. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Hancur kenapa? Pak Wid, jangan nangis Pak Wid, jangan nangis di sini. Kenapa Pak Wid. hidup saya hancur? Kenapa? Kok ada bahasa-bahasa kayak begitu? Indonesia ini punya rupanya. Kasihan. Lo kok kasihan? Mayoritas kok rasa iri. Kasihan Kok rasa iri? Kok gimana ini ceritanya nih? Mayoritas Kok sentimen pribadi aja yang kamu bawa di sini? Hei, kamu kenapa Nggak kawan? nyambung. Kamu kenapa kawan? Kok sakit hati? Kenapa? Kamu tidak puas karena majikan-majikanmu dulu Kasihan menjajah 300 tahun tapi tidak bisa mayoritas. Sakit hati gitu. Kok jadi nangis? Kasihan. Nggak ada yang perlu kau kasihani di sini, nggak perlu. Mayoritas kok kalah sama minoritas. Ah tuh sudah mulai sarkis, lihatlah teman-teman, mayoritas kok kalah dari minoritas. Lihat. Benar bang, kenapa? Lihat. Kami umat Islam mayoritas ini kalah dari Kristen apanya? Kami kalah dari segi apa? Banyak bang. Apa? Contoh satu. Banyak. Contoh satu aja. Hah? Satu aja. Kami nggak perlu sumpah. Hah? Itu contohnya, kami nggak perlu sumpah. Karena pengajaran kitab kami itu banyak yang lebih Nah, buktinya kenapa kita mau malah ke Islam-Islaman kalau gitu? Kenapa niru-niru Islam kalau gitu? Kenapa? Siapa yang niru Islam? Agama Sebutan aja. kitabmu apa? Agamamu Sebutan kitabmu aja apa? Belakangan, gimana? Sebutan kitabmu apa? Agamamu itu ke belakang, Cok. Coba apa buktinya ke Kasihan. belakang agama saya? Apa? Kamu itu si bungsu. Maksudnya si bungsu gimana? Aduh, kasihan agak. Maksudnya si bungsu apa ini? Si Bang. bungsu apa maksudnya? Iya, kamu si bungsu. Maksudnya? Kami nggak merasa kalian adalah kakak kami. Nauzubillah min zalik. Ngapain lurus? Lah, kamu barusan mengatakan kami si bungsu. Emang siapa yang anggap kamu itu sebagai kakak? Tadinya siapa juga yang menganggap agama kalian itu? Tadi barusan kau bilang kami si bungsu. Berarti kamu merasa kamu itu adalah Iya, kakak kami. sama. Loh, kami nggak merasa juga kamu begitu. kakak kami. Kamu agama buatan manusia. Kamu bukan kakak kami. Agama nggak juga, malu? agama kamu juga manusia yang buat. Nggak malu. Tadi kau katakan kami si bungsu. Emang kamu kakak kami gitu? Siapa yang bilang keluar itu? Ngomong aja lu. Kami hanya 3 bersaudara, bro. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kami hanya 3. Kamu siapa? bersaudara. Kamu siapa? Tapi kok hancur semua sih, Bang? Ya biarin aja. Timnya hancur. Biarin aja. Aduh. Biarin aja. Dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir. Bisa Kasihan jadi lu, besok. Bisa Kaca jadi besok lu, bro. kamu yang hancur. Ngaca lu, bro. Apa yang perlu saya Hancur itu kaca? Apa-apa? Indonesia yang hancur. Hah? Maksudnya? Kasihan lu. Kenapa kasihan? Ngaca lu. Ngaca kenapa? Iya. Iya Coba apa? pikir lu sama kayak orang Arab itu. Tengah hancur. Mulai. Tahu nggak lo? Mulai. Ini kenyataan, Bang. Kemerdekaan ini banyak dipimpin, perjuangannya dipimpin oleh orang Arab. Ada nggak orang Roma membantu Indonesia memerdekakan Indonesia? Ada nggak? Sejarahmu kebalik, Bang. Oh gitu. Jadi menurut Sejarah kamu yang kamu itu memperjuangkan berulang, kemerdekaan ini tidak ada orang Arab, yang ada orang Vatikan gitu? Bukan, yang berjuang untuk negara ini pahlawan kita. Goblok lu. Ya, pahlawan kita itu melawan apa? Melawan penjajah. Penjajah agamanya apa? Aduh, goblok kamu, Bang. Mati meja. Pahlawan agamanya mayoritas Islam. Penjajah agamanya apa? Aduh. Kristen. Dasar lu. Aduh. Malu ya? Kristen. Malu ya, malu ya, Bang. Malu ya, Bang. Kalau kenyataan kenapa tidak, Bang? Iya. Berarti kamu malu dong, karena ternyata seluruh agama penjajah itu Kristen. Malu. Oke, kita sapa dulu Renku RR 4775. Selamat siang, Muslim Kristen. Malu kan?
Malu kan? Gitu. Kamu bawa-bawa satpam. Ini cerminan kebencian kalian, ya kan? Banyak di antara kalian juga cleaning service. Ya, banyak yang office boy. Staf saya nih, mohon maaf nih, staf saya cleaning service, office boy, satpam, banyak kok yang Kristen. Tapi saya nggak pernah membawa ya profesi mereka. Kenapa? Karena pekerjaan itu semuanya mulia. Pekerjaan yang tidak mulia itu adalah menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Sibuk menyembah makhluk itu pekerjaan tidak mulia. Oke Dengko, kita sapa dulu. Ulet Bulu, selamat siang. Ulet Bulu, Muslim Kristen? Muslim bang, Muslim. Oke, silakan bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya hanya mensupport aja Bang Zuma untuk lebih dalam lagi, lebih berjuang penuh. Amin. Insyaallah untuk syariat Islam. Saya udah senang banget ini untuk Bang Zuma selalu mensiarkan, menginformasikan kebenaran. Amin, makasih bang. Kebenaran itu memang kan mutlak. Siap. Segala sesuatu yang dibentuk oleh manusia itu pasti ada celahnya, pasti. Iya. Pasti itu. Walaupun kita ini orang-orang awam, masalah teologi, setidaknya kalau mereka menggunakan hati dan otaknya, mereka akan paham mana yang buatan, mana yang benar-benar firman. Itu. Walaupun mereka, mohon maaf, latar belakang pendidikannya itu jauh dari kata S1 atau mungkin profesor SD lah. Tapi kalau mereka setidaknya menggunakan akal, mereka pasti paham kalau buatan manusia itu ada celahnya, akan membingungkan, sulit diterima oleh logika. Oke. Gitu host. Oke bang ya. Oke, makasih bang ya atas Makasih bang. ya. Oke, makasih, salam sehat semua. Izin kita terima gantian kasih, bang ya. Kita gantian ya, naikkan teman-teman Kristen ya. Oke, siap. Oke ya bangku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. US, US apa ini? US, selamat siang saudaraku. US, open mic. Oke. Standby di bawah dulu ya. Oke, untuk moderator, saudara teman kita Kristen ya, dinaikkan dulu. Saya mau bertanya sedikit, kenapa sih teman-teman Kristen ini selalu tidak merasa Bang Zuma ya? Apalagi mereka membawa selalu tentang kejahatan di Islam itu. Padahal kalau kita melihat ke belakang, bagaimana kejahatan tentang kekristenan itu sangat menyakitkan bagi bangsa kita. Itu kenapa itu Bang? Lanjut. Ya, itu tadi. Jadi cara kerja iblis itu adalah membungkus kejahatan menjadi kebaikan, memutarbalikkan keadaan. Ya, cerita yang kita dengar, kisah yang kita dengarkan melalui Al-Quran dan juga melalui kitabnya orang Yahudi, bagaimana Nabi Adam kemudian disesatkan oleh iblis dengan cara kerja iblis memutarbalikkan fakta kebenaran. Jadi ada unsur kamuflase di sana. Yang tadinya dilarang dianggap sebagai perintah. Dilarang oleh Tuhan dianggap perintah oleh mereka. Yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap larangan oleh mereka. Coba kita telusuk lagi. Teman-teman yang belajar apologet ini, yang berapologet, yang belajar kemudian dua agama, perbandingan dua agama. Coba, Islam lahir penuh dengan perintah-perintah pencipta langit dan bumi. Sampai-sampai Islam itu dikenal tidur, sampai dia tertidur lagi, syarat dengan perintah-perintah Tuhannya. Dan Islam disebut Islam karena damai sejahtera. Mereka pelaku Islam disebut Muslim. Orang yang berserah diri kepada aturan, tuntunan, ketetapan, ketentuan Tuhan disebut kalamullah, kalam, ketetapan Allah.
Itu Islam. Kalamullah. Islam tidak membantah perintah. Di dalam Al-Quran diajarkan perintah salat, salat. Dalam Al-Quran diperintahkan puasa, puasa. Diperintahkan haji, haji. Diperintahkan apapun, Islam sami'ana wa ta'ana, mendengarkan dan mentaati. Itu Islam. Tidak pernah membantah Tuhannya. Nah, coba bandingkan mereka. Bandingkan, coba. Mohon maaf nih. Kalau kita lihat dari prosesi ibadahnya, ada nggak perintahnya? Tunjukkan dalilnya. Misalnya mereka ibadah hari Sandai, hari matahari. Ada nggak perintah ibadah Sandai, hari matahari? Di dalam Bible tak ada. Mereka lakukan. Jadi ada kekuatan, yang satunya lurus, yang satunya membalikkan keadaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Umat Islam berbondong-bondong hari Jumat salat Jumat. Ada perintah Tuhan dalam kitabnya saudara kita Yahudi, kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 31 nomor 13-14. Bahkan ada perintahnya bunuh orang yang tidak menguduskan hari Sabtu. Yang menenteng kitab itu hari ini menjalankan atau justru tidak? Kan lucu, umat Islam ada perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka dirikanlah. Setelahnya bertaburanlah ke penjuru bumi untuk mencari nafkah. Dijalankan, dijalankan. Mereka ada perintah, mereka tenteng buku itu, tapi tidak mereka jalankan. Malah menjalankan sesuatu yang tak ada perintahnya. Nah, inilah yang dikatakan dalam kitab Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu datang, maka dia akan menentang hukum-hukum sang yang maha tinggi. Saya kasih contoh satu ya teman-teman. Satu aja sebelum saya alihkan, saya serahkan kepada yang lain. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa yang diterangkan kemudian di sana oleh Allah ketika Allah memberikan syariat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menyeru, ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itulah berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan kepada Musa di loh batu, di loh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Penjelasan segala sesuatu untuk segala hal. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk keselamatan. Jadi Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menerima firman risalah dan apa yang menjadi firman Tuhan, untuk kemudian Nabi Musa tetapkan sebagai aturan main kepada kaumnya, kepada umatnya. Nabi Musa menjalankan itu. Tapi sekelompok manusia zalim justru mengatakan hukum Tuhan yang membuat Nabi Musa dan kaumnya ini hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan adalah sebuah sampah dan tinja. Umat Islam menghargai kedudukan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Ditorehkan dalam Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikul daral fasiqin. Al-Quran mengetahui itu. Al-Quran kemudian mengimani itu. Umat Islam mengimani itu.
Tetapi ada sekelompok manusia yang datang sebelum Islam datang, yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Sampah. Ini dia katakan hukum Taurat itu adalah sampah. Kita lihat di dalam kitab mereka dalam Filipi 3. Teman-teman, jelas sekali dikatakan di dalam Filipi 3 ini bahwasanya di data nomor 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Theosku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja. Dalil. Menurut Paulus, tadinya hukum Taurat itu ada sesuatu yang baik, tapi ketika kemudian Yesus Kristus itu datang menjadi penebus dosa, Taurat yang tadinya baik seketika dianggap sebagai sampah. Dari sanalah cerminan agama yang kita lihat, kamuflase, memperlihatkan karakteristik yang menyamai kemudian mayoritas penduduk di mana agama ini mau diajarkan. 1 Korintus 9 nomor 20-21, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku seperti taat kepada hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara apa ini? Kepada orang Makassar saya mengaku orang Makassar. Kepada orang Bugis saya mengaku orang Bugis. Kepada orang Batak saya ngaku Batak. Pada orang Madura saya ngaku Madura. Kepada orang Bali saya ngaku Bali. Mana yang betul orang ini? Orang yang seperti ini apa namanya? Munapri. Ini orang munapri yang kayak begini. Mana yang betul? Kau itu orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Bali, atau orang gila? Dan tujuannya melakukan itu supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ada satu hal lagi. Di dalam Filipi 3 nomor 18. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya Efesus bukan Filipi. Dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud benar atau tidak, atau mengelabui atau tidak, aku Paulus tetap bersukacita. Nah ini teman-teman, kalau yang tadi dikatakan bahwasanya di Filipi 1 nomor 18 dikatakan, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu. Jadi terjemahan palsu ini di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan propasis. Propasis itu artinya dalih yang tidak sah, maksud palsu, atau mengelabui, atau semangat yang palsu, atau alasan yang dicari-cari, dibuat-buat, atau dengan maksud jujur. Aku tetap bersukacita. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud palsu, atau dengan cara mengelabui, atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Itu dalil Filipi 1:18. Jadi kalau ada yang datang ke Nusantara ini mengajarkan tentang Yesus berpura-pura menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Wajar kalau kita umat Islam kemudian bangkit melakukan perlawanan terhadap gerakan pendangkalan akidah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara anarkis, tapi dengan cara dialog, diskusi seperti ini.
Karena kenapa mereka melakukan penyerangan? Mereka melakukan serangan kepada umat Islam. Dengan cara apa? Itu tadi. Propasis dan seterusnya. Berpura-pura dan seterusnya. Ya, supaya apa tujuannya? Memenangkan banyak murtadin. Itu diteorikan di Bible dan dipraktekkan di lapangan. Kita punya bukti banyak. Jadi saudara Kristen ini tidak bisa, enggak dong, kami enggak mengajarkan Islam Kristen. Kami enggak ada pemurtadan, kami enggak ada misi kristenisasi. Iya, Anda bisa ucapkan itu kalau kita semua umat Islam di dunia ini sudah gila. Selama kita masih waras, kami masih melihat pergerakan-pergerakan kalian. Jadi jangan pernah berpikir karena kalian kalah debat, kalian mengatakan kita adalah penghujat. Karena ketidakberdayaan kalian kemudian melawan argumentasi-argumentasi para apologet Islam, kalian kemudian sakit hati dan melaporkan. Itu pengecut, itu memalukan. Kitabmu mengajarkan, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Tuh. Itu amanat agung. Matius 24 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Maksudnya apa itu? Kalau pengikut Kristus, ya Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Dan semangat yang dipelopori oleh Bible, itulah yang membuat kalian kemudian menggunakan karakteristik kemudian mayoritas umat Islam di Nusantara ini. Maka wajar kalau teman-teman apologet itu bangkit menyerukan perlawanan terhadap gerakan penyembahan terhadap bintang timur. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih, saya bikin kopi campur masaku dulu setengah piring. Silakan. Siap, Masya Allah. Oke, kita sapa dulu Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang, saya sapa dulu Hiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muslim Kristen. Hiska. Oke, Hiska di bawah dulu ya. Oke, Evo. Selamat siang saudaraku, Muslim Kristen. Euforia. Sekali lagi Euforia. Mau dipoto sama Bang Dewa kali. Oh, mau foto sama Bang Dewa di bawah aja dulu ya. 1, 2, 3, klik. Turun. Oke, silakan. Bang Dewa kerja. Darah Yesus untuk siapa sih? Silakan Bang. Enggak, ini besti semua, hotelnya nggak ada. Ya tunggu, antem aja dulu, ya kan? Tanya dulu Bang Dewa, sikat aja dulu Bang Dewa. Besti semua di sini. Nanti kalau ada hotelnya. Baik, siap. Sebelum edukasi, Dewa ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Bang Juma ya. Semoga panjang umur. Iya, setiap hari. Ada Joshua. Sabar dulu Bang Dewa. Saudaraku Joshua, naik saudaraku. Pengen belajar Islam dia. Naik Joshua. Iya, Joshua boleh tuh. Joshua naik saudaraku. Joshua bagus itu. Ya. Pak Denny juga ini sudah dikit-dikit lagi nih, sudah mulai naik pagar nih. Lihat kebun tetangga. Selamat pagi. Selamat siang abangku Bang Denny. Gimana kabarnya hari ini? Baik selalu. Kamu gimana? Baik selalu. Ya. Sudah top up Bang Deko? Biasanya Bang Denny kalau naik dia top up dulu. Masalah ya kan? Jadi gak enak saya. Ya silakan. Selamat siang saudaraku Joshua yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung, yang lagi cari jalan kebenaran. Silakan. Selamat siang saudara-saudaraku semua yang baik hati, jujur, bijaksana, dan tetap sabar. Selamat siang Bang. Ya. Silakan Bang Joshua, mungkin ada yang mau ditanya-tanya gitu loh. Jadi mungkin ada Kristen ya, edisi teman Kristen bertanya gitu ya. Mumpung beliau juga Bang Zuma ada di sini, Bang Dewa, Pak Dokter ya. Beliau ini Ustadz campur
pendeta semua di atas. Bang Parit, Bang Imros, Ustazah Tungtung Noy, ada semua di sini. Sudah lengkap lah di sini. Silakan Joshua, saudaraku. Ya, silakan Pak Joshua. Pak Lanjut dengan saudara yang lain dulu, saudara Kristen yang lain. Aku lagi ada kerjaan sebentar. Nyimak dulu ya. Oke, lanjut ya. Siap. Pak Joshua, justru Dewa pengen ngobrol sama Pak Joshua di sini. Pak Joshua sudah tidak percaya sama ketuhanan Yesus. Pak Joshua tidak percaya sama penyaliban, bukan tidak percaya lah. Kemarin pernyataan dari Pak Joshua mengatakan kalau Pak Joshua itu sudah meragukan mengenai soal penyaliban. Maka dari itu Dewa kemarin ngasih tantangan kepada Pak Joshua, apalagi yang meragukan di dalam Islam, silakan tanyakan kepada kami. Ya. Kami tidak pernah kami tidak pernah mengajak Pak Joshua untuk masuk dalam Islam, tapi kami ingin menyampaikan kepada Pak Joshua. Adapun itu mau menerima atau tidak, kami serahkan kepada Pak Joshua. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Setelah meninggal nanti, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas tugas kami untuk menyampaikan sudah selesai. Silakan Pak Joshua. Ini di bawah apa lagi, jangan dipaksa. Yang memaksa siapa? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih saudara Abang Dewa. Speechless nih sama Abang Dewa nih. Yang lain aja deh. Nggak bisa ngomong sama Abang Dewa Pak deh. Ya nggak apa-apa Pak Joshua, silakan. Ya ini aja Bang Joshua ditanya aja, bertanya nggak apa-apa kok. Ini yang di bawah, Ikhwan Pilah yang di bawah, ada yang punya ini nggak? Punya buku mengenai soal sirah nabawiyah baginda Rasulullah SAW. Pak Joshua sangat tertarik. Kalau toh misalkan ada, silakan DM langsung Pak Joshua atau DM Dewa. Nanti Dewa serahkan kepada Pak Joshua. Beliau ingin mengetahui siapa sosok baginda Rasulullah SAW. Bagus lah itu. Udah di-share itu saudara ini Abang Dewa. Semalam sampai subuh itu di Komal Inspirasi Kehidupan, di-share videonya Ustadz Abdul Somad. Iya. Baik. Ya, karena cerita mengenai soal riwayat mengenai soal baginda Nabi Muhammad itu kita tidak bisa yang namanya menjelaskan 1 hari 2 hari ya. Mungkin itu memakan waktu yang panjang. Sekarang tahun berapa Pak Lopo? Tahun berapa sekarang? 2000 kalau nggak salah 2024. 2024 ya. Mungkin bisa sampai tahun 2090 nggak akan beres. Saking panjangnya itu mengenai kisah baginda Rasulullah SAW. Ya, silakan Pak Joshua, mau ditanyakan apa lagi mau tanyakan? Mumpung ada Bang Juma ini, beliau lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Abang Juma, Panglima API. Semangat terus dalam berdakwah. Sadarkan kami-kami yang masih awam dalam kekristenan khususnya dan keilmuan dalam agama pada umumnya. Tetap semangat, sehat selalu buat Abang Zuma khususnya dan saudara-saudara muslim lainnya. Begitu juga pada umumnya untuk saudara Kristen kita semua. Lanjut. Terima kasih banyak Pak Joshua ya atas doanya. Cuma Dewa pengen Pak Joshua ini bertanya mengenai soal Islam. Bang Juma posisi lagi sibuk. Nah ini luar biasanya Bang Juma ya. Orang kalau ulang tahun itu tiup lilin. Kalau Bang Juma enggak. Bang Juma itu bakar rumah. Bakar rumah ditiup sendiri sama Bang Juma. Ulang tahun mulu. Bang Juma hari ini ulang tahun tuh. Ya. Pak Denny ulang tahun juga hari ini kayaknya. Kasih hadiah lah Bang Zuma ulang tahun hari ini Bapak Denny. Beri hadiah lah. Oh ya, Bang Denny juga ulang tahun loh hari ini. Bang Denny tiup apa? Tiup apa Bang Denny? Zaman ini Tiup obor juga? Aku tiup kamu.
Tapi Bang Polopo ini dikit Terbang lagi dong. nih Bang Polopo ini. Pak Denny ini dikit lagi Pak Polopo. Ya cuma dilurusin aja lah, pelan-pelan aja nih Pak Polopo Pak Denny. Pastilah, nggak mungkin lah. Masa mau di jalan yang belok terus kan gitu. Sekali-kali nanti akan menggapai juga ihdinas syiratal mustaqim. Kan gitu Amin. ya, saudaraku, Semoga. abangku, gitu. Karena saya yakin orang-orang yang baik itu pasti akan dijamah, dirabah, diterawang dan ditangkap oleh roh-roh kebenaran oleh Tuhan Yesus. Amin. 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 Biasanya gitu. Palsu di terawang-terawang. Pokoknya yang penting Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Tapi saya mau tertarik juga sebenarnya tentang tema ini Bang Dewa. Makanya saya angkat. Saya baca-baca Bible, ternyata ada dalil yang menjelaskan bahwa di dalam Bible itu ada tentang darah-darah gimana gitu loh. Gimana Bang Dewa menanggapi hal ini? Silakan. Dewa nunggu Pak Joshua nanya ini. Nah, gue kayak nanya. Nah, nanti aja nunggu kalau ada OTN-nya baru Dewa jelaskan. Kata-kata darah itu ada berapa di dalam Bible, nanti Dewa sebutkan itu. Nah, ini Dewa sih tertarik dengan Pak Joshua di sini ya. Sebelum Dewa ada 1 jam ke depan, Dewa ada pertemuan dengan para menteri baru. Coba Pak Joshua, tolonglah mumpung Dewa masih ini ya. Iya. Jadi Pak Joshua, gini Pak silakan. Polopo begini Pak Polo ya. Jadi kan Pak Polopo menanyakan tadi, ya kan masalah korban darah nih. Kalau kita merujuk kepada kitab perjanjian lama, bahwasanya penebusan dosa lewat pengorbanan darah manusia, itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para nabi yang disebutkan dalam perjanjian lama ya, kitab perjanjian lama. Nah, terus apa kata Imamat 18:21 di situ terangkan bahwasanya janganlah kau serahkan seorang anak ya dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada siapa? Dewa Molok, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu, karena sebab akulah Tuhanmu. Nah itu kata Allah dalam perjanjian lama. Kemudian di Imamat 20 nomor 2, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun di antara orang asing yang ditinggal di tengah orang Israel, ya, yang menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok, maka pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus volontari dia dengan batu. Itu Pak Polpo penjelasannya. Jadi memang ajaran perjanjian lama, kita perjanjian nggak pernah mengajarkan yang namanya manusia menjadi korban penebusan dosa. Darahnya harus dikorbankan untuk menebus dosa. Itu nggak ada. Kalau kita berbicara masalah penyembahan, ya itu kita mengarah kepada siapa lagi kalau bukan dewa, ya, ini dewa Molok. Itu kan konsep dasar dari pemahaman seperti itu yang dikatakan menyembah dewa Molok, ya kan? Itu dicerahkan kepada siapa darahnya itu? Yang nggak jelas. Apakah Tuhan memerintahkan supaya manusia ini memakan darah manusia dengan simbol darah itu adalah anggur, daging itu adalah darah apa? Daging itu adalah roti. Ya kan nggak begitu caranya. Kalau itu menjadikan alegori itu kan nggak jelas juga sih. Diibaratkan seperti itu dalam pengajaran. Sementara tidak mengajarkan seperti itu. Nah gitu Pak Polopo. Lanjut yang lain. Siap. Oke, siap. Cuman Bang Dewa ini mungkin nyenggol namanya juga, jadi nggak mau ngejelasin. Badaruding di bawah, kamu minta permintaan aja, nggak usah typing di bawah, saudaraku. Atas nama Badaruding, ya. Silakan minta permintaan gitu loh. Jangan ketik di bawah, itu tipis jempolnya. Silakan teman-teman Karesteng. Jadi perintah Al-Quran ya, perintah Allah untuk beriman kepada kitab Allah itu kan termasuk Al-Quran, itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 136, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wa kitabillahi nassa ala rasulihi wal kitabil ladzi ansala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir
fakat dalalan ba'idah. Jadi kan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan Pak Prabowo, kitab suci Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran tidaklah terjamin keasliannya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa AS, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan tentang penjagaannya. Artinya kitab yang keduanya tersebut dari bentuk perubahannya terbukti dengan adanya pengurangan ayat-ayat dan tambahan ayat sehingga sering ditemukan kontradiksi antara ayat-ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Cukup, selesai. Oke. Izin abangku Bang Denny, saya bisa standby di bawah dulu abangku. Ada permintaan dari teman Kristen, nanti saya tarik lagi ya. Abangku Denny ya, izin ya. Iya, silakan. Siap, makasih abangku. Siapa ini tadi? HT siapa ini ya? Sebentar, Jerry, teman-teman, saya sebentar ya, gantian dulu ya. Kita cari yang aktif aja dulu ya, sabar. HT Law Frame, satu-satu ya. Saya pikir Sebelum Pak ada HT deh. sebelum ada tamu itu, tolong di follow ya akun Bang Joshua. Insya Allah dia sudah mengakui Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, dan dia meragukan mengenai soal konsep penyaliban di dalam kekristenan. Silakan di follow akun Pak Joshua. Insya Allah dia menuju mualaf. Kita doakan sama-sama ya. Amin ya Allah. Follow dari sekarang sampai 1000. Nanti pada saat dia mengucapkan proses syahadat, dia bisa langsung open cam. Ya, Masya Allah. Silakan. Di follow dulu teman-teman ya. 2,1 ya, di follow dulu ya akun Joshua ini ya. Oke, dikencangkan lagi ya semua di atas teman-teman ya, kecuali Bang Dewa di unfollow aja. Semua di follow, kecuali Bang Dewa ya. Oke, kita sapa dulu. Pak HT, selamat siang Bapak. Dari Muslim apa Kristen Bapak? Kristen. Oke, selamat bergabung di Room Edukasi Internasional Pak HT ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi tentang topik darah Yesus untuk siapa sih? Silakan. Tidak ada yang ditanggapi, cuman mau bertanya. Atau bisa disebut saya refresh kembali pelajaran saya yang dulu-dulu ketika saya bersekolah di salah satu perguruan Islamiyah di kota Medan, kota kampung halaman saya. Oh, jadi Bapak Kristen ya, bukan Katolik ya? Protestan ya? Protestan. Siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak, silakan. Saya pengen merefresh kembali dan bertanya tentang kisah Rasulullah Muhammad SAW tentang toleransi yang diajarkan oleh beliau. Mohon kalau ada yang bisa memberikan penjelasan atau untuk refresh kembali pelajaran saya dulu, mohon tolong disampaikan. Baik. Tentang toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, poinnya kita sudah dapat. Sebentar, mungkin Bang Suma dulu monitor sebelum kita kasih. Assalamualaikum, Deng. Oke, masih jauh dari perangkat. Mungkin Pak Dokter. Oke. Silakan. Dewa mana Dewa? Oh, Bang Dewa. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Oke, Dewa nunggu dari Pak Joshua. Dewa nunggu Pak Joshua nanti. Baik Dewa. Jadi kaidahnya itu toleransi itu di dalam Islam pertama lakum dinukum waliyadu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di mana toleransi diletakkan? Toleransi diletakkan di dalam hubungan sosial, hablum minan nas ya. Dalam hablum minallah tuntas ya. Tidak ada toleransi sama sekali. Tapi di dalam hubungan sosial harus ada toleransi. Bahkan di dalam kaidah Islam ada penetapan, andai kata di satu negeri itu begitu sejahteranya sehingga tidak ada zakat yang bisa diterima oleh orang Islam karena mereka tidak ada yang fakir dan miskin, ya, maka boleh dikirim ke negeri lain, Islam lain yang punya orang miskin. Kalau nggak punya, berarti orang yang non Muslim pun boleh menerimanya, ya, di dalam
ijtihad beberapa ulama mujtahid. Ya, kalau akan karena zaman itu akan sampai. Nah, yang kedua, di mana toleransi lainnya? Ya, toleransi lainnya ketika itu mereka hidup berdampingan di Madinah, justru bisa membuat piagam Madinah, yang mana piagam itu sendiri dilanggar oleh pihak Yahudi ketika itu, ya, dan pelanggaran itulah yang mengakibatkan munculnya perang-perang, penaklukan Khaybar, benteng Khaybar dan sebagainya, ya. Ketika penyerangan terhadap Yahudi Bani Kainuka, karena Yahudi Bani Kainuka itu menjebak seorang perempuan Islam dengan mengikat kain burkanya ke satu tenda, lalu ketika perempuan itu bangkit maka terbukalah auratnya, ya. Setelah terbuka aurat itu, salah seorang laki-laki Islam marah besar melihat Yahudi Bani Kainuka itu ditebasnya pakai pedang. Lalu karena di situ pasar Yahudi, kenapa saya katakan ini, cerita ini untuk menunjukkan bahwa di situ ada pasar Yahudi dan orang Islam berjualan. Sebaliknya di pasar Islam juga orang Yahudi bisa berjualan, sebagaimana di negeri-negeri kita saat ini. Dan ketika diserang balik oleh pemuda Islam itu tadi, faktanya kalah karena banyak orang Yahudinya di pasar itu, dia dibunuh. Maka berita itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah lagi siap sholat zuhur, mau makan siang, tidak jadi makan siang, langsung naik ke kuda, langsung melakukan serangan. Nah begini, ya. Jadi intinya peperangan itu kadang-kadang dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sendiri ketika mereka memperhinakan kehormatan. Di dalam Islam perempuan itu adalah aurat. Aurat juga berarti penghormatan. Iya, nah. Artinya penghormatan juga, ya. Jadi ketika aurat itu terbuka, artinya kehormatan itu terbuka juga. Nah, kira-kira yang bisa saya sampaikan pertama itu, ya. Yang lainnya silakan kalau mau dibahas lagi supaya ada pintu masuk yang jelas, silakan Anda bicara lebih spesifik. Oke, Pak Hati, poinnya dari penjelasan Pak Muhammad, di dalam Islam akidah tidak ada toleransi, tetapi kalau soal bermasyarakat, berhubungan dengan sesama manusia, Islam harus mengedepankan toleransi. Silakan. Oke, baik, dapat poinnya. Berarti untuk hablum minallahnya adalah berdasarkan iman yang tidak ada toleransi, ya. Kalau untuk hablum minannasnya itu masih banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang mencerminkan toleransi antar umat beragama ataupun antar golongan, begitu ya. Benar, saudaraku. Oke, baik. Benar, terima kasih. Anda dulu kuliah di mana? Di Al-Wasliyah, di UISU atau di mana? Jadi kalau dipertanyakan itu, saya dari salah satu universitas Islam di kota kelahiran saya di Medan. Nah, kalau untuk yang dari dari sekolah TK bahkan ya, taman kanak-kanak sampai tamat SMA, saya di salah satu sekolah perguruan Islamiyah. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku yang muslim di sini, karena yang saya pelajari di sekolah-sekolah dulu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi belakangan ini saya melihat, wah, di TikTok ini kok orang Kristen menghujat Islam, orang Islamnya kok menghujat Kristen. Jadi itu sangat mengenaskan sekali, saudaraku. Makanya saya kepengen gitu merefresh kembali apa yang saya pelajari dulu tentang Islam rahmatan lil alamin itu. Walaupun saya bukan meyakini agama Islam, itu sangat indah menurut saya. Itu saja yang saya pertanyakan. Kemudian saya ingin mereflashback kembali ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Yastrib awal-awalnya itu. Nah, di situ saya lupa ingat ya. Di situ saya pelajari begini, bahwa ketika Islam kecil, minoritas, dia jadi jadi perekat. Ketika dia kecil, dia minoritas, itu di Yastrib ya, saya kalau lupa ingat saya kisah itu. Iya. Nah, itu Yastrib, itu Madinah sekarang kan.
Ketika Islam itu kecil, dia minoritas, dia jadi perekat, dia jadi perangkul dari suku-suku dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Yathrib itu supaya tidak ada silang sengketa, karena banyak sekali pada masa itu menurut kisahnya silang sengketa yang mengakibatkan pembunuhan-pembunuhan bahkan perang begitu. Jadi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam dia masuk ke Yathrib bersama umatnya, kemudian mereka menjadi merangkul perekat di situ. Ketika Islam menjadi besar, Islam menjadi pengayom, jadi pelindung gitu. Itu yang pernah saya pelajari. Tolong di refresh kembali ingatan saya tentang pelajaran itu. Kalau ada teman-teman saudara-saudara yang bisa menjelaskan ini. Terima kasih. Oke, saya masuk sedikit, bisa sedikit ya. Sebenarnya saya nggak usah jauh-jauh. Saya dengar aja perkataan atau statement yang dibawa oleh Pendeta Melatok. Ini nih dari kekristenan ya. Ini apa yang dikatakan beliau? Sangat bersyukurlah kita hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim. Kita bebas beribadah asal sesuai aturan. Nah ini kata Pendeta Melatok loh. Lalu apa kata beliau? Kita di mana ada kantong-kantong karesteng, di situ ada kantong-kantong maksiat. Makanya Islam adalah pembenteng daripada benteng atau perisai daripada perbuatan maksiat itu. Itu saya maknai kata pendeta. Ini pendeta loh Pak Hati. Nah, bagaimana Islam itu sangat toleran. Ketika ada saudara seimannya, Bang. Ini ingat ya. Ada ketika saudara seimannya itu injak-injak kitab orang loh, Bang. Diinjak-injak, lalu simbol-simbol mereka mempermainkan. Nah, sebagai orang yang kami panuti ya, yaitu Bang Zuma itu ngomel minta ampun Bang, sampai dimaki-maki. Padahal ini kan kitab Kristen loh. Ada ini saya tidak sebut nama aja ya. Begitu toleransinya umat Islam menjaga toleransi antara sesama gitu Bang. Saudara sendiri kami aja kami tegur. Gitu loh. Bagaimana kita dibilang tidak toleransi? Nah, yang justru yang anehnya orang kitab yang itu malah mendukung gitu loh. Saya kebalik-balik logikanya, Pak. Interupsi ya, interupsi. Enggak, saya cuma menggambarkan aja, silakan aja Anda. Yang saya minta flashback kembali yang kisah di Yathrib. Ya. Karena itu pelajaran saya dulu. Saya pengen refresh kembali itu. Iya, itulah salah satu refresh. Kalau nggak ada yang tahu tentang kisah yang di Yathrib awal-awal hijrah Nabi Muhammad SAW itu, ya udah nggak usah dijelasin lagi. Saya cukup turun. Gini Pak, boleh masuk Pak? Saya tahu. Satu ya. Ya, boleh saya masuk Pak Dokter sebentar ya, sedikit ya, biar paham. Silakan. Begini ya. Berbicara mengenai tentang toleransi, ini Anda harus pahami saudara. Toleransi beragama bukan hal yang baru bagi warga Nusantara ya, kita di Indonesia ya. Itu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan bahkan sudah dicontohkan sejak zaman Nabi dan wali-wali terdahulu, ya kan? Nah, kita harus saling menghormati, menghargai mereka dalam hal kemanusiaan, tetap menjaga citra Islam dalam hal kemanusiaan. Itu berbuat baik dengan sesama Muslim maupun non-Muslim. Namun demikian hal itu tidak harus merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam maupun luar daripada Islam atau non-Islam. Gitu maknanya Bang. Artinya itu toleransi. Interupsi lagi ya, interupsi ya. Saya tidak perlu penjelasan yang lain-lain. Tadi kan saya diizinkan bertanya. Kemudian saya ingin merefresh kembali kisah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Yathrib. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, saya ingin merefresh kembali pengetahuan saya tentang itu. Saya tidak bertanya yang lain. Apabila tidak bisa dijawab ya sudah, saya turun. Terima kasih. Maksudnya apa ini replace? Biar saya jawabkan. Akhi Farid, biar saya jawabkan. Ke ini ya, Oke. Jam berapa? Biar saya jawabkan. Oke, sebentar. Petrus ini Kristen atau Muslim di bawah? Izin. Jadi itulah tadi ya, saya gambarkan tadi Pak ya, bagaimana toleransi di dalam pemahaman Islam. Ya. Begitu Pak Hati ya. Apa yang mau direfresh? Direfresh aja terus. Saya ingin mendengarkan kembali kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Yathrib, bagaimana beliau menjadi perekat suku-suku dan berbagai kepercayaan yang berperang di situ.
Ya, beli aja bukunya Pak, beli aja bukunya. Jadi nggak ada yang bisa jelasin di sini ya. Ya udah, terima kasih aja lah ya. Gerah, berarti tidak ada yang bisa menjelasin. Terima kasih ya. Bukan nggak ada, beli aja bukunya. Bukan nggak ada. Kalau mau didengar boleh saya jelaskan. Sabar, Abang Hate, Kalau mau jangan didengar ngambek boleh saya dong. jelaskan. Tapi jangan cepet-cepet turun. Kalau Ya mau kan? Udah beli, turun. ya, saya beli aja bukunya ya. Ngapain susah-susah? Ya, Oke ya. itu kalau Petrus, boleh naik disampaikan. Petrus. Saya daripada repot udah beli aja bukunya, baca sono ya kan. Daripada Iya, kita iya. repot. Nggak mahal kok. Mau dikisahkan riwayat Nabi Muhammad, waduh 20 tahun gak habis. Dia mau dengar Oke. kisah dari bayi Selamat siang buat Ustaz Zuma dan teman-teman. Selamat Ya, siang saya dari- saudaraku Petrus. saya dari Katolik, mana? Pak. Dari Katolik. Saya dari Katolik. Silakan saudaraku yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Silakan. Itu saya mau tanya Pak, untuk di Muslim itu darah itu haram ya Pak? Darah? Oh iya Darah manusia. Nggak boleh lah. Tidak boleh ya? Nggak boleh. Bisa gedein layar saya nggak Pak? Biar saya Maksudnya digimanain dulu Bang Palopo darah itu. Kalau Bisa dimakan gede. ya haram. Bisa gedein layar saya nggak Pak? Saya mau bawa data sebentar. Mungkin bisa dijelasin sama Bang Juma. Oh gitu, darah. Darah siapa ini? Gedein dulu layar saya Pak. Saya hanya mau tanya sih, nanti saya mualaf kalau itu. Kalau kita jawab sesuai dengan data. Nggak perlu Pak, nggak perlu mualaf Pak, nggak perlu, nggak perlu mualaf ya. Iya nanti Nggak saya usah. mualaf. Iya nggak usah mualaf. Kami nggak butuh Pak. Nggak usah mualaf, nggak usah. Nggak apa-apa Bang Dewa. Ya jadi kita edukasi Nggak, darah kalau apa mau yang dimaksud. dijelaskan, Jangan-jangan dijelasin darah aja, muda. jangan karena itu jadi Kalau darah mualaf. muda Iya, halal bagi orang-orang muda. Darah muda halal. Apa ini? Ya gedein dulu nggak? Biar itu, biar penonton pada tahu. Darah apa ini? Darah muda? Enggak, ini darah Nabi kita Muhammad Syafi yang diminum sama. Udah tahu sebenarnya Dewa hadisnya sudah tahu itu. Tahu. Cuma Di situ udah tahu. percuma, Ya, percuma dijelasin. Dijelasin percuma dijelasin. Nunggu Pak Joshua aja Dewa ini. Nanti saya mualaf. Iya buat edukasi lah teman-teman di bawah. Nggak usah Ya, mualaf silakan. Pak, nggak usah mualaf. Islam nggak butuh orang kayak Bapak, nggak butuh. Saya mau mualaf Pak, kalau minum darah Nabi Muhammad itu bisa. Nggak butuh Pak, nggak butuh. Islam nggak butuh orang seperti Bapak. Nggak usah mualaf, nggak usah. Ya. Kalau ada darah Nabi Muhammad sekarang saya minum biar saya masuk surga loh Pak. Wah, mulai. Kalau ada darah Yesus sekarang juga saya minum Pak. Ya. Kalau ada darah Yesus sekarang saya minum. Enggak, saya membuat. Najis. Gerah di sini nih Abang Dewa, gerah. Ini nggak usah ke Nabi Muhammad. Saya Katolik Anda sejati, punya Pak. ibu kan? Anda punya ibu. Cium kaki ibu Anda itu surga, ya. Nggak usah ke darah-darah. Kecium kaki ibu Anda itu surga. Berbakti pada orang tua itu surga, ya. Masya Aduh. Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Al-Mukarramah Al-Imrus. Jadi jangankan darah Rasulullah mencium kaki ibu Anda bersumpuh di depannya itu akan surga buat Anda. Amin. Amin. Masya Allah. Oke, jelas. Ada lagi? Nggak perlu kecilin aja lah. Nggak penting juga. Kembali ke tema Abang Dewa, monitor. Ya, silakan Pak Joshua. Sama minum kencingnya. Ya, silakan Pak Joshua. Apa yang mau ditanyakan? Sama minum kencing ada juga. Ada juga datanya. Kalau Joshua sama Dewa aja. Saya mau tunjuk data lagi loh Pak. Bisa nggak? Apa makan tai? Kau dibawa aja Petrus. Kau Ada tetap data aja lagi di loh, Pak. neraka. Ada data lagi. Ah, nggak usah datamu, data basi itu. Data apaan? Udah tahu hadis yang dibawa sama dia, minum darah apa? Minum darah baginda Nabi Muhammad, minum air kencing Nabi Muhammad, sudah tahu itu jawabannya Dewa. Cuma untuk menjelaskan sama orang seperti dia percuma. Nanti insya Allah kami jelaskan ya. Nanti insya Allah saya jelaskan. Silakan Pak Joshua.
Ya, terima kasih Abang Dewa. Kembali ke tema perihal masalah darah Yesus untuk siapa. Baiknya didudukkan dulu persoalan Yesus itu sendiri menurut teman-teman Muslim. Yesus yang siapa gitu maksudnya. Yesus kan terangkan lebih lanjut. Yesus ada dua. Maksudnya Yesus mana ini? Yesus Yunani sama Yesus Nabi Isa alaihissalam itu ya, Bang Joshua ya. Yesus sebelum yang disalib dan Yesus yang tergantikan menurut kitab teman Muslim kan seperti itu. Demikian. Iya, ini nggak gini loh, Pak Joshua ya. Ketika Pak Joshua itu bertanya mengenai soal kekristenan, kita masuk ke Kristenan. Pada saat Pak Joshua masuk ke dalam Islam, pertanyaannya itu ke Islam, kita masuk ke Islam. Jadi antara hak dan yang batil tidak akan pernah yang namanya tercampur. Ya. Jadi yang mana yang mau dijelaskan? Apakah di dalam pengertian Islam? Kalau dalam pengertian Islam tidak ada itu darah Nabi Isa. Tidak ada. Berarti kan jelas clear, berarti di sini masuk pembahasannya ke Yesus yang dimaksud dalam perspektif Kristen ya, Abang Dewa. Betul. Betul, dalam pandangan kekristenan. Jadi ya kalau dalam pandangan kekristenan, darah Yesus itu mereka mengimani kalau darah Yesus itu adalah untuk penebusan dosa. Andaikan darah penebusan Yesus itu adalah untuk penebusan dosa, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Yesus disunat keluar darah itu. Yang konon katanya jawaban. Mereka mengatakan katanya kalau darah sunat itu ternyata sedikit, darahnya harus banyak. Harus tertumpah ke tanah, harus banyak. Ya intinya yang namanya darah tetap aja darah. Jadi penebusan dosa itu ajaran hoak, tidak diajarkan sama sekali sama Yesus. Yesus menyuruh bertobat. Sebagaimana ayat-ayat di dalam Bible semua pun memerintahkan untuk bertobat. Bukan, tidak ada itu ajaran penebusan. Kita berpikir secara logika deh ya, secara logika, secara akal sehat ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Pak Muhammad, tolong di ini dulu. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, 124.000 nabi. Ketika nabi melakukan kesalahan, nabi semua melakukan pertobatan. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu, Pak Joshua. Dia memakan buah huldi sampai akhirnya Allah turunkan di kaki bukit Himalaya, sementara Bunda Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basroh. 400 tahun Nabi Adam bertobat, tobatnya tidak Allah terima. Bayangkan, seorang nabi melakukan kesalahan cuma satu kali, 400 tahun tobatnya tidak Allah terima. Tetapi ketika Nabi Adam menginjakkan kakinya di tanah Tauhid dengan mengucapkan bihaqi Muhammad, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam dengan mengucapkan nama Muhammad, disitulah Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Sampai Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, dari mana kamu bisa tahu nama Muhammad padahal manusianya belum aku ciptakan? Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku sempat melihat ke arsimu. Di arsimu terdapat tulisan Muhammad. Aku tidak tahu ya Allah, makhluk apa itu Muhammad. Aku tidak tahu ya Allah, siapa itu Muhammad. Tetapi karena namanya bergandengan dengan namamu, aku yakin dia adalah makhluk yang paling mulia di sisimu. Maka dari itu, aku bertobat kepadamu dengan menyebut nama bihaqi Muhammad, demi kemuliaan Muhammad. Disitulah Nabi Adam alaihissalam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu. Dia pernah berbohong sebanyak 3 kali. Berbohong 3 kali. Bertobatnya sampai dia menangis. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu. Dia pernah memukul orang Mesir sekali pukul mati. Tobatnya sampai dia menangis semalaman. Tiba-tiba datang Bani Paulus, datang penumpang gelap yang konon katanya dosanya sudah ditebus. Ajaran siapa ini? Sudah ditebus. Coba pikir secara logika. Para nabi melakukan kesalahan, nabi melakukan pertobatan. Nabi yang mengangkat langsung Allah Subhanahu wa taala.
Tiba-tiba siapa yang ngangkat ini Oten? RT bukan, RW bukan. Tiba-tiba dosanya sudah ditebus. Silakan masuk ke surga. Apa ini? Ajaran apa? Begitu Pak Joshua ya. Jadi tidak ada penebusan-penebusan di dalam Islam. Tidak ada. Di Islam itu pertobatan yang ada. Begitu. Masya Allah. Jadi begitu Bang Joshua. Kalau di pemahaman Islam itu reward dia sistemnya. Banyak kita berbuat baik, ya rewardnya banyak. Banyak kita berbuat dosa, ya rewardnya juga dosa gitu. Nah, nanti tinggal ditimbang aja kan. Mungkin begitu ya Bang Dewa ya. Betul. Ya, sama aja ketika Bang Joshua bekerja di perusahaan, rajin pasti dapat reward lebih lah. Tidak mungkin rewardnya itu sama dengan orang yang bekerja biasa-biasa saja. Simple memaknai di dalam Islam itu Bang. Lanjut, Bang Joshua. Ya, tapi kan harus daftar dulu. Daftar sebagai dulu. karyawan atau bukan di situ. Betul. Kalau sebagai karyawan, insya Allah dapat gaji. Kalau bukan sebagai karyawan, dia tidak akan dapat apa-apa. Nggak ada nilainya sama sekali. Betul tidak? Nah sekarang kalau misalkan toh mau mendapatkan yang namanya pahala, ya harus bersahadat dulu, daftar dulu jadi Islam, baru bisa ada nilainya. Tapi selama dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebaik apapun dia tetap auto neraka jahanam. Tetap dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Karena standar Islam bukan kebaikan, tapi standar Islam adalah kebenaran. Kebenaran dulu baru kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran sudah pasti itu baik, tapi yang namanya baik belum tentu itu benar. Gitu Pak Joshua. Oke, silakan Bang Joshua. Joshua TU, silakan. Iya, Abang Palopo, terima kasih. Abang Dewa, terima kasih. Jadi clear, saya cuma pengen mendudukan sebenarnya Yesus ini seperti apa dalam artian siapa yang sedang dibahas. Tapi kalau emang dari persepsi Kristen, menurut hemat kami dalam hal ini, setelah saya telaah, ya benarlah apa yang diriwayatkan Al-Quran, disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, bahwasanya Yesus yang diserupakan, yang disalib, dan darah daripada yang dibahas ini pastinya memang darah yang gak ada jaminan bagi keselamatan. Iya. Dan ternyata Injil pun atau Alkitab terbaru ini edisi 2023 TB yang kedua ini emang udah direvisi juga itu. Bingung juga ini kita sebagai umat Nasrani di sini, umat Kristen. Jadi begini Bang Palopo, boleh saya masuk Bang Palopo dikit Bang Palopo ya? Saya jelaskan lebih lagi ya, lanjut ya. Bang Palopo ya, boleh ya? Sebentar. Sebentar deh. Siap. Nanti kalau menjelaskan tambah 100. Oke, aku pikir udah selesai. Biar nggak salah paham aja di sini. Silakan. Jadi TB yang pertama kan Yesus itu sebagai kematian Yesus atau penyaliban Yesus itu sebagai penyelamat bagi atau penebus dosa bagi orang Nasrani, orang Kristen dalam hal ini kami. Tapi pada kenyataannya TB yang kedua ini revisi justru sebaliknya gitu. Makanya di sini dilema dan makin kuat keyakinan kami bahwasanya emang Alkitab kami ini udah terkontaminasi lah gitu. Jadi murni berangkat dari situlah. Poinnya keraguan itu makin menguat bagi kami. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Joshua. Sabar dulu. Selamat sore, selamat siang. Siapa? Bintang Kelabu dari Kristen Muslim. Ya, assalamualaikum dari Muslim. Ya, silakan Bintang Kelabu. Ya, yang lain dulu lah. Aku tarik napas dulu kan baru duduk nih. Enggak, ada apa? Kita mau kasih slot 1 Mbak buat teman-teman kita Kristen ini. Silakan. Ya kita belum tahu sih judulnya apa nih, mau dengar-dengar dulu ini. Maaf, Bos.
Oh iya, mau dengar-dengar di bawah dulu ya Mbak ya. Nanti kalau ini soalnya ada satu slot lagi buat teman kita Kristen ya. Soalnya narasumber Muslim sudah banyak di atas ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Satu putaran, dua putaran. Silakan. Oke, kalau begitu ya Mbak Bintang, maaf ya, nanti kita ngobrol lagi soalnya slotnya penuh ya. Ini kita kasih buat teman kita Kristen ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut Bang Farid. Kalau mau tambah narasi, tambah 100, silakan. Ya, tambah sedikit. Ya. Jadi begini Bang ya, Bang Joshua. Jadi menurut pengajaran kekristenan bahwasanya yang diimani oleh Kristen bahwasanya Yesus disalibkan demi untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Itu ada persyaratan yang asalkan mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan disalibkan dalam sekali saja penyelamatan. Ini menurut ajaran kekristenan. Bahwa sekali aja penyelamatan itu dilakukan dengan penyaliban. Sekarang mari kita renungkan saudaraku ya. Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Apa mungkin Allah pernah mengatakan bahwasanya sekali seorang diselamatkan, maka dia dapat masuk ke dalam surga dengan melalui penebusan dosa? Kalau saya menjawab, tentu tidak. Itu jelas tidak. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 nomor 2-21 ya, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu kata Yesus ya. Ini perintah Yesus, ini perkataan Yesus. Ini tidak boleh dibantah ini. Nah, kemudian sebenarnya ayat ini yang diajarkan oleh Yesus, bahwasanya Yesus yang hidup pada zaman Taurat mengenal ajaran keselamatan dengan mempercayai Allah satu-satunya sebagai Sang Juru Selamat dalam penebusan dosa. Sebab hukum Taurat adalah suatu pedoman hidup, ya, pedoman hidup hamba-hamba Allah yang mencakup hukum-hukum moral, ya, banyak lagi yang jelaskan di situ. Jadi sekira begitu saudaraku, Bang Joshua, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Silakan Bang Joshua, kalau ada mau ditanggapi. Bang Joshua sudah baca semua ayat-ayat di dalam Bible seperti di dalam Amsal 21 nomor 18 atau Markus 9 nomor 2 atau di dalam Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5. Sudah baca belum? Pak Joshua, jujur aja, sudah baca belum? Ya, silakan dilanjut. Baik. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang berkhianat. Apakah Yesus itu orang fasik? Bukan. Yesus bukan orang fasik. Di dalam Markus 9 nomor 2, di situ dijelaskan salah satu mujizat Yesus itu bisa merubah wajahnya. Di dalam Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa. Yesus ternyata bisa Dari berubah rupa. mana mujizat berubah rupa? Astaga Pirullah, diam dulu Kak Jerry. Ya Allah, ya Rabbi. Diam dulu kau. Nggak apa-apa. Mujizat berubah rupa. Aduh, ampun. Oh ya sudah, begini aja, baca sama ente Markus 9 nomor 2 coba. Coba baca. Baca. Markus 9 nomor 2. Nggak pernah baca dia, membantah terus. Lanjut Bang Dewa. Oh. Markus 9 nomor 2 di situ, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Berubah rupa. Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari. Yesus berubah rupa ini. Jadi tidak salah di dalam Al-Quran kalau Allah mengatakan kalau Yesus itu diserupakan dengan orang lain. Jadi tidak salah. Karena ayat pendukung di dalam Bible mengatakan seperti itu. Walaupun di dalam Bible ini bukan dikatakan sebagai firman dari Tuhan, tetapi tetap masih ada sisi kebenarannya. Walaupun itu cuma sedikit. Gitu ya, Pak Jerry ya. Pak Jerry silakan baca dulu, pelajari dulu Markus 9 nomor 2 sama Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5. Silakan dibaca. Benar nggak mujizat Yesus bisa berubah rupa? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Bagi Allah itu kecil kalau untuk merubah Yesus berubah tapi rupa. bukan mujizatnya itu Yesus yang dia merubah muka itu bukan merubah, itu dia karena kemuliaan Tuhan turun padanya, dia bercahayalah dia mukanya, bukan dia yang rubah.
Kalau mujizat itu dia sembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Ada pernyataan Yesus berubah rupa karena kemuliaan Tuhan. Tidak ada sama sekali penjelasan seperti itu. Ya, dapat ilmu ngebohong dari mana? Ente sekolah di mana sampai bisa berbohong seperti itu? Kok keluar dari konteks? Coba ente baca dulu. Ada nggak pernyataan ente yang mengatakan seperti itu? Jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat. Nggak boleh. Tapi itu juga dibilang, iya, tapi berubah wujud muka juga bukan mujizat. Bukan dibilang dia berbuat mujizat. Apa itu sulap? Sulap. Yesus main sulap. Berbuat mujizat itu menyembuhkan orang lumpuh. Baik, saya tanya, ketika Yesus berubah rupa, Yesus melakukan mujizat atau dia bermain sulap? Coba saya tanya. Masa saya punya kepercayaan Tuhanku, firman Tuhan yang jadi manusia mau bersulap-sulap? Ya, sekarang saya tanya, Yesus bisa berubah rupa, itu maknanya mujizat atau main sulap? Kok Oten dikasih tahu ayatnya, membantah ayatnya sendiri ya? Lihat Pak Joshua ya, begini cara Oten. Kami itu menyampaikan apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mereka membantah apa yang ada di dalam Bible. Jadi tidak salah kalau umat muslim mengatakan kalau musuh terbesar Oten itu adalah Bible itu sendiri. Mereka bukan berdebat dengan kami umat muslim, tetapi mereka lagi berdebat sama Yesus. Mereka lagi berdebat Anda sama pakai Bible. sedangkan di Bible dibilang Yesus disalib, mati, bangkit. Lalu juga tidak percaya Bible loh. Baik. Bilang Yesus diserupakan. Nah, tertulis kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Baik, mati, Yesus disalib. Baik, bangkit, siap. 40 hari naik ke surga. Jadi kalau bagaimana bisa kau ambil dari Bible sedangkan dari satu sisi kau juga tidak percaya itu Bible? Bible itu adalah perkataan, itu adalah kisah-kisah mengenai soal Yesus yang ditulis oleh para penulis. Bible itu bukanlah firman dari Tuhan. Kalau yang namanya kisah dari seseorang itu, apakah ente tahu siapa yang menulis orang itu? Ente tidak tahu siapa orang itu yang menulis. Apakah orangnya bisa dipercaya atau tidak? Sedangkan Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Apakah mungkin yang namanya firman melakukan kesalahan? Ketika ente mengatakan Yesus itu disalib. Ketika sebelum disalib, Yesus berdoa kepada Bapa minta diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya menyelamatkan Yesus atau tidak? Silakan. Bible itu tulisan-tulisan dari kesaksian. Tetapi yang kami percaya, Yesus sendiri itu firman Tuhan yang menjadi manusia, bos. Itu yang kita percaya. Bukan tulisan-tulisannya juga yang diandalkan. Baik, saya tanya ke ente bos ya. Saya tanya ke ente, Yohanes 12 nomor 23. Telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Ketika anak manusia dipermuliakan, apakah mungkin anak manusia itu akan disalibkan? Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Saya tanya ke ente, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Saya tidak mau berdebat kusir. Saya cuma mau bilang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tertulis Yesus disalib, mati, bangkit, naik ke surga gitu. Jadi Bapak lebih suka Yesus itu disalib, Pak ya? Saya belum lahir kok. 2000 tahun lalu ceritanya itu bukan saya suka. Itu kehendak Bapa di surga. Astagfirullah, kehendak Bapa di surga. Astaga. Aduh. Ya Robi. Aduh, mau bagaimana? Memang begitu kepercayaan Kristen, bos. Oke, kita sapa dulu Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang ya. Ketemu lagi saya dengan Bang Jerry. Bang belum beres. Bentar boleh Bang ya? Bang. Bang Suma. Ya silakan Dek, silakan. Baik. Saya tanya ke Bapak yang kedua kali, yang ketiga kali dia.
ketika Yesus hendak disalib, Yesus minta diselamatkan, Yesus berdoa kepada Bapanya. Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku saat ini. Dia bukan minta diselamatkan, dia minta Saya kekuatan tanya. untuk melewati ini semua. Saya Aduh. tanya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Dia minta kekuatan, begitu loh. Berdoa minta kekuatan menghadapi ini. Minta kekuatan kepada siapa? Kepada Bapa di surga, karena kan dia sebagai manusia juga. Kepada Walaupun dia Bapa. Tuhan juga, dia sebagai manusia. Itu yang kita percaya, bosku. Berarti Tuhannya ada dua, bosku. Tuhannya ada dua. Yang satu minta kekuatan, yang satu memberi kekuatan. Ya oke lah kalau memang kau bilang gitu ya oke saya terima. Baik, selesai Iya. sudah. Dia sudah saya mengakui. terima. Baik, Iya. dia sudah mengakui ya Iwan Pela ya. Iya. Kalau Tuhannya Iya. itu ada dua, yang satu Tuhannya Iya. minta kekuatan, yang Iya. satu Tuhannya memberikan kekuatan. Iya. Begitu ya. Betul. Padahal Iya. ya, kalau kita menggunakan dalil di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan. Doa Yesus itu dikabulkan. Doa Yesus itu didengarkan oleh Bapa. Doa Yesus diselamatkan dan Yesus diselamatkan oleh Bapaknya. Sebagai bahan Diselamatkan analogi, untuk, tapi dia lewati Diangkat. kematian tuh. nggak ada. Dia diselamatkan. Ah, ini yang susah kepercayaan kita berbeda imannya. Ya udah bawa imanmu ke tempat tidur sana, Jer. Kalau begitu bawa imanmu. Ya, enggak bisa kita ngomong di bawah tempat tidur, dibawa Iya. kemana? Enggak bisa, Daiku. Bahwa memang yang kita ini ada tertulis loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa Coba dia coba itu di mana? Di mana? disalibkan. Di ayat Adalah. berapa? Baik, di ayat berapa? Ayat berapa? Coba Ayat di berapa? Matius di pasal-pasalnya pasal 26, 27. Baik, dibacakan. Saya nggak bawa kitab sekarang. Yesus kepada mereka. Lah. Ada kan perikopnya Yesus disalib, terus mati. Ada perikop-perikopnya itu, terus bangkit. Nah inilah ya, Oten itu aneh ya. Ketika kita berusaha untuk membela Yesus, Yesus itu tidak dipukul buluhnya. Yesus itu tidak dipukul kepalanya menggunakan buluh. Yesus tidak ditampar. Yesus tidak disalib. Yesus diselamatkan. Mereka lebih suka yang namanya Yesus menderita. Mereka lebih suka yang namanya Yesus itu disalib. Mereka lebih suka Yesus itu mati. Saya tidak Tetapi suka, ketika bosku. sebentar Bagaimana bosku. cara saya belum lahir itu kejadian 2000 belum tahun lahir lalu. dulu kau ini. Aduh. Iya silakan Daiko. Ini gimana nih? Bagus sekali dia ini. Silakan Bang Suma. Iya Bang Juma silakan lah. Bang Juma. Lanjut. Iya, gimana diskusinya? Saya belum lahir pada saat itu. Apa yang mau dibahas, Bang? Kalau seperti itu. Kan kita dapat informasi Saya dari yang minta Bible. Yesus disalib, bukan loh. Saya tidak minta loh supaya dia disalib. Terus itu keinginan siapa disalib? Keinginan Yesus Kehendak apa Bapa keinginan di surga. Bapak? Kehendak Mana? Bapa di surga. Mana pernyataannya kehendak Bapak di surga? Mana pernyataannya? Makanya Ayat saya berapa? bilang, saya ini orang awam, perlu memang saya kalau satu waktu saya ada teman pendeta, saya bawa ke sini supaya dia diskusi. Bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini ya. Karena bawa ke kita sini. kepercayaan Kristen tidak lepas dari penyaliban gitu loh. Udah bawa kepercayaanmu ke tempat tidur. Bawa. Bukan dempal lopa deh, bisa ngomong begitu. Maksudnya sia-sia kita punya kepercayaan kalau kita tidak percaya Yesus disalib. Apa gunanya saya percaya itu Yesus? Pendetamu, Jendiri, bawa sendiri pakai sendiri pendetamu. Aduh, kalau Bang Farid tidak perlu saya bawa pendeta, saya aja lah kalau Kita Bang buat Farid. edukasi dulu, edukasi. Silakan Daiko, silakan Bang Suma. Iya. Oke, jadi gini saudara. Yang menetralisir kemudian dogma doktrin yang ada pada diri kita itu, baik itu Al-Quran, Bible atau apapun itu adalah akal kita. Jadi semua orang itu dikasih akal untuk kemudian menetralisir alat ini yang kita pakai untuk menelaah ajaran, doktrin, paham, aliran kepercayaan atau apapun itu untuk kita anut. Sama seperti ketika kita kecil, kita diberi apapun oleh orang tua kita, kita disuapin apapun pasti kita makan. Mau disuapin sayur, mau disuapin apapun pasti kita makan. Karena kita belum bisa memilih waktu itu.
Begitu juga pakaian. Kita bayi laki-laki dikasih pakaian perempuan pun kita pakai. Karena kita belum bisa memilih. Tapi begitu kita dewasa, begitu kita besar, orang tua tidak lagi menyuapin kita dan orang tua tidak lagi kemudian memberikan dan memilihkan pakaian untuk kita pakai. Kenapa? Karena kita sudah menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi, menjadi seorang pemimpin. Apa itu? Ya harus memberdayakan diri. Ada alat yang disimpan oleh pencipta di kepala kita bernama akal, chip. Sehingga ketika kita ke pasar, kita memilih ikan mana yang bagus. Ketika kita ke pasar, kita memilih mana pakaian yang bagus. Ketika kita memilih perempuan, kita pilih mana perempuan yang bagus. Tapi satu hal yang kita lupakan. Ketika insan nurani kemanusiaan kita, nurani kebertuhanan kita ini dititipkan oleh Tuhan, kita tidak pakai untuk memilih mana Tuhan yang betul. Pakaian kita pilih, makanan kita pilih, perempuan kita pilih, pekerjaan kita pilih, semua kita pilih. Tapi giliran Tuhan yang mana ini adalah hal yang paling menentukan keselamatan kita, justru kita mematikan akal. Padahal bukan nenek moyang kita yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Contoh, sudah berapa banyak orang meninggal yang kita lihat dari aliran apapun, dari kepercayaan apapun, dari agama apapun, mati. Ada yang menemaninya, orang tuanya? Enggak. Istrinya? Enggak. Hartanya? Anaknya? Enggak. Semuanya enggak. Kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan pencipta kita yang ada, yang maha menyaksikan, maha melihat. Lalu EGP dengan agama orang tua saya, EGP dengan aliran kepercayaan siapapun, EGP dengan kitab suci yang manapun. Sekarang tolak ukurnya adalah saya dengan yang menciptakan saya. Apa yang aku pakai untuk berhubungan dengan dia? Akal. Karena Allah itu, Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha pintar. Dia menciptakan manusia, dia menciptakan otak manusia, dia menciptakan akal manusia. Buat apa dia membuat akal itu? Untuk supaya akal ini bekerja untuk mencari Tuhan itu yang mana. Jangan ucok enggak dipensiunkan, tapi otak yang dipensiunkan. Otak dipensiunkan ketika berbicara mengenai Tuhan. Padahal otak inilah yang kita pakai untuk mencari Tuhan kita. Bukan Al-Quran, bukan Bible. Yang pertama itu adalah akal. Kemana akal ini berpijak kemudian? Berpihak kepada akal rasio atau hanya kepada dogma kepercayaan belaka? Kalau hanya berakar kepada kepercayaan, lalu buat apa slogan Tuhan itu maha tahu? Coba Anda lihat komputer yang kita lihat setiap hari. Berapapun masalah, berapapun angka, seberat apapun materi yang kita sajikan, komputer bisa memberikan solusi. Komputer loh, buatan manusia loh, bisa memberikan satu ilustrasi yang mana hasil akhirnya kepuasan. Mengetik, tak ada apapun, tiba-tiba bunyi krak, enter, terus keluar kertas menorehkan tulisan-tulisan yang bermakna, mengakibatkan adanya cipta karya baru dari komputer yang dibuat oleh manusia. Bagaimana Tuhan yang men-setting akal? Di mana akal ini mengentaskan komputer? Akal bukan buatan manusia, komputer buatan manusia, tapi bisa berkarya lebih dari apa yang kita tahu. Bagaimana Tuhan pencipta kita membuat akal ini? Tentu pada bagian kemanusiaan kita ada unsur bertuhan. Ini yang harus kita cari. Jangan memperbodoh diri, mengekang diri, mempenjarakan diri. Itulah yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Ada berlian, ada intan, ada permata, ada emas yang dititipkan oleh pencipta kita di batok kepala kita ini berupa akal, tapi kita matikan untuk mencari keberadaan Tuhan. EGP dengan semuanya, EGP dengan aliran kepercayaan, EGP dengan semua kitab-kitab yang ada. Yang saya tahu, Tuhanku maha sempurna menciptakan pengetahuan, menciptakan akalku untuk berkarya. Maka Tuhan tentu menciptakan akal untuk menemukan dirinya. Siapa yang menemukan komputer? Manusia. Kenapa komputer itu begitu apik cara kerjanya? Karena akal yang bekerja, akal sistem kerjanya dipindahkan ke komputer.
Begitulah akal mencari Tuhan. Jadi kita tidak bisa dimakan oleh doktrin ketika kita menggunakan akal. Pesan Yesus jelas. Pesan Al-Quran jelas. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi dengan akal. Artinya apa? Terlepas siapapun orang tua kita terlahir dari agama manapun, sekarang kita punya pijakan sendiri, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala untuk mencari keyakinan yang benar itu seperti apa. Mati kita, bukan kedua orang tua kita yang menghantar masuk ke dalam kubur. Bukan. Bukan istri kita yang menemani kita di alam kubur. Pada masa jasad terlepas dari roh, tanah menimbun kita dari atas 2 meter. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa penyelamat kita kemudian? Oh Yesus, mana dalilnya? Mana uraian penyelamatan beliau? Tak ada. Dia pun bersungut-sungut sampai keringatnya seperti titik darah, memohon keselamatan kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Lalu dia yang datang di alam kubur menyelamatkan kita? Tidak. Yang menyelamatkan kita di alam kubur adalah kita sendiri oleh upaya kita mencari Tuhan yang betul itu. Bukan bapak, bukan ibu, bukan rumah ibadah, bukan kitab, bukan. Tetapi kita sendiri. Oleh karena itulah Al-Quran menekankan apa? Iqra. Baca. Wahai Nabi Muhammad, baca. Yang kau cari Tuhan pencipta langit dan bumi kan? Kamu masuk bertahanus kemudian di goa ini menyendiri berfikir mencari pencipta kan? Iqra, baca. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka muncul item-item pengajaran pewahyuan untuk supaya akal ini berfungsi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, apa kemudian mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami umat Islam dengan bangganya mengatakan bahwa mukjizat yang ditorehkan, yang dititipkan kemudian oleh Nabi Muhammad adalah pemberdayaan akal melalui Al-Quran. Yang kita butuhkan saat sekarang di dunia modern seperti ini bukan laut terbelah, itu malah jadi bencana. Bukan orang mati bangkit dari kubur, itu malah menjadi menyeramkan. Di tengah-tengah Indonesia ada orang mati bangkit dari kubur, orang pada berlarian. Enggak dibutuhkan itu lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan bagaimana bisa menaklukkan dunia ini. Di mana itu tersimpul? Al-Quranul Karim. Makanya senjata ampuh yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pemimpin di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Pakai Al-Quran untuk melumpuhkan bumi. Itu yang kita butuhkan sampai hari kiamat. Bukan orang mati bangkit, orang buta lumpuh. Itu kemudian yang kita butuhkan. Enggak, yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Dan itu tersimpul dalam Al-Quran. Nah inilah fungsinya. Jadi sangat lemah kepercayaan, keyakinan kita ketika kita kemudian mengatakan sesuatu yang justru irrasional, bertolak belakang dengan logika. Rasio artinya keseimbangan. Apabila kita memiliki satu kepercayaan yang tidak seimbang dengan akal, maka saya katakan tanggalkan itu. Seibarat kata gini, Anda diberi makanan berisi kotoran sapi. Menurut rasio ini tidak layak, kita pasti tinggalkan. Lalu kemudian kita dikasih pakaian bayi, sementara kita usia 30-40 tahun. Menurut rasio ini nggak cocok. Kalau hal seperti ini aja tidak seimbang kita tinggalkan, bagaimana mungkin hal yang tidak seimbang Tuhan datang jadi makhluk dibunuh oleh manusia itu sendiri? Irrasional, tidak masuk akal. Oleh karena itu tanggalkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang sampai kepada Tuhan hanyalah mereka yang menggunakan akal sehat. Amsal 5 nomor 3, jangan kau berpangku kepada pemikiranmu sendiri, tetapi bertekuklah dan bertunduklah kepada wahyu dari Tuhan. Sebab wahyu dari Tuhan tidak akan pernah bertolak belakang dengan akal manusia. Bagaimana mungkin pabrik mengeluarkan mobil? Pabrik yang tahu tentang operasional mobil, bagaimana mungkin bukunya menerangkan tentang bumbu-bumbu masakan? Tidak
Tidak mungkin. Karena pabrik yang membuat mobil ini, maka pabrik ini juga yang tahu tentang cara mengoperasionalkan kendaraan. Maka buku yang keluar untuk menjelaskan kemudian kendaraan itu adalah buku yang selaras dengan kendaraan. Itu pasti. Tidaklah mungkin kemudian Tuhan menciptakan otak akal manusia, lalu Tuhan menurunkan buku panduan, di mana buku panduan itu bertolak belakang dengan otak manusia. Berarti Tuhan itu tidak layak disebut Tuhan, karena Tuhan gagal mengetahui akal yang dia buat sendiri tidak cocok dengan buku yang dia wahyukan. Makanya yang disebut kalamullah tidak mungkin bisa dikoreksi, tidak mungkin bisa direvisi oleh manusia. Kenapa? Sumbernya dari yang maha mengetahui, yang menciptakan akal, yang menciptakan otak, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, rasa kepada manusia. Maka buku yang datang sebagai panutan harus sejalan dengan itu semua, tidak boleh bertentangan. Jangan pernah beli kendaraan bermotor, tokonya besar, begitu keluar mobilnya, yang dikasih sebagai buku panduan ini adalah cara mengurut bokong supaya montok. Jangan. Itu nggak nyambung. Berarti pabrik ini tidak kemudian bonafit. Ini hanya bikin-bikin. Jangan-jangan mobil ini hanya kardus. Jangan-jangan mobil ini hanya terbuat dari kulit biawak. Begitu diperiksa betul, buku panduan tidak sejalan dengan kendaraan. Lihatlah buku kitab suci yang selaras dengan akal. Sebab akal buatan dia yang maha tahu, buku itu juga adalah perkataan yang maha tahu. Maka produk dengan buku harus seia sekata. Kalau tidak, ada irasional pertentangan di dalamnya, tinggalkan. Mending ateis. Mending ateis daripada mengkitabkan sebuah buku yang bertentangan dengan isi kepala sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah, kami sebagai seorang muslim, terlepas kami lahir dari anak seorang muslim, kami dengan kitab suci kami selaras dengan akal. Tindakan, perbuatan, perkataan seia sekata. Apakah Tuhan mati? Tidak mati. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa. Apakah Tuhan itu bisa dibunuh manusia? Tidak mungkin. Nah, itu akal. Akal yang dititipkan oleh Allah, oleh Tuhan ini harus sejalan dengan perkataannya. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan kepada akal, wahai akal manusia yang kuciptakan, instingmu harus bermuara kepada aku Tuhan, tidak akan mungkin menjadi mayat. Itu insting yang Tuhan ciptakan, itu akal yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan titipkan sebagai pemimpin di atas muka bumi kepada makhluknya bernama manusia. Tiba-tiba Tuhan menurunkan buku panduan. Di dalam situ dikatakan, inilah firman Tuhan. Tuhan menjadi mayat. Kemanakah kau simpan mayat Tuhan kami? Agatu agaro. Ini sudah bukan dari Tuhan. Sudah pasti bukan Tuhan. Kalau itu dipaksakan Tuhan, maka Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Lain di produk, lain di catatan. Orang cuman belanja 2 juta, tagihan Anda 500 juta. Anda harus memperbaiki kalkulatornya. Tuhan Anda harus sekolah dulu. Karena buku panduannya tidak sesuai dengan cetakannya sendiri, yaitu akal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maha mendengar, maha menyaksikan, dia yang memproduksi. Maka panduan buku terhadap produksi yang dia buat harus selaras, harus sejalan, harus seia sekata, harus satu not, satu irama, satu gelombang, satu ketukan. Kalau tidak, irasional adanya, maka itu tertolak oleh manusia. Kecuali Anda bukan bagian dari makhluk yang bernama manusia. Kalau Anda hewan silakan. Karena Al-Quran mengatakan mereka yang tidak menggunakan akal, afala tatafakkarun, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Anjing tidak menggunakan celana karena dia tidak punya akal. Anjing yang adalah anjing tidak pernah menuhankan anjing, padahal tak punya akal. Ada manusia diberi akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka benarlah kata Al-Quran, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada menyembah anjing. Tapi ada manusia justru menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai penutup untuk jumpa kita pada kesempatan sesi kali ini, saya ada tugas untuk lari ke tempat yang lain, bersembunyi dari kejaran dosma. Jadi silakan teman-teman untuk melanjutkan. Selamat berjuang. Masya Allah.
Jadi poin yang kita dapat saudara-saudaraku semua dari edukasi hari ini ya, dari Bang Zuma, seburuk-buruknya anjing seanjing-anjingnya anjing tidak menyembah sesama anjing. Masya Allah. Ya, silakan mungkin Bang Joshua, mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum mungkin Bang Zuma bergeser ya. Masya Allah. Silakan Bang Joshua. Karena Joshua ini ya dikit-dikit lagi Bang Zuma ya. Silakan Joshua. Joshua monitor. Ini momennya bagus sekali nih. Kalau langsung sekarang biar Bang Zuma Pas, yang ya. bimbing langsung. Pas. Sebenarnya momen sudah pas ini sebenarnya saudaraku Joshua. Joshua monitor. Ya, monitor Bang Palopo. Silakan saudaraku, mungkin ada satu pertanyaan ya sebelum Bang Zuma bergeser. Beliau juga ada ini di tempat lain. Silakan Bang. Pikirkan sempat. Ini momennya pas, ada Bang Zuma, ada Dewa, ada Jerry. Jerry saksi dari pihak pengantin laki-laki. Ya dokter. Ya, silakan Joshua. Ya Bang Palopo, sebenarnya udah nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi sih. Tinggal nunggu aja. Amin, tinggal nunggu aja. Baik saudaraku. Mungkin ada yang mau ditanya lagi. Facebook tambah jauh balik. Saya kok tidak tawarkan Palopo. Iya sih sudah saya tanya sebelum tambah jauh kok. Tidak. Janji mau taruh ya, silakan. Garo. Silakan enggak, kita serius ini saudaraku, kita serius. Mudah-mudahan kamu Serius menyimak lah. tadi apa yang dikatakan oleh Bang Zuma. Silakan kau bertanya satu kali sebelum Bang Zuma Saya? bergeser. Terakhir mau Enggak, juga jangan. di Komalku ini terakhir kalau udah pintar kok. Oh betul. Nah, lanjut. Oke. Ada yang mau tanya? Enggak ada? Jerry. Tidak ada jedengku. Oke, kalau begitu. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Zuma ya atas edukasinya hari ini. Masya Allah, sangat menginspiratif ya. Terima kasih sudah berkunjung di room internasional ya, yang tidak terkalahkan. Oke, yes. Oke, terima kasih Neko. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Joshua, sudah mulai? Ya, Ya, Joshua. monitor. Ya. Ya, fadal Joshua, fadal Wafi. Bismillah. Fatih ya. Di sebelah Anda tuh ada Bang Zuma. Ya. Jadi mungkin Iya, begini Bang Zuma karisma. Neko. Nanti malam ada juga yang dari Malaysia ya, yang tadi malam ya. Mungkin mau edukasi juga Dengko. Nanti kalau beliau datang ya, mungkin bisa lah kalau tidak ada di koma lain saya bisa share. Karena beliau juga itu dari ateis terus masuk ke Kristen ya tadi malam ya. Apa dokter ya? Betul ya? Ya. Jadi ateis dia masuk ke Kristen bingung lagi dia kan. Ini kok Tuhan mati kan gitu. Nah ini. Jadi beliau juga butuh pencerahan. Ini apa dokter ya? Dengan Bang Jibril. Siapa yang bilang Tuhan mati? Enggak. Ya, nggak mati pun nggak apa-apa, tapi dikorbankan. Ya sudahlah, nggak mati. Ya, kan bapak mengorbankan anaknya untuk siapa? Pertama-tama yang mau saya ingatkan cuma satu, ya kan? Berlama-lama dalam kesalahan itu akan membuat iblis makin menguasai hati kita. Maka perintahnya wasari'u ala maghfirati, ya, bersegeralah pada ampunan Tuhan, ya kan? Supaya apa? Supaya terlepas langsung kaitan iblis itu dari diri kita. Karena iblis itu selagi kita tetap belum tobat, ya kan? Tetap ada satu tali terkait sama dia, yang mana tali itu jadi silaturahim dia terus dengan kita untuk menyampaikan segala keburukan yang mesti kita buat, yang dia tekankan supaya istiqomah dalam keburukan ini ya. Jadi memilih Tuhan yang salah adalah bentuk keburukan yang paling istiqomah ya. Karena kita mengingkari Tuhan yang benar, maka keburukan yang paling istiqomah itu adalah ketika kita memilih Tuhan yang salah. Nah, artinya kalau boleh saya tambahkan sedikit bahwa kebenaran ya, saya pun nggak tahu kok tiba-tiba ada Akhi Juma bisa naik, Dewa bisa naik.
mendadak kayaknya ada Joshua kok tiba-tiba naik, padahal nggak mungkin dia tahu itu. Tapi dia naik, dan ini momen itu sesuatu yang tidak boleh kita lepaskan. Artinya ketika momen itu hilang, maka suasana saat itu juga hilang. Ya, momen itu menyangkut suasana, ya. Momen itu menciptakan mahol, ya. Mahol itu artinya suasana yang terkondisikan, ya. Jadinya momen itulah yang menciptakan suasana itu. Nah, ini suasananya tepat. Ya, posisinya pun tepat. Entah bagaimana, ada Bang Zuma di sini, ada Akhi Dewa, ada Jerry, saksi dari pihak pengantin pria, dan selanjutnya, ya. Ada Pak Paluku. Lanjut. Jangan tertawa Polopo. Nih. Saksi anak domba. Ya, Ya, jadi Pak mumpung ada Joshua. Jerry di sini ya sebagai saksi Yehova. Silakan Bang Dewa. Ya, baik. Iya, Pak. Ya, Pak Joshua, tadi Bang Juma sudah menjelaskan mengenai soal akal gitu ya. Jangan sampai kita mematikan akal. Kalau kita mematikan akal, apa bedanya kita dengan hewan? Untuk membedakan manusia dengan Tuhan, itu kita gunakan akal. Untuk membedakan yang namanya kotoran dengan nasi, itu pun kita menggunakan yang namanya akal. Mata boleh melihat sesuatu dengan jelas, tetapi hati menilai sesuatu dengan jujur. Disitulah Allah menilai kita dari hati. Hati itu begitu mahal. Kenapa? Karena Allah menilai manusia itu di hati. Begitu Pak Joshua ya. Nah, Pak Joshua ini sedang ada di dalam persimpangan. Jadi dia di tengah-tengah. Posisinya mau kemana beliau ini? Hidup itu tidak selamanya berjalan mulus. Perlu ada yang namanya batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu ada yang namanya semak berduri supaya kita lebih waspada. Perlu adanya persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan atau tidak. Jadi sudah tidak ada yang ditanyakan mengenai soal Islam lagi. Dia sudah meragukan di dalam kekristenan. Kita tunggu kapan Pak Joshua mau melakukan proses syahadat. Kita tunggu ya. Kalau mau taubat Pak Joshua, jangan dinanti-nanti. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti terbungkus oleh kain kapan. Mumpung kita masih ada di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di atas kita. Binasa kita nanti. Itu Pak Joshua. Ngeri juga Dan itu untuk- pantun itu Bang Dewa. Bisa Dan diulang, untuk Bang. para Diulang, muslim. diulang, pelan-pelan saya kasih layar lebar Bang. Mantap ini Bang. Coba Bang, diulang dulu. Mantap Anda, betul. Saya baru dengar ini ulang, Bang. Bang Dewa, Gua ulang, baru Bang Dewa. dengar. Coba Bang, coba. Lupa. Ulang, Bang Dewa, ulang, Bang Dewa. Ulang. Lupa. Nggak bisa. Itu sebenarnya kata-kata dari Bang Juma itu ya. Dan untuk Ikhwan Pila, saudara kita Muslim, satu kata buat hari ini: tetap tenang, jalani dengan senang. Tak perlu menjadi yang paling terang, nggak perlu menjadi yang paling terang. Cukup redup, namun tak pernah padam. Ya, itulah Islam. Mantap. Masya Allah. Apa Baik. tadi? Aduh. Apa tadi sebelum kita apa tadi Bang? Coba diulang dulu Bang, pelan-pelan. Saya mau rekam dulu. Lupa. Kita doakan ya untuk Pak Joshua. Tapi kita tidak memaksa ya Pak Joshua ya. Kita cuma berdoa saja. Kalau Pak Joshua masuk ke Islam, saya janji insya Allah saya kawin lagi saya besok nanti habis maghrib. Pak Joshua. Joshua, ya kan? Ini Bang Zuma mau bergeser, mau ada urusan lain. Coba kasih ketetapan adikku, ya. Sama-sama kita menjadi Muslim tidak pernah kehilangan Yesus. Di hati kami Yesus itu begitu tinggi derajatnya, ya. Tapi kami tidak mau merendahkan Yesus dengan fitnah yang tidak pernah disebutkannya bahwa dia Tuhan. Maka kami tidak mau memfitnah baginda yang mulia Yesus Kristus alaihissalam. Itu dari lisan-lisan orang mukmin insya Allah tidak akan keluar. Kalau ada orang-orang yang ngejek-ngejek dan itu segala macam, mungkin dia belum paham keagamaannya secara utuh tentang la nufariqu baina ahadim min rasuli.
Tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul lainnya. Dan yang pasti bahwa kami tidak pernah merendahkan rasul yang manapun, tapi kami juga tidak pernah meninggikannya sehingga menjadi Tuhan, sebagaimana orang Yahudi menyatakan Uzair anak Tuhan karena dia mampu menghafal Taurat dalam satu hari, atau Isa al-Masih anak Tuhan, ya kan, karena dikata-katakan atau disebut-sebutkan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa. Nah, jadi intinya apa? Intinya sederhana aja, ya kan. Kalau Anda jadi Muslim, Anda tidak pernah kehilangan Yesus seperti kami. Di hati kami ada Yesus, ya kan. Dan dikatakan wadihan. Wadihan dalam arti Al-Quran adalah tenar atau kesohor atau terdepan, ya. Di sisi kami Yesus itu terdepan kok, nggak pernah digeser. Buktinya hari-hari kami diisi lisan tentang Rasulullah, Allah, Rasulullah, Yesus, Maryam, ya kan. Ada surah yang bernama Maryam di Quran itu. Jadi Anda tidak pernah kehilangan Yesus. Ya, setelah masuk Islam Anda membaca surah Maryam tiap hari, ya kan, dan mendengar kisah-kisah Yesus sebagaimana Anda baca Bible pun tidak ada masalah. Tapi dalam versi yang benar. Apakah pahalanya berkurang? Enggak, sama aja. Setiap huruf Al-Quran itu punya 10 hasanat. Setiap huruf, saya ulangi. Jadi setiap huruf, ya. Jadi kalau kata Maryam ada 6 huruf, berarti 60 hasanat. Nah, maka itu kalau jadi Muslim tidak pernah kehilangan Yesus, tidak pernah kehilangan Yesus. Dan buat saya, kalau saya dengar kata Yesus itu ada sesuatu yang berdetak di hati saya. Sebagaimana kalau saya dengar kata-kata disebut nabi-nabi lainnya, kan, karena kami biasa, ya, ketika nama Rasulullah disebut kami sambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut nama nabi-nabi lain, hati kami berkata alaihi salam, ya kan. Kalau disebut secara bersama-sama kami ucapkan musholatu wassalam. Demikian saudaraku. Jadi segera aja, jangan buang-buang waktu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Dok. Teman-teman yang di bawah ya, tolong di follow semua akun yang di atas ya, terutama Bang Joshua nanti ya, mungkin beliau mau open cam atau bagaimana. Kecuali Bang Dewa ya, di unfollow aja ya. Jadwalkan atau enggak jadwalkan nanti malam, Bang Jerry. Boleh. Ada pertanyaan apa yang mengganjal di Bang Jerry? Nanti insya Allah mungkin Dewa bisa jawab gitu. Kalau Dewa tidak bisa jawab, Dewa jadikan itu PR buat Dewa. Bang Jerry, Bang Joshua ya. Dan untuk Bang Jerry, alangkah indahnya ya Bang ya, kalau misalkan kita diskusi itu terlepas dari yang namanya belenggu dogma. Kita merdekakan dulu hati kita, ya kan? Belajar Islam, tidak perlu menjadi orang Islam. Belajar Islam aja, kenalkan dulu Islam itu seperti apa. Tak kenal maka tak sayang. Cuma yang paling repot itu belum kenal sudah sayang. Itu repot itu. Ya Pak Jerry ya, pasang handsfree. Pasang handsfree yang benar Bang Jerry. Siapkan kopi, siapkan gorengan. Jangan lupa Bang, kencangkan celana dalam, takutnya kedodoran. Mari kita masuk belajar Islam. Masalahnya gini Bang Dewa, batanya kan karena nggak nyambung Bang Jerry ini. Kalau Bang Zuma lagi ngomong dilepas headsetnya gitu loh. Nah itu dia. Saya dengar apa Andiku Zuma ngomong, cuma ya saya tidak sepaham, tidak sepikir. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mau bagaimana deh? Biar bagaimana kita tetap saudara bosku. Gini. Udah tahu kita masuk neraka kah? Nggak tahu masuk neraka. Masuk neraka. Siapa? Kita. Nggak masuk. Nggak tahu masuk neraka. Nah saya masuk surga nanti. Bagaimana? Saya sudah. Siapa yang masuk surga? Itu saya punya saya sudah baca kitab-kitab. Siapa yang janji kau masuk surga? Yesus tidak pernah menjanji kau masuk surga. Yesus Kristus tidak pernah mengatakan kau masuk surga jadi. Aduh. Baca buku Bibelmu. Baca dia bilang akulah dia bilang bosku. Dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku, kita mati, itu tidak ada kata-kata. Dia hidup walaupun dia mati. Ada kan di kitabnya. Caranya hidup tapi mati. Walaupun dia mati tapi hidup. Dengar dong, gimana sih? Daeng ini.
Aduh, parah dan Jerry ini deh. Begini, Tapi memang udah sulit banget. Begini, Memang udah begini. sulit apapun. Tapi Begini, ya tetap kita doakan aja ya. Saya juga tetap doakan supaya saudara-saudara kan aku udah ini- lanjut usia ya. Bagaimana doktrin atau dogma itu tertanam. Memang agak sulit saudaraku. Memang agak sulit. Nah, ntar dulu. Semua Saya kita ini ibaratkan makan begini. dogma. Nah, Saya agama ibaratkan kita ini begini, semua Jar. dari lahir. Saya ibaratkan Anda begini, Jar, agamanya ya. dari lahir, Pak Arit dari lahir, dokter pun dari lahir agamanya. Jadi memang sudah kena dogma semua. Tidak bisa, makanya tadi kata Bagaimana Bang Zuma cara dipakai tidak bisa? akar. Jadi dipakai akar tadi itu loh. Al-Quran tidak mengenal dogma dan Jerry. Jangan samakan bebanmu. Al-Quran tidak mengenal dogma. Andai Itu kata ajaran Palopo asli dari lahir, Allah itu. tunggu, Kamu jadi saya mau salah. bilang, andai kata Palopo lahir di bapaknya orang tuanya Buddha, agama Buddha itu Palopo. Belum tentu. Lalu kenapa ada orang yang mualaf? Bagaimana ada orang yang mualaf? Jangan bilang belum tentu, kita lihat kenyataan. Kita kan disuruh Nggak pakai akal, bisa. logika. Nggak bisa. Karena Logikamu mati. Palopo lahir dari Islam, maka Palopo juga jadi Islam. Begitu loh. Lalu bagaimana ada orang yang menjemput hidayah menjadi mualaf? Sementara dia Baik, Kristen. oke lah, itu lain cerita. Saya kan Begitu, cuma mau karena bilang akalnya kayak dipakai. Pak Arit. Bang Jerry kenal nggak sama beberapa orang seperti contoh pendeta ya kan yang sekarang tiba-tiba menjadi seorang ustadz. Contoh dia lahir banyak itu. Coba klik di YouTube. Kayaknya sepatu Bang Jerry bersih terus ya, nggak pernah jauh ya mainnya ya, bersih terus. Coba lihat di YouTube. Kalau nggak begini, PR deh ya buat orang-orang Kristen. Cari profesor Islam yang masuk ke dalam Kristen. Satu orang aja. Cari yang gelarnya profesor tapi dia masuk ke dalam Kristen. Tapi saya bisa menunjukkan 10 orang profesor yang pemikirannya ateis, yang pemikirannya Kristen, dia tiba-tiba bisa masuk ke dalam Islam. Cari satu aja profesor. Saya PR sama kamu. 1000 pun profesor saya tidak mau pusing, bosku. Nah, bosku. Ya sudahlah, kita Jangan Palopo terserah. Apa itu? Pak Jerry Saya mau kita bilang. fokus ke Joshua aja, Bang Oke, Joshua. siap. Saya banting juga ini HP udah dibilangin juga. Lanjut. Baru saya beli baru lagi. Baru saya beli Bang ke Joshua. baru. Mau dijadwalkan nanti malam sama Dewa, Bang Joshua. Iwan Pila ya, kalau ada yang punya buku Sirah Nabawiyah mengenai soal baginda siap, Rasulullah siap. Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong Siap. dikabarkan ke Dewa, tolong berikan kepada Pak Joshua. Dia ingin tahu, ingin mengenal yang namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mulai kecil sampai beliau itu diangkat menjadi nabi sampai beliau wafatnya. Kalau ada, silakan hubungi Dewa. Dewa mau serahkan kepada Pak Joshua. Ya, Pak Joshua ya. Dewa nggak bisa lama ini karena Dewa ada jam 2 ada pertemuan dengan kabinet baru untuk menghadiri kabinet baru. Tanda tangan dulu. Dewa harus tanda tangan dulu ya. Ketemu sama Pak Prabowo. Ya. Gitu ya. Terima kasih pada semuanya. Iwan Pila, Bunda Noy, Imrus, Bang Jerry, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Pak Joshua, nanti malam kita jadwalkan. Aman. Pak Dokter, Pak Palopo, baik. Ikan mati, baik. Siap. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan salahkan Pak Palopo, jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ya, sangat Bang Jerry, edukasi. Bang Jerry saya satu aja Bang Jerry. Oke, silakan Ustaz. Silakan Pak Ustaz, silakan. Nah, Bang Jerry, tadi kan kata Bang Jerry, Bang Palopo semua karena dilahirkan dari orang tua yang Muslim ya. Nah di Al-Quran udah ada di Al-Quran. Kamu semua lahir dalam keadaan fitrah orang tuamu lah ya. Nah kalau Anda sebagai Kristen ya, semua orang Kristen itu seiman, semuanya seiman. Tapi kenapa nggak seamin? Ya, kenapa? Semua orang Kristen seiman semua. Kalau berbicara seiman, kami seiman. Tapi begitu bicara tentang, oh tidak seamin, ntar dulu. Kita beda. Kenapa itu Bang? Ayo, kenapa? Bang Jerry. Ayo, kenapa? Silakan. Pasti nggak bisa jawab Kenapa? dia. Kenapa itu dan Jerry? Jawab kita. Jawab deh. Niut gitu. Keniut gitu, kenit ki.
Mute ki. Mute ki. Kita lahir memang berbeda. Jadi tidak bisa. Mau bagaimanapun, iman kalau sudah iman berbeda susah banget. Aduh, ampun. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, toba-toba aku dan jari toba-toba aku dari belakang bagi kamu itu aja nggak dari toba-toba aku. Kepercayaan. Tidak bisa, tidak boleh kepercayaan begitu caranya. Tidak, Allah tidak mengajarkan begitu kamu percaya sama Allah begitu modelnya. Aduh. Susah dia kalau dia mualaf hilang jemaatnya. Asbun. Begini Jerry ya. Bang Jerry ini selalu pakai rumus tukang foto sih ya. Rumusnya tukang foto selalu 1, 2, 3, nggak pernah lebih dari situ. Ya dari dulu rumusnya itu aja dia. 1, 2, 3. Aku mau kasih tahu dia ini kok. Aku mau kasih tahu ini. Coba. Kontradiksi ajaran Yesus original dengan aku jelaskan ya. Kontradiksi pertentangan antara ajaran Yesus original dengan kekristenan. Ini harus kumparan di sini dan jadi ya. Aku kasih tahu ya. Konsep ajaran penebusan dosa yang Anda imani menurut pemahaman Anda ya, bahwasanya Yesus Kristus melalui penyaliban yang pada akhirnya lalu kemudian adanya perdamaian antara Allah dengan penciptaan, khususnya untuk manusia ya, yang dikatakan Bapak Jerry. Tapi ingat saudaraku, ya ingat ini, saya ingatkan kepada Anda, bukankah daging, ini menurut pemahaman Anda ya, dalam Bible diterangkan, bukankah daging yang disebut manusia itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Lantas kemudian, bagaimana dengan tulisan Markus 3 nomor 29, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya dosa yang tidak terampuni adalah yaitu menghujat Roh Kudus. Ya, ingat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, orang yang disalibkan itu sebenarnya siapa? Roh Kudus kah atau kedagian Yesus? Kau jawab sekarang. Jikalau sekiranya yang disalibkan itu Roh Kudus, berarti Bang Jerry sudah kasih paham ajaranmu. Yang bagaimana ajaranmu yang sebenarnya itu, coba aku jelaskan itu. Kau menghujat Roh Kudus sebenarnya? Tidak. Nah, kita tahu itu bagaimana menghujat Roh Kudus tidak? Itu kenapa yang sudah disalibkan itu? Bukankah itu Roh Kudus? Tidak. Tidak lain. Tahu nggak? Yang bagaimana itu menghujat Roh Kudus? Makasih kau pola berpikir yang sehat, Jan Jerry. Kau pahami itu. Oke, kita sapa dulu. Itu kau menghujat Roh Kudus. Oke, kita sapa dulu. Virgo, selamat sore saudaraku, Muslim Kristen. Selamat siang abang-abangku. Iya, selamat siang menjelang sore. Dari Kristen atau Muslim, Adinda? Silakan. Saya dari Kristen, abang. Oke, selamat datang di Room Kebenaran, Room Edukasi Internasional. Silakan abangku, ada yang mau disampaikan atau bertanya-tanya ya, silakan. Gini bang ya, tadi kan, aduh, udah lama juga di bawah, jadi dilihat kan. Ini kan temanya nih ya, darah Yesus itu untuk siapa sih? Ya. Nah sebenarnya nih, kenapa tema ini diangkat? Apakah teman-teman itu, abang-abang ini kenal atau enggak nih sama Yesus? Itu dulu lah pertama, kenal atau enggak? Kalau enggak kenal, bilang. Kalau kenal, bilang. Jadi itu dulu. Kenal. Anaknya Bunda Maria, silakan. Anaknya Bunda Maria. Ya. Jadi kalau misalnya darah Yesus itu untuk siapa ditanya, itu sebenarnya latar belakangnya jauh sekali ya abang-abangku. Nah pertama itu ya jelas karena Adam sama Hawa gitu kan melakukan satu kesalahan, yaitu dosa dengan memakan buah pengetahuan itu kalau misalnya di iman Kristen. Nah itu satu dosa, satu aja dosanya. Tapi mereka kan dihukum gitu kan. Nah itu sebabnya kalau misalnya Tuhan Yesus itu benci sekali sama dosa. Adam dan Hawa itu kan cuma melakukan satu dosa dan mereka itu langsung dihukum dan tidak dimaafkan. Belum dimaafkan. Baik. Nah itu satu kesalahan itu. Kenapa darah Yesus untuk siapa? Karena
Karena Tuhan Yesus itu sangat benci sama dosa, sangat benci. Satu kesalahan pun itu tidak akan dimaafkan. Ya, oke, poinnya Bang. Saya tanya, darah Yesus untuk siapa? Silakan. Nah, darah Yesus itu untuk siapa? Darah Yesus itu untuk orang-orang yang percaya sama dia, Bang. Orang-orang yang memang betul beriman sama dia. Nah, dia itu, Tuhan Yesus itu, saya bilang ya, dia itu melihat bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Semua manusia. Semua manusia. Semua manusia ya. Catat Iya, ya. Bang. Semua manusia, betul? Jatuh dalam dosa. Dalam Ingat itu, dosa. Bang. Nah, kita ingat yang di belakang tadi bahwasanya si Adam sama Hawa itu melakukan satu dosa saja, itu tidak dimaafkan loh, belum dimaafkan. Apalagi kita ya kan? Apalagi kita nih. Yakin abang nggak melakukan dosa? Jelas tidak yakin, pasti kita melakukan dosa ya kan? Itu sebabnya darah Yesus itu dikorbankan, atau penyaliban itulah salah satu pengorbanan Yesus. Nah, kenapa sih Yesus yang harus dikorbankan? Kan itu yang jadi pertanyaan kan banyak orang kan. Nah, di sini tuh kenapa harus Yesus sendiri sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kenapa harus dia sendiri yang dikorbankan gitu loh? Karena upah dosa itu maut, Bang. Upah dosa itu maut. Upah dosa adalah maut. Baik. Ya, upah dosa itu maut. Yang mengalahkan maut itu tidak ada manusia, Bang. Tidak ada yang bisa mengalahkan maut, manusia. Manusia biasa itu tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Manusia biasa tidak ada yang bisa mengalahkan maut, betul? Ya. Apa pengertian maut? Silakan. Maut itu dosa, Bang. Dosa itu maut. Maut itu neraka. Di mana Anda dapat literasi bahwa maut itu adalah dosa? Silakan. Bang, bukan kayak mana ya aku bilang ya. Maut itu gimana saya bilang ya? Maut itu jelas bukan, saya bilang tadi maut itu neraka, Bang. Jelas. Maut itu neraka. Di mana Abang dapat literasi bahwa maut itu adalah neraka? Silakan. Biar kita buka. Aduh, saya lagi nggak pegang apa pula ini, Bang. Nah, disebutkan aja di mana Anda dapat literasi bahwa maut itu adalah neraka. Silakan. Nanti kita buka. Aduh, abang itu gini aja lah, Bang. Kalau di pengertian maaf bang, bentar Bang. Kalau di pengertian Kristen maut itu kan neraka. Kalau misalnya di pengertian abang maut itu nggak neraka, nggak masalah, Bang. Kan ini tadi abang tanya sama saya kan Kristen, kan gitu, Bang. Kalau misalnya di pengertian abang maut itu nggak neraka, nggak masalah sama saya. Tapi di saya itu maut itu neraka. Nah, untuk apa? Enggak gini, Bang. Untuk apa abang tanya di mana? Sedangkan abang nggak beriman ke sana. Nanti kok saya jelaskan. Soalnya juga, maut itu bahasa Arab loh. Maut itu gimana? Mau bahasa apa aja pun, Bang. Kalau artinya sama atau berbeda itu gimana saya bilang? Ya. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris saja kan. Saya mau dapat poinnya aja. Sebentar ya teman-teman. Ini bagus juga ini kita edukasi Adinda ini, Virgo. Tadi Anda mengatakan semua manusia jatuh di dalam dosa, betul? Betul, Bang. Tanpa terkecuali, betul? Betul, Bang. Akhirnya datanglah Yesus untuk menghapus dosa itu, betul? Ya, mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Sebelum Yesus datang, apakah ada manusia yang tidak mengalami maut? Gimana, Bang, maksudnya? Sebelum Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa itu, apakah ada manusia yang tidak mengalami maut? Kematian maksudnya itu, Bang. Oke, jadi kalau tidak mengalami maut ada, tapi yang mengalahkan maut tidak ada. Siapa? Elia salah satunya. Pintar. Berarti Bang? tidak semuanya manusia. Berarti gagal. Beda, Bang. Gini, Bang. Tadi kan abang bilang, ada nggak manusia yang tidak mengalami? Bukan mengalahkan, Bang.
kan mengalami, abang bilang toh. Gini bang, untuk memperjelas saja, ada nggak manusia yang tidak berdosa? Tidak. Semua berdosa? Iya. Elia berdosa nggak? Tidak mengalami bang, kan abang bilang tadi tidak mengalami. Elia berdosa apa tidak? Yang saya tahu dia diangkat ke surga tanpa ini bang, tanpa mati. Tanpa mati. Jadi berarti dia artinya tidak mengalami maut. konsep manusia itu jatuh ke dalam maut ataupun kematian itu gagal karena kamu tadi mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Pengertian secara umum maut itu saudaraku adalah kematian. Nah, makanya pemahaman Kristen tadinya Adam dan Hawa itu tidak mengalami kematian karena dia berbuat dosa, akhirnya dia mati. Itu kan gitu. Akhirnya semua manusia itu mati. Nah, pertanyaan yang timbul, apakah ini berlaku untuk semua manusia? Ternyata tidak, karena Elia dan Enos tidak mati. Nah, artinya tidak ada kekonsistenan di dalam hukum ataupun cerita-cerita yang ada di dalam Bible itu. Lanjut. Poin yang abang mau tanyakan apa? Poin yang saya mau tanyakan tadi, kamu kan bernarasi bahwa semua manusia itu akan mati karena dosa Adam, kan begitu? Nah, lalu datanglah Yesus untuk menebus kesalahan itu. Nah, sebelum Yesus datang untuk menebus dosa manusia, mungkin kamu meyakini bahwa ada dosa waris, ada manusia yang sudah ke sorga tanpa melalui Yesus. Nah, kan gitu, Dinda? Bukan, saya nggak bilang tanpa melalui Yesus, bang. Enggak, Elia ini melalui Yesus atau tidak? Ya jelaslah diangkat dia. Enggak, melalui darah Yesus tidak? Dia diangkat, bang. Enggak, saya nanya, melalui tidak? Kalau misalnya ditanya melalui darah Yesus, ya itu kan Yesus belum datang. Berarti ada manusia yang tanpa darah Yesus sudah ke sorga. Nah, kan gitu. Berarti gagal lah konsep tentang dosa waris itu. Karena tidak berlaku kepada semua manusia. Sementara tadi kamu katakan berlaku kepada semua manusia. Kan gitu, Dinda? Paham? Coba kamu berpikir logis. Saya rasa Adinda ini kan orang terpelajar juga ya. Saya lihat mungkin pakaian alma mater, bang. Jadi kita berpikir logis. Ada juga yang mengatakan bahwa rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya kan? Akhirnya datanglah Yesus untuk memperbaiki hubungan itu. Lalu bagaimana dengan para nabi yang diberikan kitab sebelum Yesus datang, seperti Nabi Musa alaihissalam, ya kan, Nabi Daud dan segala macam, Yehezkiel kan semua kan diberikan. Nah, berarti hubungan manusia dengan Tuhan tidak ada yang nggak baik gitu loh. Nah, cuman begini, Dinda, kita edukasi sedikit ya. Kalau di dalam pemahaman Islam, kenapa Tuhan menurunkan para nabi dengan ajarannya? Karena manusia ini kan memang harus diatur bagaimana hukum-hukum dan bagaimana cara bertuhan yang benar, dan tidak menyembah selain Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Coy, kita tarik dulu dari Nabi Musa alaihissalam. Dia diturunkan Torah, ya kan? Jarak antara Torah dengan Bible itu kan kalau nggak salah 1000 berapa ya? 1000 sekian tahun ya? 1900 sampai 1800 tahun. 1300 tahun. Nah, berjalannya hukum Torah ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dengan melihat manusia-manusia telah banyak merubah firman Tuhan itu. Ada juga di Bible kamu, kemudian ada juga di Al-Quran bahwa manusia itu suka merubah-ubah. Ya kan, aturan Tuhan kan gitu. Nah, lalu diutus lagi nabinya untuk meluruskan itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Makanya Yesus berkata, tunggu dulu, Bu. Saya ini dulu. Siapa yang mengubah? Siapa yang mengubah kitab? Aduh. Sabar kok dulu. Kitab itu maksud nanti penjabarannya itu nanti mengenai kitab, apa makna kitab nanti Pak Dokter ya, secara umum ya, secara Islam ya.
Kemudian diturunkan lagi Nabi Isa alaihissalam, Injil. Ya, nanti pemahaman kitab itu apa ya dalam pemahaman Islam. Nah, ini untuk meluruskan kembali Torah yang sudah diubah-ubah oleh manusia itu sendiri. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tapi untuk menggenapinya. Lalu dia berkata lagi, kata Yesus kepada mereka, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Torah itu. Dan barang siapa yang tidak mengajarkannya dan tidak melakukannya akan menempati kerajaan surga yang paling terendah. Itu kata Yesus. Lalu datanglah Mr. Paulus dengan gagahnya mengatakan Efesus 2:15, dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Torah dan segala ketentuan. Betul itu Paulus. Betul Paulus. Betul, sangat betul. Pertanyaannya, siapakah Paulus yang bisa membatalkan hukum Torah? Siapakah dia? Itu kan begitu urutannya. Nah, berjalan seiringnya waktu, sebentar dilanjutkan Pak Dokter ya. Berjalan seiringnya waktu, Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam bengkok lagi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Bengkok bagaimana kitab suci itu bengkok? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu gimana sih kau. Iya kan? Bengkoknya ini yaitu orang-orang yang menuhankannya dia. Ini bengkok lagi saudara-saudara, bengkok lagi. Orang-orang yang menuhankan. Karena Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku, tapi dia berkata memang dia tidak pernah bilang sembah, tapi dia juga tidak pernah bilang jangan sembah saya. Nah, karena dia bukan Tuhan, makanya dia tidak berkata sembahlah saya. Ini aneh. Tapi dia iyain kan, dia bilang pengakuannya itu Petrus. Penuhi di rumahnya orang menyembah itu kalau begitu. Repot mamanya bikin tiap hari datang orang menyembah. Aneh-aneh aja kau. Dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Dengar dulu kebangkitan dan hidup, apa yang hidup bijinya. Dengar dulu. Lalu datang percaya. Nah, saya kasih lihat dalilnya ya. Sabar kau dulu. Ya kan? Nah, lalu setelah hukum itu dibengkokkan lagi, maka datanglah Al-Quran meluruskan. Seperti ini loh cara bertuhan yang benar, cara hidup sesama dengan manusia, kata Yesus gitu. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Lanjut, Pak Dokter, apa makna dari kitab? Silakan, secara Islam. Kitab itu datang dari kata kataba, tinjauan bahasa ya. Kataba itu artinya tulisan. Ya, kitab itu kataba artinya kata dasarnya dia menulis, dia laki-laki menulis. Tapi kata bendanya jadi kitab, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kitab itu adalah kita terjemahkan aja ke bahasa langsung buku. Kita nyebut buku datang dari kata book, ya kan? Buku, kitab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Alkitab itu layak disebut sebagai Alkitab? Maksud saya Bible, ya. Bible itu layak disebut sebagai Alkitab? Tidak layak. Kenapa? Karena dia jamak. Kalau jamak mestinya disebut kutubun atau al-kutub, ya kan? Jadi ketika orang-orang Kristen dalam hal ini orang-orang ya bilanglah Belanda ya beserta orang-orang yang berusaha menciptakan kamuflase dalam penerjemahan untuk melakukan approaching pendekatan-pendekatan agar mereka bisa diterima ke dalam Islam yang ketika itu mayoritas di Indonesia, maka dipakai kata-kata itu kitab, ya kan? Padahal tidak tepat karena Bible itu terdiri dari berapa kitab, ya. Ada Matius, Markus, kitab ini, maka mestinya sebutannya adalah Al-Kutub atau Kutubun, ya kan? Nah, tapi kalau udahlah mengambil terus tidak tahu menggunakannya, itu kira-kira seperti tetangga kita pinjam pisau dapur pada kita, tapi dipakainya untuk motong besi sehingga pisau kita tumpul-tumpul. Begitu juga dengan kata-kata yang lain, ketika dia pakai kata Allah, ya kan? Lalu salah penyebutan, dia bilang kita menyebutnya Allah. Kita nggak pernah nyebut Allah. Kita tahu betul huruf awalnya adalah alif. Kita tidak akan pernah menyebutnya dengan huruf O. Ya, kita menyebutnya selalu dengan huruf alif. Allah. Allah itu ketika lamnya ada dua dan ada tanda tasdik, maka lidah kita diletakkan ke langit-langit sebelah tengah. Allah. Gitu cara pengucapannya. Ya, bukan Allah, bukan.
Itu hanya faktor dialek di daerah-daerah tertentu yang tidak mampu melafazkannya sesuai dengan makhrajul huruf. Nah, persoalan itu muncul ya ketika orang-orang Kristen mengambil lagi kata-kata, misalnya salib. Salib itu datang dari bahasa Arab, ya kan? Salaba artinya salab, salib, ya kan? Salib itu kata bendanya, salibnya itu, ya. Salaba itu berarti dia laki-laki disalib. Nah, salabuhu, ya, dia laki-laki tersalib, ya. Mereka mengatakan, ya kan? Wama qataluhu, ya, bahwa dia tidak dibunuh. Qatal itu bunuh, hu itu dia. Wama qataluhu wama solabuhu, ya, solabuhu artinya tidak disalibkan. Hu di situ katanya artinya dia laki-laki, ya kan? Walakin subbi alahum, tetapi diserupakan dengan sesuatu. Artinya diserupakan dengan seseorang, bukan sesuatu. Nah, penyerupaan itu, ya, saya nggak bisa bilang itu siapa. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang punya keilmuan. Kalau saya nggak bisa katakan itu siapa, karena saya tidak temukan literatur yang tepat tentang itu. Nah, selebihnya saya nggak ada mau jelaskan apa-apa. Tadi kebetulan saya dengar di tengah. Apa kalau mau ditanyakan, boleh saya coba jawab apa yang bisa ditanya atau apa yang bisa dijawab. Lanjut. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dek Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kita menyimak tadi. Jadi begitu si Virgo ya. Jadi tentang kehadiran Nabi, tujuan kehadiran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penutup para nabi. Itu untuk meluruskan ajaran-ajaran yang telah dibengkokkan oleh manusia-manusia sebelum itu. Makanya Al-Quran ini datang sampai sekarang tidak ada lagi kitab, tidak ada lagi terakhir ya. Nah, itu untuk sampai hari kiamat nanti. Mungkin begitu Virgo. Mungkin ada yang kamu mau tanyakan tentang Islam atau bagaimana? Silakan. Virgo, open mic. Virgo, dibuka mic-nya. Dinda. Tapi begini ya Bang Handi, dia tadi kan membawa tentang dosa waris itu. Kalau saya menganggap itu fitnah barangkali ya, fitnah ya yang ditujukan kepada Nabi Adam ya. Ya, kalau tidak fitnah, ya mereka nggak punya argumentasi. Ya memang harus difitnah, itu urusan ya, supaya mereka kuat argumentasinya. Bahkan dengan fitnah, khusus si Virgo ini ya dia tidak punya landasan iman. Nabi Adam alaihissalam difitnah, memberikan dosa waris kepada keturunannya. Ini kan fitnahan yang sangat keji, gitu loh. Nabi Adam alaihissalam itu meninggal dalam keadaan tidak punya dosa. Nabi loh itu, Nabi kok difitnah gitu loh. Maksud saya itu kalau nggak ada kerjaan gitu loh, mending fitnah saja deh. Nggak punya duit tak bayarin gitu loh. Dari mana Nabi difitnah? Nabi loh itu menyalurkan dosa waris sampai ke Yesus gitu loh. Jangan sampai Yesus lu nggak masukin loh. Kan Yesus juga manusia. Artinya apa? Yesus sejak bayi itu sudah ada dosa warisnya dari Adam. Ya bagaimana mungkin seorang Yesua Amasia lu bilang kena dosa waris juga bisa menghapus dosa waris? Gimana ceritanya? Orang yang kena dosa waris dia ingin juga menghapus dosa waris. Nah inilah kalau kau tidak memandang secara global, secara keseluruhan, jangan sampai Anda melupakan Yesus juga itu adalah manusia yang wajib kena dosa waris, termasuk ibunya Bunda Maria. Konsisten dong sekalian begitu ya. Nah, kalau ingin seperti itu gerakan bersih-bersih aja sekalian, biar imanmu dengan fitnahmu itu Virgo semakin kuat. Memfitnahlah semuanya itu. Berikanlah semua dosa waris kepada orang yang kau sayangi, termasuk orang tuamu yang sudah tidak ada di muka bumi. Selesai urusan kok. Gimana, setuju nggak Bang Palopo? Betul sekali Bang. Makanya tidak konsisten dia tadi kan. Makanya katanya manusia semua berdosa. Elia dan Enok langsung naik. Berarti dia nggak berdosa kan? Ada pengecualian. Elia dan Enok turuni lagi aja kasih dosa.
Gak apa-apa. Iya, Turunin lagi aja. Tanggung gitu loh. Turunin. Iya, berarti Maria jatuhnya dia berdosa juga kan? Nggak suci. Iya. Manusia Tapi begini berdosa. intinya apa Polopo? Begini intinya Polopo. Kalau menurut pemahaman saya nih, jadi artinya orang-orang pada zaman Taurat itu mengenal ajaran keselamatan dengan cara mempercayai Allah satunya sebagai sang juru selamat. Nah, di dalam penebusan dosa, sebab hukum Taurat menjadi satu pedoman hidup hamba-hamba Allah kala itu yang mencakup hukum-hukum moral, sipil, dan keagamaan. Jadi, kan begitu Pak Polopo ya. Jadi mereka, Yesus sendiri tidak mengenal yang namanya penebusan dosa karena Yesus ini hidup pada zaman Yudaism, mengikuti ajaran Taurat. Jadi mana mungkin lah Yesus mengajarkan ajaran konsep penebusan dosa. Kan gitu kan? Polopo ya. Senggol Virgo itu loh. Senggol Virgo dulu. Gue pengen tahu dia. Ya kalau Silakan Virgo boy. Virgo. Ya bang, ya. Ya, silakan Bila, silakan. Ya, jadi Virgo, kalau Anda mengatakan Nabi Adam itu adalah sumber dari dosa waris, lu harus juga konsisten. Yesua sama Sia juga sama ibunya ada terkena dosa waris, betul ya? Enggak lah bang, beda itu. Bunda Maria manusia enggak? Manusia. Oke, apakah semua manusia kena dosa waris? Semua manusia, Maria juga ada dosa. Oke, Yesus? Dia kan nggak dilahirkan secara ini bang. Yesus manusia nggak? Dia. Saya tanya dulu, Yesus manusia apa enggak? Dia firman Allah yang menjadi manusia. Iya, Yesus waktu dikandung itu yang digendong Maria bayi ini manusia atau bukan? Abang paham nggak maksudku bang? Saya tanya, yang dikandung, yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Anak manusia. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Lah, dia kan dilahirkan mencret kan? Biologisnya. Mencret di sini. Mencret. Lanjut, mencret, lanjut yang lain. Apa mencret bang? Apa diulang lagi ya? Pakai bahasa Indonesia ya? Enggak gini loh. Saya ulang ya, saya ulang Virgo sayangku. Gini loh bang, Adikku dengarkan dulu ya. Apakah Yesua Amasia itu anaknya Maria manusia? Anak manusia. Anak manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Aku udah bilang di kelas aja. Gini loh bang. Jangan begini jawab. Apakah semua dengerin? Apakah semua manusia kena dosa waris? Balik pertanyaannya bang. Saya ulang. Apakah semua manusia kena dosa waris? Dia masalahnya dilahirkan nggak dari Saya nggak nanya lahirkan. Saya nggak lahir. Apakah semua manusia kena dosa waris? Lah, tapi kan dia dari Roh Kudus bang. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Masalahnya dia nggak dilahirkan. Saya nggak bermasalah. Jangan nyari masalah. Apakah semua? Ini yang dimaksud mencret. Dijawab dong. Apakah semua manusia kena dosa waris? Dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Saya bang. ulang. Saya nggak nanya dilahirkan. Saya nggak nanya itu. Ulang ya. Saya nggak nanya itu. Ini loh. Apakah semua manusia kena dosa waris dari Adam? Kecuali Yesus. Loh, saya nggak belum nanya ke situ kok. Berarti kan saya menjawab kecuali Saya Yesus. nggak nanya ke situ. Ini dulu loh. Apakah semua manusia kena dosa waris? Semua manusia kecuali Yesus. Dah. Oke. Apakah Yesus manusia? Dia firman Allah yang menjadi manusia. Ya, karena berarti apakah Yesus waktu di bumi dia manusia? Iya manusia. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Enggak semua manusia kecuali Yesus. Oh, kecuali Yesus. Yoi. Oke, alasannya. Coba alasannya. Alasannya, Beri dia ruang. Bang. Alasannya apa? Berbeda bang ya. Ya, alasannya apa? Misalnya saya sendiri ya. Nggak usah lu terangin diri lu. Kenapa? Apa alasannya? Jawab alasannya bang. Alasannya Yesus dia manusia nggak kena dosa waris. Lu jangan masukin diri lu. Ini bahas Yesus. Alasannya kenapa? Silakan. Saya kan mau jawab. Tolong waktunya bang ya.
Nah, saya mau jawab nih. Saya mau jawab pakai contoh aja lah. Kenapa? Yesus aja, kenapa Yesus nggak kena dosa waris? Saya mau jawab Bang, sabar lah. Ya silakan. Kenapa Yesus nggak kena dosa waris? Bedanya karena Yesus itu dilahirkan melalui Roh Kudus, Bang. Nah, dia kan nggak ada berhubungan sama Yusuf sebagai suaminya, si Maria. Itu bedanya. Kalau saya kan ya jelas hubungan biologis sama bapak sama mama saya. Jelas saya ada dosa dari bapak mama saya atau Oke, udah dijawab. Saya nggak nanya keluarga Anda loh. Saya nggak nanya keluarga Anda. Contoh loh, Bang. Nggak usah. Jadi Yesus nggak kena dosa waris karena tidak melalui hubungan suami istri orang tuanya kan gitu ya? Ya, melalui Roh Kudus ya, Bang. Oke, cukup. Kalau istrinya Adam tidak melalui juga hubungan kayak begituan, kena dosa waris nggak istrinya Adam namanya Hawa? Lah dia kan belum berdosa. Dia berdosa waktu makan buah itu, buah terlarang itu. Iya, waktu di muka bumi dia ini kena dosa waris juga nggak? Dari mana dosa warisnya? Dia kan manusia kedua. Oke, enggak, baik. Anda kenal namanya Melkisedek? Enggak. Oh, Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidupnya tidak berkesudahan. Dia juga pernah ada di muka bumi. Dengerin dulu, saya selesai dulu. Apakah Melkisedek juga kena dosa waris? Saya nggak kenal, Bang. Nggak kenal Melkisedek? Nggak pernah baca Bible? Ya, Bible tuh lengkap banyak, Bang. Cuman saya belum kenal. Saya nggak pernah baca dia. Saya nggak kenal. Oke. Nggak pernah baca Melkisedek di Bible? Belum. Hah? Belum. Ibrani 7, baca Ibrani. Ada Bible di situ? Kurang pengetahuannya kalau belum tahu Melkisedek. Ada Bible di situ? Bentar, Bang. Ya, buka Melkisedek itu. Di mana? Di mana, Bang? Enggak. Gua cari yang aslinya aja. Melkisedek itu di Kejadian 14. Oh, Kejadian 14. Ayat berapa? Baca aja dari atas. Bentar ya, Bang ya. Atau Ibrani 7 nomor 3 aja deh, yang cepat. Ibrani 7 nomor 3 biar cepat. Ayat 3 ya. Ya, dari atas boleh 1 sampai 3. Dibaca Dinda, biar penonton juga dengar. Dibaca. Ibrani 7 dari baca aja dari atas supaya itu. Dibaca aja dari 1. Silakan. Ini ya Ibrani 7 ayat 3 ya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dari dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Itu kena dosa waris nggak tuh dia tuh? Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak melalui hubungan suami istri loh dia ada di muka bumi. Anak Allah juga ya, Bang Andi ya. Anak Theos juga dia. Aku tanya nih kan, kalau dia tidak ada bapak sama ibu, jadi dia dari mana gitu? Ada Ya, nggak? itu ada di Bible-mu itu loh. Gimana sih lo nanya gua? Abang tahu nggak? Terangi Pak Palopo, terangi. Begini Dinda, kamu coba baca pelan-pelan dari nomor 1-nya, coba. Nanti dapat poinnya, pelan-pelan baca gitu loh. Coba. Mana dia? Ibrani 7, coba baca.
Bentar ya bang. Udah boy. Iya, udah apa-apa deh. Belajar ya. Sama-sama belajar kita. Yang kenceng lah, mulai dari 1 ke bawah. Dia juga anak Teos loh itu. Ayo bro, kok. Oke, udah dapat nih. Ya. Silakan dibaca. Semua dari 1. Iya, dari 1 aja baca. Oh, 1 aja ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Sudah. Hebat mana daripada Yesus tuh? Lah, iya Raja bang. kebenaran loh. Tapi kan dia nggak mengalahkan maut. Apakah dia kena dosa waris? Tapi kan dia nggak mengalahkan maut. Bukan mautnya, dosa waris lo tadi judulnya. Nah, karena tadi kan gini loh bro, alasan anda Yesus nggak kena dosa waris karena dia ada di muka bumi tanpa ada hubungan suami istri toh. Ini aja lah, Bang. Oke. Dengerin dulu, saya belum selesai. Dengerin dulu ya. Berdasarkan alasan kamu, Yesua sama Sia nggak kenal dosa waris atau Yesus karena tidak ada hubungan suami istri. Ini Melkisedek ini tanpa ibu, nggak pernah dikandung, nggak punya bapak, tidak ada hubungan suami istri, tiba-tiba ada di muka bumi menjadi Raja Salem, menyongsong Abraham. Abraham memberikan perpuluhan. Dia beraktivitas di bumi, artinya dia juga adalah manusia, pernah ada di muka bumi tanpa melalui proses kandungan. Pertanyaannya, apakah Melkisedek ini juga terbebas daripada dosa waris atau kena dosa waris? Silakan. Oke, kalau kembali ke dasar kita lihat kan dosa waris itu temurun ya. Sedangkan di Melkisedek ini dia tidak punya bapak sama ibu. Jadi kalau misalnya menurut dari situ dia memang tidak punya dosa waris. Tadi berarti Anda tadi salah, kecuali Yesus dan Melkisedek. Tambahin satu lagi. Ya, tadi kan saya jawab saya nggak kenal Melkisedek. Oke, jadi tambahin lagi 1 ya. Tambahin 1. Nah, terus apa lagi bang? Tambahin 1 lagi. Jadi hanya Yesus dan Melkisedek. Oke, besok-besok nanti ketemu lagi data tambah lagi. Oke? Jadi dua dulu nih. Ada 2, silakan Pak Palopo, ada 2 nih. Ya, ini baru 2 ya. Masih ada lagi. Oh, ini juga bang, saya mau jelaskan sedikit ya bang, boleh bang ya? Oh ya, mau dijelaskan Bang Handi boleh? Boleh bang? Boleh, silakan. Oke, jadi gini bang. Nah, kan jelas nih kenapa walaupun nih ada 2 nih ya. Saya kan juga orang awam nih bang. Jadi ini juga saya baru tahu nih. Nah, juga kenapa sih jadi Kristus itu yang jadi Tuhan sebenarnya. Nah, dia juga tertulis di sini bahwasanya dia itu tidak dilahirkan dari manusia tapi dari Roh Kudus. Itu tertulis ya kan? Nah, terus lagi loh. Salah lagi loh. Gini loh, Bang. Roh Kudus itu tidak pernah melahirkan. Yang melahirkan Yesus Maria. Dari. Nah, sekarang mau nanya, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? Maksud saya gini, Bang. Maria, tapi yang gimana ya? Saya ulang kembali, makanya dengerin. Yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Kudus? Maria. Terus kenapa Roh Kudus mengandung? Saya nggak dikasih waktu jelasin ya. Ya, silakan. Gini loh, Bang. Maksud saya tuh kan kalau misalnya abang dikandung itu kan dari bapak sama mama. Maaf ya bang, kalau kata kasar. Ibu dan bapak. Nggak apa-apa. Nah, ibu dan bapak lah ya kan. Nah, ini juga Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus.
di kandungan Maria. Jadi yang mengandung ini pertanyaannya, yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Maria. Kudus? Maria. Maria. Ya, berarti bukan Roh Kudus yang mengandung ya. Lah kan dari ya betul Bang. Ya, makanya dengar di bahasa Indonesianya kan pertanyaannya, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Maria. Maria. Jadi Roh Kudus nggak pernah mengandung. Betul? Saya juga udah contohkan tadi. Kalau misalnya saya sendiri dari ayah sama. Ya saya nggak ngomongin keluarga lu. Lah. Enggak. Saya nggak mau ngomongin keluarga lu ya. Ngerti, Bang. Nah, sekarang yang diputuskan nih sebelum saya kembalikan, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Jadi kalau misalnya Maria sendiri yang berhubungan, dia punya anak. Saya nggak ada hubungan. Enggak. Yang mengandung, kita udah sepakat Maria ini tidak ada hubungan. Tadi Maria yang mengandung. Ya, Maria yang mengandung. Kalau begitu, apa fungsi Roh Kudus waktu Maria mengandung? Lah, kalau misalnya ini contoh ya, jangan dibangkam dulu. Abang bilang tadi, apa fungsi Roh Kudus kalau Maria yang mengandung? Lah, emang misalnya kalau saya dikandung sama mama saya tanpa bantuan dari bapak saya dikandung. Yang ngomongin keluarga lu siapa sih? Nah, contoh Bang, contoh. Nggak usah contoh, nggak nyambung gitu loh. Lu selalu mau bahas keluarga lu di sini, gimana sih lu? Jangan bawa keluarga lu. Lah, memang saya bisa lahir karena mama saya aja. Kita kan nggak membahas lu kapan lahirnya. Lah, tapi contoh biar mendasar gitu loh. Emang saya bisa lahir karena mama saya saja. Sekarang kamu baca Lukas 1. Saya bisa lahir karena mama saya saja. Ini jawabannya di sini. Bro, jawabannya di sini, Bro ya. Bro. Jawab pertanyaan Abang tadi. Di sini jawabannya. Saya bisa lahir ya, saya karena kasih mama data saya dulu, saja. Bro. Bang, tanya lah Bang. Jawablah pertanyaan saya. Saya kasih data dulu. Saya jawab tadi pertanyaan Abang semua. Apa sih? Saya. Emang saya bisa lahir karena mama saya saja? Nggak bisa, bapak lu ada. Nah itu. Ya udah, kita ngomongin keluarga lu. Udah, bapak lu umur berapa waktu menikah? Kita bahas keluarga lu aja deh. Oke. Sama umur apa? Hah? Hubungannya sama umur apa? Katanya mau membahas keluarga lu. Nah, sekarang bapak lu umur berapa waktu menikah? Dan mama lu mengandung itu isi kandungannya berapa bulan waktu lu dilahirkan? Memang kalau bapak saya hubungannya misalnya umurnya 25 atau 24, apa masalahnya? Enggak masalah, orang enggak nyari masalah kok. Wah, kenapa ditanya? Katanya mau membahas keluarga lu. Giliran saya tanya nggak mau bahas. Nah, sekarang kamu Bisa dilahirkan gitu, di rumah sakit apa dilahirkan di rumah? Bisa kayak gitu Bang ya? Ya katanya mau membahas keluarga lu. Lah itu kan contoh loh abangku. Iya, contoh ini kita perjelas gitu loh. Nah, sekarang mau membahas Yesus apa keluarga lu nih? Kita bagi dua. Bang, itu contoh loh abang. Masa contoh harus gimana sih? Ya udah, contohnya udah ya. Nah, sekarang baca contohnya ada di Lukas 1 26 28, coba baca. Contoh dari apa nih? Ya, proses Bunda Maria mengandung. Lukas 1 26 sampai 28, coba baca. Lukas 1 26 28. Itu proses Bunda Maria mengandung di situ. Lengkap itu prosesnya Maria mengandung. Siapa yang berfirman, siapa yang disuruh menemui Maria. Lengkap di situ di Lukas diceritain. Yuk dibaca sekarang Bang Virgo dibaca. Yuk supaya paham. Orang kita bahas Yesus, dia bahas keluarganya. Jadi orang kita bahas keluarganya, apa hubungannya katanya? Ya makanya kau baca tuh Lukas 1 tuh. Ya. Coba baca kau. Biar kau paham bagaimana proses kelahiran Yesus itu. Yesus kan sebagai manusia biasa kok, berproses bulan-bulan. Gimana sih ceritanya? Allah perintahkan malaikat Jibril. Suruh baca aja. Baca. 26 sampai Halo? 26 sampai 28, Bro. Dalam
Dalam 8 dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Abang. Pertanyaan di situ, mana Roh Kudusnya? Mana Roh Kudusnya di sini? Kan dia mengandung dari Roh Kudus. Kok Roh Kudus nggak nongol di sini? Ya kan ada malaikat Gabriel di situ yang dia sebagai penyampai aja, Bang. Iya, saya nggak nanya itu. Kan tadi Anda mengatakan mengandung dari Roh Kudus. Sebenarnya Maria ini mengandung dari siapa sih? Kok nggak ada Roh Kudus? Ini Bang, jawab di ayat 35-nya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi." Situ Bang. Ya. Yang berkuasa siapa itu? Roh Kudus atau Allah? Lah, kan tadi nanya Roh Kudus yang membuktikan kalau yang Yesus lahir dari Roh Kudus. Sudah itu dia. Kok jawabnya beda? Maksudnya tanya beda lagi. Atas kuasa siapa Bunda Maria mengandung Roh Kudus atau Tuhan? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi." Oke? Kuasa siapa tadi? Kuasa Allah yang Maha Tinggi. Terus apa? Bukan kuasa Roh Kudus ya? Roh Kudus akan datang, akan turun atasmu. Ya. Atas kuasa siapa? Tadi kayaknya lari lah ini. Tapi kami nggak paham siapa yang menyuruh malaikat Gabriel mendatangi Maria, siapa menyuruh? Siapa Ini menyuruh malaikat Jibril Gabriel? menyampaikan, ya kan? Ya, siapa yang nyuruh? Bukan menyampaikan, siapa yang nyuruh? Bukan senjatanya siapa yang Pelan-pelan nyuruh? Pak Sopir, pelan-pelan. Ayo. Dan di sini Bang, Malas tadi kuasa ini. Allah Nggak yang bisa Maha Tinggi. Slow aja. Dia belajar juga. Ya udah kalau gitu, is okay lah, kita nggak usah berdebat di sini ya. Ya, sudah terjawab Bang ya. Abang puas nggak sama jawaban saya atau kurang? Puas dan tidak puas ya biarlah orang yang mendengarkan Bang, ya. gitu ya. Saya nggak mau memponis Anda di sini. Anda juga kan kita hormati toh. Iya, Anda makasih, menjawab. Bang, makasih. Ya, bukan masalah puas dan tidak puas. Di sini kita hanya butuh data. Ya datanya jelas. Betul. Yang Tapi udah memulai. dijawab, Bang, ya. Ntar dulu ya Pak. Yang memulai di sini adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang berkuasa, yaitu Bapa di surga memerintahkan Gabriel. Gitu ya. Di sini ada Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf sama Maria ini waktu itu sudah menikah apa belum menikah ya? Atau masih bertunangan? Bang, tunangan. Tunangan. Menurut kamu boleh nggak sih bertunangan orang perempuan dalam keadaan hamil besar? Itu untuk melindungi Maria Bang, karena kan Saya nggak nanya tujuannya loh. Boleh. Boleh ya. Maksudnya, tapi sampai sekarang pertanyaan Abang tadi gimana Bang? boleh nggak ada perempuan hamil besar, terus ada seorang laki-laki ya ditunangkan dengan seorang perempuan yang hamil besar, boleh nggak? Boleh. Boleh. aja. Tradisi Yudaisme sekarang kayaknya nggak boleh deh, Bo. Lah kan Abang bilang tadi boleh atau enggak. Kalau tradisi ya kayak mana lah. Nah, tradisi itu gimana? Melanggar adat loh itu. Coba baca Matius 1:18-25. Bahkan di situ mengambil sebagai istrinya loh. Ya, pertanyaannya boleh nggak menikahi perempuan dalam keadaan hamil?
Kalau di sini katanya udah tunangan ya. Di Matius 1:18-25 malah kawin, menikah. Boleh kalau gitu. Kalau di situ ditulis. Bahkan Pak Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya loh. Apa bang? Bahkan Pak Yusuf mengambil istrinya sebagai Maria sebagai istrinya. Iya. Coba baca Matius 1:18-25. Nggak apa-apa, lu baca aja bro sambil lu belajar Bible. Matius 1 18-25. Kencangin aja nggak apa-apa. 18-25. sampai 25. Baca aja ke bawah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu jawaban tadi. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ustaz, stop dulu. Itu di sini Pak Yusuf sudah suami istri apa belum ya? Tunangannya bang, tunangannya. Coba ulangi lagi baca nomor 18. Pada waktu Maria. Nggak, ulangi lagi 18 dulu. Ulangi lagi 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu dia kan. Ya bang. Halo abang. Halo, ada suara aku bang? Lanjut. Udah nih, udah dibaca. Kamu setelah kamu membaca itu, sampai di mana pemahaman kamu setelah membaca ayat itu? Di mana bang? Sampai di mana pemahaman kamu setelah membaca ayat itu? Sampai di mana pemahaman kamu setelah membaca ayat itu? Nomor 19 tadi itu coba. Karena Yusuf, siapa coba 19? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Udah. Jadi status di sini Maria dengan Pak Yusuf suami istri atau masih bertunangan? Di mana? Di sini kan ada ditulis pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Tapi 19 karena Yusuf suaminya. Di sini ke 18 bertunangan, 19 sudah suami. Gimana ini? Bentrok 18 sama 19 bro. Saya ulang ya, 18 masih bertunangan, 19 sudah Pak Yusuf sudah menjadi suami. Loh kok baru-baru bertunangan kok langsung suami? Gimana yang benar nih? Bapak Lopo gimana yang benar nih? Pusing saya nih. Kontradiksi Pandi. Bertolak belakang gitu kan. Gimana ya? Pusing saya nih. Kontradiksi Bang Andi. Gak ketemu. Jadi mana yang benarnya di situ yang kita jadi kebenaran? Nah, sekarang kita kan masalahnya kelahiran Yesus nih, ya kan? Nggak, kelahiran Yesus belum. Ini dulu nih antara hubungan Pak Yusuf dengan Maria nih. Tadi kan kamu membahas antara ibumu dan bapakmu. Ini Pak Yusuf dengan Maria ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah waktu Bunda Maria mengandung, Pak Yusuf ini suaminya atau tunangannya? Itu doang yang kita tanya.
Saya ulang ya. Waktu Bunda Maria mengandung, Pak Yusuf ini A. bertunangan dengan Maria, B. suaminya Maria. Beda loh tunangan sama suami. Suami, berarti tunangan salah? Nggak salah juga, kan sebelum suami istri kan tunangan dulu. Oh, tunangan dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi tunangan dulu, Ya. baru Itulah kan berarti kan. baru kawin gitu ya. Ya. Jadi boleh dong Pak Yusuf menikahi Maria yang dalam keadaan hamil besar? Boleh ya? Boleh. Boleh. Nggak melanggar tuh tradisi Yahudi. Ah, kalau di sini tulis sudah menikah ya apa boleh melanggar itu? Kayaknya tradisi Yahudi melanggar deh nikahi orang yang menikah hamil besar. Ya, itu kan karena Yusuf sendiri kan. Kalau misalnya dia udah apa kan dia didatangi juga nih. Dia kan Dosa lo itu. juga nih. Dosa lo itu. Yang mana bang? Dosa lo itu kalau melanggar. Lah, ya di sini kan juga dijelaskan bang, karena Yusuf juga pengen menceraikan Maria, tapi karena ada dia juga apa kan mimpi kan? Iya, niat menceraikan dia mimpi, jadi nggak jadi kan gitu. Tetap dia istrinya kok di situ, kan gitu ya. Nah, berarti dia sudah, berarti Maria dalam keadaan hamil besar, dia sama Pak Yusuf sudah suami istri, betul? Betul. Cuman tidak berhubungan, nggak boleh juga karena nggak ada data, nggak boleh. Itu menista banget kalau ada orang mengatakan dia berhubungan suami istri, nggak boleh itu karena nggak data. Oke, jelas ya? Oke bang. Jelas ya bro, bahwa ya itu sih dari saya, mudah-mudahan Anda bisa membuka cakrawala berpikir Anda, bahwa jangan sampai diikutilah kejadian kayak gitu. Oke? Masalahnya apa bang? Ya kan melanggar tradisi. Sangat dibenci oleh Yahudi itu kalau orang hamil di luar nikah, terus hamil besar dinikahkan, nggak boleh. Nunggu dulu anaknya melahirkan, dikosongkan dulu, terus kemudian baru boleh dinikahkan oleh laki-laki lain. Itu nggak boleh. Sampai sekarang Yahudaisme menjaga ketat tradisi itu. Terus masalahnya sama ini tadi Roh Kudus tadi atau Tapi Yesus begini tadi juga ya, Bang Handi, sedikit. Tapi yang menjadi masalah di sini Bang Handi, itu kan jelas di Yahudi itu kan tradisi hamil duluan itu kan bahaya sekali itu hukumannya. Iya bang, dilempar pakai batu, dijaram. Iya. Nah pertanyaannya kenapa Maria nggak dilempar batu? Itulah untuk menyelamatkan si Maria ini, Yusuf menikahi dia gitu loh. Nggak boleh dia menikah dalam keadaan hamil, nggak boleh. Yahudi nggak boleh. Lah kalau di sini udah tertulis dia dinikah. Ah, berarti ada sesuatu. Lanjut Bang Handi. Sesuatu apa? Yang salah. Ada yang salah. Apa tuh? Apa tuh dijawabnya lagi apa? Pelanggaran. Tradisi Yahudi, Dinda Virgo, tidak boleh menikahi yang sedang hamil. Itu pertama. Kemudian tradisi Yahudi, orang hamil sebelum nikah itu harus dilempari batu, dirajam, kan gitu. Berarti ada yang salah dengan cerita ini kalau kita memakai akal. Ya, oke lanjut. Semestinya gini loh, kalau mau Pak Virgo, Anda kan akademis ya. Anda izin dulu Bang Virgo. Anda kan pakai jaket alma mater, Anda seorang mahasiswa ya. Anda dulu, sebentar dulu Bang. Dulu waktu sebelum selesai Anda skripsi toh? Iya. Ya, ada penelitian, angket segala macam, ada hipotesa dan seterusnya begitu ya? Iya Bang. Ya, supaya skripsi Anda itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, kalau saya dosen pembimbing Anda itu, saya beri angka yang is the best deh. Mahasiswa kayak Anda, pasti Anda cerdas secara akademik. Kalau kita tinjau Matius ini Bang, menurut Anda ini, ditinjau dari secara akademis, begitu, menurut Anda masuk akal nggak sih tulisan Matius ini?
Sebenarnya masuk akal aja kalau menurut saya, karena kan saya ditanya tuh. Masuk akal ya. Menurut Anda ini Matius ini dapat informasi dari mana sih menulis? Aduh, saya kurang banget ini, Bang. Oh, kurang. Iya, maaf ya, Bang. Boleh ya, Anda kalau- baca nggak bagaimana cara mereka? Dengerin. Saya kasih referensi. Anda kan seorang peneliti juga ya, mahasiswa. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 deh. Begitulah juga Lukas menulis. Coba baca Lukas 1 nomor 1, Bro. Hampir sama, Lukas ini hampir sama dengan seorang mahasiswa seperti Anda. Coba baca Lukas 1 nomor 1 sampai ke bawah. Banyak kali, sampai berapa? Lukas 1 nomor 1 sampai 10 nggak apa-apa lah. Atau sampai 5 juga nggak apa-apa. Belajar firman Tuhan Lukas kita hari 1 ini ya. Lukas 1 sampai nomor 5 ya. Selamat sore Pak Robert, Muslim Kristen. Pak Robert Kristen. Lukas 1 ayat 1. Iya, sampai nomor 5, nomor 6 nggak apa-apa. Baca dong. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Sedangkan banyak orang yang sudah mencoba mengarang hikayat dari hal segala perkara yang menjadi yakin di antara kita. Theophilus yang budiman, banyak orang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Kepada yang terhormat Bapak Theophilus, banyak orang sudah berusaha menuliskan laporan. Kok bolak-balik kaset kusut di situ, kenapa nggak terusin ke bawah? Lah ini lanjut loh, Bang. Sampai ke bawah, jangan dibolak-balik satunya doang. Sampai ke bawah. Kok kaset kusut nggak mau naik ke 2? Kok ke 1 balik lagi 1? Iya, dengan melompat nggak boleh. Bahasa selekatnya. Ntar dulu Pak Farid, kenapa nomor 1 dibolak-balik kayak kaset kusut, lompatin? Aduh, rusak kasetnya ini. Sorry, Bang. Ya. Kedua, lu berapa kali lu baca nomor 1 bolak-balik kayak kaset kusut? Terusin. Oke, ini dia ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakannya dengan teratur bagimu, supaya engkau yang dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ayat 5-nya. Oke, udah Bang? Ya, jadi waktu Anda mahasiswa, apakah Anda melakukan hal yang sama kayak beginian untuk menyusun skripsi? Ya, tentunya banyak apalah ya kan, banyak bukti-bukti nyata kayak jurnal gitu ya. Kali ini kan seorang mahasiswa pasti dong mengetahui metode penelitian, paham toh? Iya, Bang. Apakah sepertinya Lukas ini mahasiswa kayak Anda menyusun skripsi, Bro? Coba resapi dulu deh. Coba lu baca lagi sekali lagi nomor 1 sampai yang terakhir tadi. Kayaknya dia mahasiswa deh kayak lu. Dia lapor nanti setelah selesai penelitiannya sebuah buku, dia lapor ke Theophilus. Artinya dia lapor ke dosennya, dosen pembimbingnya gitu loh. Anggaplah Theophilus ini dosen pembimbing gitu. Coba baca lagi. Hampir sama. Kayak lu waktu menyusun skripsi deh. Serius. Yang mau ditanya apa Bang? Izin dulu Bang. Menurut Anda, Lukas ini, gitu ya, siapa sih? Mahasiswa atau wartawan? Jauh dari tema kita nih Bang. Aduh, gimana? Nah, gimana? Jangan lewat kan ini Bang. Ya udah. Lu resapi aja Les. Artinya ini Lukas ini hampir sama kayak lu ingin nyusun skripsi. Nah, mudah-mudahan dia lulus dikasih nilai A oleh Theophilus. Theophilus ini dosen loh, raja gitu, penguasa waktu itu. Jadi Lukas setelah dia meneliti, dia laporkan penelitiannya. Ndoro, kenapa nak?
penelitian saya udah kelar, silakan diperiksa. Setelah diperiksa lolos menjadi kitab yang Anda pakai sekarang. Itu loh bro. Lu nggak boleh berbohong secara akademik lo. Hah? Lu berbohong secara akademik, ya nilai lu saya kurangin lo. Saya telepon dosenmu dulu. Lanjut Pak Palopo. Sebentar Bang Andi. Tadi di situ berarti kitab Lukas itu hasil penyelidikan ya. Kalau kita simak ya. Silakan Pak Robert. Ya, gimana? Itu gimana Pak? Lukas 11 itu Pak. Ya, dia seperti wartawan lah, mencari informasi yang akurat, nggak sembarang tulis gitu. Dia nggak sembarang ngarang, dan itu kan diverifikasi dan divalidasi oleh Petrus semua itu kan, sebagai ketua daripada para murid. Nah, hasil penyelidikannya ya itu lolos dari verifikasi dan validasi. Jadi nggak sembarang dia nulis menurut pemahaman dia. Jadi dia selidiki dari kan ayat satunya dia selidiki kepada mereka yang awal itu kan. Yang ayat 1 tuh coba lihat. Ayat 1 tiap hari banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Jadi ada beberapa orang menjadi wartawan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, yaitu intinya tentang berita Yesus ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari ini ayat 2-nya nih. Seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata ya. Ini saksi mata kan para murid dan pelayan firman. Mereka adalah saksi mata dan mereka sebagai pelayan firman tuh maksudnya firman yang disampaikan atau perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan kepada mereka itu yang mereka sampaikan. Jadi si Lukas ini ya berdasarkan saksi mata, bukan kata orang yang bukan saksi mata. Jadi orang-orang yang pada abad itu, jadi ya itu kan tervalidasi itu. Kalau dia mencari informasi kepada orang yang 200 tahun kemudian atau 10 tahun yang kemudian atau 100 tahun, nah itu kan tidak akurat. Berarti ini kan sangat akurat. Akurat sekali. Kita anggap dia wartawan lah. Karena mereka kan dia melihat seperti orang yang banyak orang berusaha menyusun berita itu kan. Berita tentang cukup Pak Robert, Anda udah akui wartawan. Hampir sama dengan seorang mahasiswa itu mau meneliti dulu begitu. Ya, seorang mahasiswa skripsinya akan diterima kalau memang benar-benar mempunyai referensi kan. Kalau tidak ada referensi kan, itu dianggap ngarang bebas. Ya menurut Pak Robert ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Kan sudah dikatakan semua yang ditulis itu adalah firman Tuhan karena mereka dapat bimbingan ya atau mendapat bimbing ada istilahnya itu ada ayat saya lupa. Ya, cukup. Menurut Pak Robert ini Lukas ini objek penelitiannya siapa aja sih yang ditanyai? Kalau kita lihat berfokus pada tentang kehidupan Yesus ya, pengajarannya. Kan Yesus sudah nggak ada lagi. Bukan Yesus yang ditanyain, bukan sumbernya. Iya kan dia tanya kepada murid-muridnya kan. Kan dia bilang murid-murid pelayan-pelayan yang pertama itu kan. Sumber yang awal itu kan seperti murid-murid. Dia nggak tanya di luar murid-murid itu kan. Gitu. Mungkin juga dia mungkin pernah bertanya sama Maria, ibu Yesus. Yang pakai mungkin Pak. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus itu di TKP hanya Pak Yusuf dengan Maria, nggak ada Lukas. Kok Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Tuhan kan itu juga dipertanyakan. Itu kan setelah Yesus besar kan dia dapat cerita dari ibu bapaknya, kemudian Yesus bercerita sama murid-muridnya bahwa kronologis dia hadir di dunia ini ya melalui proses itu kan. Ya udahlah proses dari cerita ke cerita ya. Cerita ke cerita. Ya cerita dari Yesus lah Pak. Pasti dari Yesus atau Maria kan. Kalau kita lihat waktu Yesus merekrut murid-muridnya kan diajak ke rumahnya.
coba di Yohanes 1 itu diajak, ayo datang ke rumahku. Selidik apa mereka sambil ini mereka telah menemukan Mesias. Berarti kan mereka itu ketemu dengan Yusuf, ketemu dengan emaknya. Kan bagaimana sih proses ini anaknya si Yesus ini? Pasti kan cerita itu kan disitulah dia tidak ketemu. tertulis aja. Jadi disitulah dia nanya-nanya. Contoh begini, Ya, Bu mungkin. Maria, misalnya nanya nih Bu Maria sebenarnya yang Anda lahirkan. Entar dulu Bang. Bu Maria, sebenarnya yang Anda lahirkan itu manusia atau Tuhan? Iya, Mungkin Pak. Maria menjawab Tuhan, ditulislah Lukas, Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu ya. Ya, kan ada cerita kan. Oh gitu ya. Kan ada saksi. Lanjut Pak Palopo. Udah nemu. Udah. Tunggu. Ada saksi kan para gembala itu didatangi oleh malaikat Tuhan menceritakan siapa. Kan itu ada cerita bahwa malaikat Tuhan datang ke sekumpulan gembala. Mereka bersaksi. Pak Robert, izin sedikit. Saya agak bingung juga nih Bang Handi. Yang diilhami Roh Kudus ini yang bercerita atau yang menulis? Semua yang menulis itu Robert bisa nggak minggir dikit dari suara berisik Pak? Ada musik lagi Pak. Bisa izin Pak Robert. Karena begini Bang Andi, saya agak bingung juga kan Lukas ini kan tinggal nulis aja, tapi yang memberikan informasi itu, apakah yang memberikan informasi ini, apakah ini yang diberikan Roh Kudus? Karena dia kan yang tahu. Seumpamanya hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, ya kan? Nah, yang berkata itu kan saksi. Nah, Lukas kan ini cuma nulis doang dia. Nah, yang diilhami Roh Kudus yang mana? Yang tinggal nulis Lukas atau yang memberikan informasi itu? Nah, kan gitu. Nah, izin Bang sebelumnya Bang, izin. Iya, silakan. Ini saya nih izin turun ya Bang ya, ada kegiatan nih. Oke, Mas Virgo ya. Jadi makasih ya untuk abang-abang semua nih. Bang Nanti Edi, naik Bang sering-sering Palopo. aja ke sini Dinda ya, kita sharing-sharing kan. Gitu. Thank you Bang ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Pak Virgo maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenaan. Sorry ya bro. Ini diskusi biasa kok. Iya, saya juga minta maaf Bang ya untuk abang-abang semua. Thank you. Oke, Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke ya. Aminkan Tuhannya Yesus memberkati. Dia aminkan. Oke, Pak Robert. Ngopi belum nih Pak Robert? Aduh. Benar nggak Bang Handi? Jadi yang seharusnya yang diilhami Roh Kudus itu yang memberikan informasi. Kalau Lukas kan tinggal nulis doang. Ngapain dia dikasih di Roh Kudus orang yang tinggal nulis? Itu gimana itu Pak Robert itu? Buka mic-nya Pak Robert. Buka mic-nya. Coba Pak buka Robert mic-nya, lagi latihan apa gimana sih Pak Robert? Dibuka mic-nya Pak. Nggak kedengeran. Pak Robert. Tutup mic-nya nih Pak Robert ini ya. Saya lagi di kafe, teman-teman. Di Kemang. Oh, di Kemang. Kemang dalam. Bukan Lamongan pokoknya. Iya. Lah apa itu? Nih, saudaraku Andi. Iya. Ketemu lagi. Iya Pak Robert. Masya Allah. Ya, lanjut. Saya tutup Pak Robert lagi di Kemang. kameranya ya. Iya, tutup aja Pak Robert kameranya. Coba Bang Handi, coba kalau kita Ya, berbicara saya mengurangi sehat baterai. ini, Coba yang baterai saya diilhami tinggal Roh Kudus, tinggal. Nah, Kalau Pak Robert di Kemang habis baterai, Ya, oke. di situ ada Santai kantor aja, santai saya. aja. Mudah-mudahan. Di situ. Halo. Pak Robert kalau habis baterai di situ ada kantor saya, paling ujung dekat lah. Lampu merah ini itu ada loh. ada Jadi tinggal casannya. ngomong di situ. Nah, tinggal saya numpang cas. Siapa yang nyuruh? Nah, bilang aja Melkisedek. Kita sambil ini ambil casan. Siap. Lamoringa. Benar nggak Bang Handi? Kira-kira gimana? Lamoringa. Ada casan, Pak. Saya ambil dulu casan ya. Tapi jangan ditutup. Saya ambil. Ya, ambil ke Pak mobil Robert, dulu. ini penting ini. Kayaknya udah. Di sana nih. Apa penting?
Iya, saya udah lama banget gak ketemu Bung Andi ini. Aduh, saya kangen 1000 apa ini. Ya udah, yang tukang parkir itu adik saya namanya Lambatong. Nah, kasih tahu aja Lambatong. Nah. Labu roncong. Iya. Iya, saya lagi cari si tukang parkirnya. Nah, cari aja namanya Saya lagi Lambatong. cari tukang parkirnya. Itu adik saya itu. Kalau enggak Batula SE itu. Coba baca, Pak. Kalau Batula SE dibaca apa, Pak? Bacanya apa, Pak Lobo? Betul Itulah Batula pergi kuliah. Dijualkan sawah sama bapaknya kan. Iya. Wah, pulang-pulang sudah saja sarjana ekonomi kan. Iya. Tadinya namanya Batula lah. Pulang, Pak saya udah sarjana. Sini coba lihat namamu. Sekolah sarjana apa sih? Bawa paknya baca. Batula, kurang ajar. Gue jual sawah pulang-pulang menginap. Udah, aku teh mau pacapur itu. Batula Aduh. Udah jual sawah, malah bikin rusak keluarga kau. Tapi gak enak juga ya, mau dipasang papan nama di depan rumah gimana ya? Batula. Bayangkan kalau dia jadi Pak Lurah, siapa Pak Lurah? Batula. Ya, saya telah terselamatkan dengan tas. Halo. Iya siapa? Ya. Jadi saya tinggal tunggu teman-teman keluar. Ini kan ada kerancuan, Pak. Oh ya, apa kira-kira? Iya. Nggak bisa dibayangi kalau dia kepala desa itu. Siapa namanya kepala desamu, nak? Anak SD baca. Batu aja. Batu aja. Jadi begini Pak Robert, ini kan ada saya agak rancu juga tentang Lukas ini kan. Nah, tadi Pak Robert bilang dia menulis itu diilhami Roh Kudus kan gitu. Betul ya Pak Robert ya? Merah lagi jadi ini Pak Robert ini. Saudara kepala apa ya yang nanya? Ya. Siap. Benar. Jadi tadi Pak Robert kan bilang Lukas itu menulis diilhami Roh Kudus, betul? Nah, terus yang memberikan informasi ini apa diberikan juga Roh Kudus? Sama semuanya lah. Semua. Nah, yang mana yang diberikan? Sebenarnya yang mana diberikan Roh Kudus ini, Pak? Karena kan Lukas kan cuma sisa nulis doang dia. Ya kan? Ya kan Lukas menulis atas penyelidikannya terhadap murid-murid Yesus ya. Yang ketuanya itu Petrus ya. Kalau kita baca nanti di Kisah Para Rasul kita bisa dapat situ. Ketua daripada murid-murid Yesus adalah si Petrus dan itu sudah diklarifikasi bahkan divalidasi ya. Nah, dia menyampaikan kepada Theophilus bahwa banyak orang yang mau berusaha menyusun berita kayak wartawan lah. Nah, termasuk juga si Lukas ini, padahal Lukas ini seorang sarjana kedokteran dia ya. Tabib ya kan. Nah, maka dia punya tulisan cukup baik karena dia sarjana ya. Nah, begitu. Maka dia menulis itu atas ya paling Roh Kudus sudah ayo kau tulislah gitu ya. Nah, itu ada panggilan, pasti ada panggilannya, merasa terpanggil lah dia. Karena dia kan salah satu murid daripada Petrus ya, si Lukas ini. Dan tentunya dia ingin tahu kok ini rame banget diceritakan tentang masalah Yesus ini kan. Sampai orang-orang Ibrani juga menulis dengan sejarahnya kan. Tarbungnya atau masalah sampai Josephus Flavius
Yosefus itu orang Ibrani juga menuliskan tentang siapa Yesus itu seorang bijak dibilang kan. Nah, tentunya banyak yang menulis, salah satunya para penulis sejarah maupun para penulis Perjanjian Baru ya. Nah, dan para bapak-bapak gereja setelah itu seperti Papias itu juga tahun 60 dia juga banyak menulis itu kan, Papias di abad 1 ya. Papias sampai ke Clement juga hidupnya di abad 1 tapi berakhir di abad 2 dia kan. Clement apalagi tuh banyak tuh. Nah, kira-kira begitu. Semuanya mereka tadinya kan tidak ada Injil yang ditulis kan. Sebab waktu Yesus meninggal itu kan setelah dia terangkat kira-kira tahun 60-an ya atau tahun 40 sudah ada yang mulai menulis kan, seperti Markus ya. Markus maupun Matius ya. Nah, kemudian disusul oleh Lukas. Kemudian nanti terakhir si Yohanes yang menuliskan tentang semua, mereka menulis apa yang mereka dengar, mereka lihat kan, seperti 1 Yohanes 1 kan, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka raba, apa yang mereka lihat di Yohanes 1 ya, ayat 1 itu. Yohanes bilang apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka pegang, itulah yang mereka tuliskan. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu ya. Tunggu Pak, ada nggak sih kita meyakini bahwa itu semua ada nggak sih Pak Injil Petrus itu? Ada nggak sih Injil Petrus itu Pak? Petrus menulis surat. Dia bukan disebut Injil, dia disebut surat. Nggak ada nggak Petrus maksud 1, di PB Petrus itu? 2 kan? Ada ya? Ada. Ya. Iya. Petrus 1 Nah, cuman begini Pak. satu Petrus Saya 1, juga mau tanyakan 2, ini. Iya, Yakobus. betul, sudah. Yang saya mau tanyakan ini satu gitu loh, yang proses waktu disunat itu loh, Yesus disunat. Nah, ini dia dapat kabar dari mana ini? Ya, sementara di Petrus kan, sendiri nggak ada. Iya, itu kan di Lukas ya kalau nggak salah, itu pada hari yang ke-8 ya. Dia dibawa ke itu kan untuk disunat karena dia sebagai keturunan Yahudi wajib kan hari yang ke-8 disunat. Jadi anak-anak Yahudi hari ke-8 wajib diserahkan untuk sunat, kira-kira gitu. Nah, Yesus kan datang ke suku Yahudi kan, suku Israel ya. Bangsa Israel. Yang 12 suku itu yang terkenal kan suku Yehuda itu kan. Nah, kira-kira gitu. Nggak, si Petrus ini dapat tahu dari mana dia? Dia kan nggak tahu, nggak lihat itu barang itu. Kok tahu dia? Gini, tahu tidak tahu itu wajib orang Israel, anak-anaknya pada hari ke-8 itu wajib disunat. Iya. Dan itu ada kan? Maksudnya gini, kok dia bisa tahu Yesus itu disunat gitu loh? Ya kan, Maria kan memberikan info, Maria, Yusuf, keluarganya kan memberi info, diserahkan kepada Simeon kan? Berarti Lukas pergi ke rumah Maria gitu, nanya-nanya gitu ya? Ya, bisa jadi kan gini kan itu kejadian. Bisa jadi Bang. Kejadian itu sudah 40 tahun kemudian baru dituliskan. Kalau nggak salah 40 atau 50 tahun kemudian dituliskan. Tadinya kan nggak ditulis. Nah, si Lukas membuat penelitian sehingga dia menulis itu kan Yesus sudah mati, sudah ke surga 10 tahun, 20 tahun kemudian ya, baru dia menulis. Kira-kira begitu. Jadi kan itu masih kayak kita aja zaman sekarang cerita tentang Orde Lama kan pasti masih terngiang-ngiang kan, kira-kira begitu. Cerita tentang Gus Dur jadi presiden kita pasti tahu peluk-peluknya. Kira-kira gitu kan, baru di abad 1 itu kan pada abad 1 semua. Bang Palopo izin sedikit Bang Palopo. Iya banyak sedikit saja. Apa tadi ya? Pak Robert, selamat sore. Terima kasih Pak Robert. Ya, ini tadi kan udah ditanya gini ya. Amrus ya. Saya belum lihat. Betul sekali Bapak. Iya kan kita udah sering ketemu lagi kita. Saya nggak bisa lihat namamu, tapi saya bisa dengar suaramu. Amrius nih. Iya. Sama-sama kita di Sulawesi. Harusnya Bapak ketemunya sama Bang Juma, sama-sama guru karate ya kan. Makanya saya mau tahu nggak itu tahun 2000 berapa bilang Bang Juma saya mau ke sana loh tanggal. Iya, dia mau berusaha tapi dia sibuk
Ya udah nggak bisa 2 kali. Jadi setiap mau ke Makassar saya konfirmasi. Saya mau ke tugas di Makassar nih. Tanggal segini kosong baru. Tapi dia mungkin karena memang kalau kita lihat dan aktivitasnya 26 jam ya, nggak berhenti. 26 jam. Ini Iya. 26 jam ini hitungan mana lagi nih? Gini Pak Robert, sedikit aja Pak Robert. Itu Mohon maaf. hanya- itu Ketika hanya- tadi disebutkan, ya Lukas ini ya kan menulis itu apakah dia inisiatif sendiri atau perintah dari Theophilus? Karena itu katanya Theophilus yang mulia. Ini perintah atau inisiatifnya Lukas? Pak Amrius baca aja ayat 1. Dia berinisiatif. Oke, baik. Soalnya kalau banyak gini loh, bukan dia gini, aja. Kang Robert. Tidak ada yang menyuruh. Itu kan banyak orang yang ingin membukukan. Banyak orang kan dia bilang. Cara masuk dia berinisiatif juga. Betul, banyak orang yang sudah membukukan. Jadi mau membukukan. Lukas ini sendiri berbeda untuk kepentingan siapa? Theophilus. Ya, kepentingan siapa? Theophilus kan. Jadi bukan lagi sekarang miliknya Lukas, bukan. Tulisan itu sepenuhnya adalah milik Theophilus yang mulia. Nah, kalau ketika Lukas menulis untuk Theophilus, sifatnya pribadi enggak? Iya. Ya, karena Theophilus yang mulia ini dia punya berkuasa saat itu. Kalau dia sifatnya pribadi, lalu surat yang ini tulisan ini jadi dasar keimanan saudara-saudara kita Kristen. Gimana ini, Pak? Ya kan Ya, dia setelah gimana? laporkan ke Theophilus kan jadi milik semua orang. Berita itu ternyata nggak bisa ada dibeli. izinnya nggak? Berita itu Ada nggak bisa. izinnya nggak dari Theophilus yang mulia? Nggak tertulis ya. Nanti gini, nanti besok saya tanya sama Pak. Nanti besok saya tanya sama beliau. Kamu mau mengizinkan nggak? Nanti saya tanya ya. Saya belum bisa kasih jawaban, tapi itu sudah menyebar. Di WA aja Pak. Saya mungkin ada Nanti WA-nya saya itu, nomor WA-nya mungkin nanti insya saya Allah ada. ketemu sama Theophilus. Kamu ngizinnya nggak? Nanti, tapi jawabannya saya belum bisa kasih sekarang karena dia nggak tulis. Santai aja. Enggak, soalnya gini loh Pak Robert ya kan. Sebuah tulisan dimiliki oleh seseorang jadi dasar keimanan untuk 2,5 miliar penduduk dunia loh. Iya. Lebih gini, hasil laporan BPK itu sampainya cuma ke DPR. Tapi akhirnya jadi milik umum kayak gitu. Wartawan menulis untuk Kompas, ya. Dia harus akhirnya jadi milik. Kira-kira begitu ilustrasinya Pak. Masa Bapak seorang akademi masih mau detil-detil. Kalau undang-undang kan bisa Pak Robert, kalau undang-undang bisa berlaku surut ya kan. Ini kitab suci loh. Ya. Itu kan berlaku surut gimana? Lanjut Bang Pak Robert, lanjut. Saya izin Pak Propo sebelum saya turun Pak Propo. Saya sebentar izin dulu. Saya bertanya sama perjelas dulu Pak Propo sebelum saya turun. Mau menguruskan diri, mau mandi dulu. Bentar ya Pak Propo ya, boleh ya izin ya. Mau tanya sama Pak. Saya tinggal menunggu teman-teman bubar. Saya bubar di Ya, begini Pak Robert. Ya gini Pak Robert, dengar saya dulu Pak Robert. Tolong saya dengar dulu. Saya yang perjelas ini Yesus Tuhan atau sejak kapan sih Yesus Tuhan? Ya kamu tanya dulu, sejak kapan sih Yesus Tuhan? Karena ada yang mengatakan di ayat 1 dikatakan bahwa hari ini telah lahir Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Sementara ayat lain mengatakan merujuk kepada pengajaran Paulus. Paulus mengatakan bahwa hari ini manusia telah mati terus bangkit untuk menjadi Tuhan dan bangkit di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup. Yang mana benar sih nih Pak Petrus ini? Dua ayat ini saling kontradiksi kayaknya nih. Ini menurut Pak Petrus, Pak Robert ini yang mana benar kira-kira Pak Robert? Gini, kalau di pemahaman kami Tuhan atau Tuhan itu gelar aja, gelar. Dia gak hanya gelar penguasa gitu kan. Setelah lahir Kristus Tuhan, dia kan nanti jadi raja, imam, dan menjadi raja, imam, apalagi itu ada berapa itu raja, dia raja, imam, raja di atas segala raja, itu namanya. Kemudian dia menjadi imam, dia nabi, gitu kan. Itu gelar daripada Mesias. Jadi itu gelar. Jadi namanya Tuhan itu penguasa. Nah, tinggal
Saya juga kan tuan. Bapak Palopo juga kan tuan. Tergantung penguasanya. Kalau saya kan tuan cuma di RT banyak. Saya berkuasa di RT. Tetap dibilang tuan saya kan. Gitu kan. Artinya tuan itu artinya penguasa. Gitu. Nah, bedanya sama Yesus, Yesus sendiri bilang di Matius 28 ayat 18, segala kuasa, jadi segala kuasa telah diberikan kepadaku, yaitu segala kuasa yang ada di surga maupun di bumi. Nah, jadi dia adalah Tuhan di surga maupun di bumi. Itu Yesus yang ngomong di Matius 28 ayat 18. Jadi dia adalah Tuhan di surga maupun di bumi. Ya, tinggal kita menepuk ada Tuhan di surga selain Bapa itu kan. Kira-kira gitu kan. Begini Pak Robert, kan dikatakan juga di ajaran Paulus itu kan mengatakan bahwa Kristus telah mati dan hidup kembali di antara orang-orang mati untuk menjadi Tuhan kan, dan untuk menjadi Tuhan di antara orang mati dan orang hidup. Itu maksudnya apa? Ini kan bertolak belakang ini dengan apa yang dikatakan hari ini Tuhan telah lahir, Yesus apa? Kristus apa? Tuhan telah lahir, Yesus Kristus di kota Daud. Ini kemana yang dibenarkan ini, yang kebenarannya di mana kira-kira yang kita ikuti? Jadi begini Pak. Jadi bagi orang-orang ini di sini nih. Ya. Jadi bagi orang yang belum percaya Yesus, ya dia tidak dianggap Tuhan. Ya. Tapi setelah orang itu percaya bahwa Yesus itu bangkit, mati dan bangkit, nah mereka menganggap apa? Mereka dibilang Tuannya adalah yang berkuasa adalah Yesus. Kan baca terus ayatnya katanya. Kan ayatnya bukan berhenti di situ kan, dibilang dia berkuasa. Jadi orang yang nggak percaya, apa sih nggak bilang Yesus itu penguasa, nggak akan. Tapi kalau setelah dia Yesus itu bangkit lalu kita percaya bahwa Yesus itu penguasa loh, gitu. Itu makanya orang-orang yang hidup maupun yang mati mau percaya bahwa Yesus itu penguasa. Mau penguasa di mana? Tinggal kita lihat aja gitu kira-kira. Ya, oke, selesai. Terima kasih Pak Robert, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Halo? Oh sudah. Semua Andi kalau udah saya masuk diam aja, padahal dia tuh guru saya loh si Andi ini. Malah ngorok. Andi. Mandre Andi. Nggak ada yang bersuara ya. Aduh. Halo. Malah ausnya ngorok. Oke deh kalau gitu saya turun ya. Nanti kita ketemu lagi nanti malam ya. Ya. Pak Palopo, semua yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada. Oke. Ya Pak Palopo, kita ketemu nanti malam lagi ya. Ya. Siap Pak Robert. Sehat selalu Pak ya. Pak, ya sama Pak Palopo naik kelas terus sama Andi. Naik kelas terus. Siap Pak Robert. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Pak. Amin. Oh, saya nggak bisa aminin itu.